tertib kalau diskusi itu ya. Mama Iwan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira, waalaikumsalam. Biasakan yang tertib kalau diskusi itu, jangan tantrum kayak gitu. Gak baik, gak baik. Janganlah marah-marah. Tunjukkan ajaran kasihnya, katanya si paling kasih. Wah, Kristen itu si paling kasih. Yesus mengasihi kalian semuanya. Tapi begitu naik langsung ngamuk. Ada ajaran kasihnya yang kayak gitu. Coba lihat ajaran Muslim ya, rahmatan lil alamin, mempersilahkan umat-umat Kristen untuk bertanya sepuasnya. Coba kalau kita ke roomnya Kristen, Gurunda ke room Kristen ya, satu gereja ngeroyok. Ngeroyok sama satu gereja, coba gila nggak tuh? Satu gereja ngeroyok, dibom-bom. Saya lihat masih ada tuh videonya viral tuh. Nah, ini Bang Juma bukan? Kata Bang Juma, iya saya Bang Juma. Coba open cam. Koin gitu. Gila si bom-bom. Kita debatnya di YouTube, Saya telepon dulu Yohanes, minta bantuan dia ke Yohanes. Tuh, kita debatnya di YouTube, jangan di sini. Tuh kan naikkan koinnya kan, naikkan katanya. Si bom-bom. Belum apa-apa udah tantrum, itu langsung ngomong, herder-herdernya itu langsung ngoceh semua, ngeroyok. Padahal santai aja kali, gak usah kayak gitu. Didatangin roomnya malah tantrum, ya. Padahal Gurunda mau silaturahmi ke sana, mau ngobrol santai, diskusi santai ke sana. Satu gereja langsung ribut, nyerang Gurunda semuanya. Diserang sama satu gereja, coba. Herder-herdernya sebom-bom ngamuk di situ semuanya. Ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Aduh, habis dipangkas rambutnya. Mantap. Masya Allah. Sehat, Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat hidayah, kita masih ada dalam iman Islam, iman yang mengajarkan kita menuju kepada jalan keselamatan di saat jalan yang lain terlalu nyata porak-poranda dikarenakan kebenaran itu nyata dan juga kebatilan itu nyata. Mana yang hak, mana yang batil sudah nyata di depan kita, tinggal kita menggunakan akal sehat untuk memilih jalan tersebut. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini seperti biasa di komal kita ini, insya Allah kita menunggu teman-teman kita non muslim yang ingin berdiskusi dengan baik. Tentu tujuannya adalah untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan risalah, misi kedatangan kita di atas muka bumi ini sebagai ciptaan yang tentu memiliki akhir perjalanan di atas muka bumi menuju kepada perjalanan berikutnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini masih terkait dengan siapa yang mengutuk Yesus. Namun pada endingnya kita akan membuktikan bahwa ternyata yang bangkit dari alam kematian itu yang diceritakan di dalam Bible itu ada data di dalam Bible yang alhamdulillah orang-orang yang terlibat dalam penyaliban itu mengatakan bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah penyesat. Malam ini akan saya buktikan berdasarkan dalil. Kalau menurut orang yang menyalib Yesus, orang yang berupaya melakukan kesaksian palsu, orang yang melakukan tipu muslihat, sepakat untuk membunuh Yesus itu ternyata terbukti di dalam Bible itu sendiri
bahwasanya mereka orang-orang yang terlibat di dalam penyaliban ini adalah mengakui sesuai dengan catatan yang ada di kitab saudara kita non-muslim, bahwa yang bangkit dari kubur itu adalah penyesat itu sendiri. Sehingga mereka sangat takut, sangat tidak menginginkan adanya kebangkitan itu terjadi. Karena kapan kebangkitan itu terjadi, maka penyesatan yang pertama akan jauh, penyesatan yang terakhir akan jauh lebih hebat daripada penyesatan yang pertama. Ini saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak ingin kita tidak ingin menghujat, kita tidak ingin kemudian menghina, tetap kita semata-mata untuk memberikan peringatan melalui ajaran ini, melalui ajaran mereka. Mudah-mudahan dengan kita menjelaskan bahwa di dalam kitab kalian berdasarkan dengan pengakuan penulis yang menceritakan tentang orang-orang yang ada pada zaman itu, entry pointnya mereka yang terlibat menyalibkan oknum yang mereka sebut Kristus ini ternyata mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Ya, kalaupun mereka punya dalil atau punya dalih, ya itu kan menurut orang Yahudi. Tapi paling tidak ketika orang Yahudi melakukan kesaksian palsu, tipu muslihat, bahkan ada yang kerasukan iblis, lalu upayakan itu berhasil, yaitu terjadinya penyaliban dan mereka percaya. Lantas kenapa mereka tidak percaya kalau mereka yang menyalib Yesus ini, yang melakukan kesaksian palsu ini, juga berkata bahwa yang bangkit ini adalah penyesat? Nah, itu dia ya teman-teman sekalian. Jadi penting hal ini kita sampaikan. Kenapa penting hal ini kita sampaikan? Karena teman-teman kita itu memiliki misi untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, di mana di kitab mereka ternyata tertulis menurut orang-orang sesaman dengan yang keluar dari kubur ini itu justru penyesat. Jadi kita tidak menginginkan ikut kepada mereka untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus, tetapi ternyata di dalam Bible mereka sendiri ada yang mengatakan bahwa Kristus yang mereka maksud itu justru adalah penyesat yang keluar dari kubur. Nah, nanti kita buktikan kebenaran dalilnya. Mudah-mudahan Lembaga Bible Indonesia itu salah atau hilaf atau keliru dan perlu perbaikan kembali. Silakan sahabat-sahabat, mungkin ada saudara non-muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Nah, Carol. Ya, selamat malam. Salam. Silakan tanggapi tuh Gurunda. Langsung. Carol. Saya diminta tanggapi yang ginian nggak bisa. Nah, gimana dong? Ayo teman-teman Kristen. Masih banyak slot kan? Ini masih banyak slot ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih ada 4. Ya, Carol ini nggak bisa diskusi, nggak bisa debat. Naikin oten lain aja. Terus ngapain kau naik kalau nggak ada mau diskusi? Ini kau mau diskusi, saudara. Nanya. Kalau bisa nanya ya dikasih nanya. Saya mau Ya nanya. silakan, kalau mau bertanya silakan tentang ini temanya. Siapa yang mengutuk Yesus? Bagus. Silakan. Terima kasih. Saya mau tanya ayat An-Nisa 135. Ya, itu judulnya. Kau kan Kristen. Siapa Tadi dibilang mengutuk kita Tuhan? boleh nanya, sekarang judulnya. Saya turun aja kalau gitu, udah ngantuk juga. Ya. Ya turun. Nggak ada makanan dibahas.
Aku cuma mau bahas makanan, mau bahas rumput. Mana? Pemakan rumput. Ayo teman-teman Kristen. Kayak kelinci aja makan-makan rumput. Kang itu nggak ada gambar loh, Kang. Ada Santang gelap. oh gitu. Di saya gelap ya, di saya gelap. Iya, gelap gulita. Soalnya nih ya bahasannya nih keren ini ya. Kita dapat ilmu baru lagi. Gurunda itu nemu aja. Siapa yang dibangkitkan dari kubur itu? Ayo, teman-teman Kristen. Coba dulu, selamat malam saudara. Saudara, coba. Selamat malam. Kristen ya, silakan. Ya, Kristen. Ya, silakan Bang. Ini temanya siapa yang mengutuk Yesus. Temanya ini Bang. Gimana? Temanya ini Bang, siapa yang mengutuk Yesus. Yang mengutuk Yesus. Oh, jadi menurut kalian gimana? Coba. Kalau suara saya kedengaran Bang. Kedengaran Gurunda. Oke, siap. Gini Bang, kalau kita lihat kutipan yang dikutip oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13 itu, di situ dikatakan sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Artinya itu merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Apabila ada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia, di data nomor 23-nya, jangan kau biarkan mayatnya di atas salib, di atas pohon. Jangan biarkan menggantung. Sebab orang yang digantung terkutuk, orang yang dikutuk oleh Elohim, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Elohim kepadamu. Artinya, saking terkutuknya orang ini, maka mayatnya pun dinajiskan, diharamkan menyentuh tanah Yerusalem. Karena orang ini adalah orang yang benar-benar dikutuk oleh Elohim. Nah, dalam kaidah agama Yahudi, orang yang dikutuk Tuhan itu adalah pendosa besar yang memang sudah sepadan dengan hukuman mati. Artinya orang yang dikutuk oleh Elohim. Nah, ini Paulus mengatakan bahwa Kristus telah menebus pengikutnya dengan jalan menjadi kutuk karena pengikutnya. Karena ada tertulis, kata Paulus. Nah, Paulus ini bersaksi seperti ini, itu sebenarnya kalau kita lihat dari suratnya dia, Yesus itu dikutuk oleh siapa? Karena yang mengutuk itu adalah Elohim, dan yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan kejahatan yang sepadan dengan hukuman mati. Apakah betul itu Yesus? Atau jangan-jangan itu bukan Yesus? Atau apakah betul yang mengutuk adalah Tuhan Elohim? Atau jangan-jangan yang mengutuknya adalah iblis? Nah, saudara Kristenku lah yang bisa menjelaskan itu kepada kami. Silakan. Saya mau nanya dulu ya. Silakan Bang. Yang mengutuk Yesus itu di dalam perjanjian mana dulu? Di perjanjian Ceritanya. kalau di kitabnya Yahudi yang dikutuk itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Kalau di perjanjian lama baru, khususnya di kitabnya suratnya Paulus, di situ jelas dikatakan bahwa Yesus itu mati dengan jalan kutuk. Karena tertulis di perjanjian lama, orang yang digantung ini adalah orang yang terkutuk. Begitu Bang.
Oh gitu. Boleh saya jelasin? Boleh, boleh. Jadi sebenarnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, jadi kenapa dikatakan dalam perjanjian lama yang terkutuklah yang digantung di tiang salib, kan gitu kan? Iya. Jadi merujuk kepada siapa? Sampai itu kan merujuk kepada Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus itu menggenapi. Jadi ketika tiba di perjanjian lama, di perjanjian baru, disitulah terjadi pengutuk itu Yesus. Jadi kenapa demikian Yesus terkutuk? Demikian merujuk dari perjanjian lama itu karena menanggung dosa-dosa manusia. Karena sebelumnya di perjanjian lama banyak orang-orang manusia di dunia yang tidak percaya, dan banyak juga orang yang melakukan dosa, dan banyak juga orang yang tidak pernah mengenal. Kenapa demikian melakukan banyak dosa manusia sebelumnya? Karena banyak orang-orang yang tidak percaya siapakah Allah Tuhannya yang sebenarnya. Jadi kenapa demikian di perjanjian lama? Makanya Allah Bapa itu menurunkan firman-Nya dalam rupa manusia, yaitu merujuk kepada Yesus di perjanjian baru. Itulah kejadian sebelumnya. Makanya di perjanjian lama itu dikatakan yang menggenapi itu nanti, makanya terkutuklah dia di kayu salib. Tetapi dia ada keselamatan. Tapi dia punya keselamatan. Demikian. Oke, baik. Jadi lanjut. Ya. Ya. Saudara, ini agak aneh ya kalau kita berbicara dalil yang ada di Bible, apalagi kita kaitkan dengan Yesus. Kenapa saya katakan agak aneh? Coba saudara buka Matius 23. Anda lihat di sana bagaimana Yesus mengutuk. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Yesus mengumpat. Yesus menegaskan kepada mereka bahwa mereka adalah keturunan ular beludak. Bahkan Yesus mengatakan, "Hai kamu ular-ular." Artinya ular-ular di sini adalah iblis. Siapa yang disebut Yesus iblis di situ? Keturunan ular. Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka disebut oleh Yesus sebagai keturunan iblis? Coba Anda baca di dalam kitab Matius 23 itu. Kalau saya melihat data yang ada di 35-nya, jelas mereka keturunan ular atau keturunan iblis. Dialah yang menanggung seluruh dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Dikarenakan mereka membunuh, mereka menyalibkan nabi-nabi, mulai dari Habel sampai kepada Zakaria. Yesus mengutuk mereka, mencela mereka, mengumpat mereka. Hai ular-ular, bagaimana mungkin engkau meloloskan dirimu dari api neraka? Jadi Yesusnya melemparkan kemudian kesalahan-kesalahan itu akibat membunuh, akibat menyalib orang-orang benar dari Habel sampai Zakaria, bahwa mereka tidak akan lolos dari api neraka karena perbuatan dosa tersebut. Nah, kok jadi sekarang Kristen muncul? Yesus dibunuh, kemudian orang Kristen di luar Yahudi itu selamat. Gimana ceritanya itu? Dari mana poinnya? Sedangkan Yesus mengatakan supaya engkau menanggung apa yang ditanggung di situ. Dosa. Akibat apa? Akibat menyalib orang yang benar. Tapi sekarang berubah di Kristen. Orang benar ketika dibunuh, orang benar ini yang menanggung. Dia sudah dibunuh, dia pula yang menanggung dosa. Kalau Yesus ajarannya beda. Yesus ajarannya, bagaimana mungkin kamu akan meloloskan dirimu dari api neraka? Sebab orang-orang benar, ahli Taurat, nabi-nabi yang diutus, kemudian kau bunuh mulai dari Habel sampai
Zakaria anak bereknya. Jadi tidak ada kemudian poinnya Yesus mengatakan bahwasanya orang benar dibunuh demi untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Enggak. Yesus mengatakan dalam Matius 23, endingnya di 35, 36. Yesus mengatakan, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka? Engkau akan menanggung semua dosa-dosa yang diakibatkan penumpahan darah terhadap orang yang benar. Karena disalib, karena dibunuh mulai dari Habel sampai Zakaria. Jadi Kristen ini dapat pola dari mana, Bang? Dari mana Kristen mendapatkan pola bahwa mereka orang Kristen pelaku kejahatan yang pantasnya dikutuk, itu batal kutukan itu karena diberikan kepada orang benar Yesus. Itu di mana Tuhan mau mengutuk orang benar demi untuk menyelamatkan orang jahat? Itu di mana dalilnya? Oke, gini Bang. Gini. Ya, silakan. Kalau menurut keyakinan Kristen, memang manusia, kan sudah dikatakan manusia memang tidak ada yang sempurna. Oke? Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi, apa yang disampaikan kata Yesus, bagi siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan selamat. Tapi bagi siapa yang tidak percaya kepadaku, maka dia tidak akan selamat, akan dihukum. Apa yang dikatakan Yesus di situ? Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi kalau Yesus mengatakan hal demikian, jadi kita secara logika, bagaimana mungkin dia berkata? Secara logika, bagaimana mungkin dia berkata seperti itu? Bahwa dia itu ada jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Allah di surga tanpa melalui Yesus. Secara logika, bagaimana mungkin kita sebagai manusia? Bagaimana mungkin? Dari situlah kita harus cari tahu, kok bisa? Siapakah yang berani mengatakan hal demikian kalau bukan Allah sendiri? Jadi Allah sendiri itu atau Allah Bapa sumbernya, itulah Yesus tadi yang digenapi jadi firman. Ya, firman tadi dalam rupa manusia, itulah dia Yesus. Dia akan menggenapi hal perjanjian lama untuk perjanjian baru. Kalau menurut Kristen, Bang, Kristen itu yakin kepada yang hidup. Karena Kristen itu meyakinkan yang hidup itu, yang mati akan dibangkitkan, dan yang tidak percaya akan dihukum. Itu aja, Bang, kalau menurut Kristen. Ya, itu imannya Kristen, tapi tidak ada data, cuman asumsi doktrin dogma. Abangku, ketika Yesus itu jalan, kebenaran dan hidup, justru itulah masalahnya. Kenapa dia dibunuh? Kalau dia jalan kebenaran dan hidup, betul, harusnya dia diikuti ajarannya, bukan dibunuh. Coba dibunuh karena dia kan dibunuh karena menggenapi. Menggenapi apa? Apa yang digenapinya? Iblis, penyesat yang keluar dari kubur. Enggak ada itu, Bang. Apa yang digenapi? Sabar dulu, pelan-pelan. Nanti saya akan buktikan kepada Anda bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Iblis, Bang. Berdasarkan kitab Anda sendiri. Saya urai dulu supaya nanti Anda bisa dapat poinnya. Coba nih. Yesus di dalam Matius 23. Apa yang dikatakan nomor 35-nya? Orang-orang Yahudi menanggung dosa dari darah yang ditumpahkan orang yang tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah yang disalib ditanggung dosanya oleh orang-orang Yahudi. Coba Anda dibaca dulu itu. Yesusnya yang mengatakan supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang benar. Kamu yang menanggung karena kau menumpahkan darah orang yang benar itu. Bagaimana bisa kau meloloskan diri dari api neraka akibat kalian membunuh orang yang benar? Lalu kemudian orang-orang yang ada pada zaman itu, abangku, kalau Anda baca di dalam Matius 27 nomor 25, apa katanya?
Biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung darah Yesus yang disalib ini, orang yang disalib ini, biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung darahnya. Bukan Yesus yang menanggung mereka. Terbalik abangku. Ini ajaran Kristen, polanya dibalik. Kalau orang-orang pada zaman itu, sabar dulu. Orang-orang pada zaman itu bang, ahli Torah, imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, kurang apa ilmu mereka tentang Bible, tentang kitab mereka, kitab tanah? Kurang apa ilmunya? Tapi apa kata mereka di dalam Matius 27 nomor 25? Biarlah aku, biarlah kami dan keturunan kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus atas pembunuhan ini, atas pembunuhan terhadap Yesus. Biarlah kami dan keturunan kami yang menanggung akibat kematiannya. Kok jadi sekarang Kristen pula yang diselamatkan dari penyaliban itu? Coba abangku, saya masih bertanya, tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Elohim menyalibkan dan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ingat kata Yesus, justru karena menyalibkan orang yang bersalah, orang-orang Yahudi Yesus sebut sebagai keturunan ular-ular, keturunan ular beludak. Dan Yesus berkata, bagaimana mungkin orang yang menyalibkannya, orang yang menyalibkan orang benar, itu bisa lolos dari api neraka jahanam. Ini saya tidak mengada-ngada. Itu dalil. Silakan. Saya tanggapi. Silakan. Bang Juma mengatakan kenapa orang benar harus disalibkan dan orang-orang itu tidak bisa lolos dari api neraka, gitu ya? Kata Yesus, bang, bukan kata saya. Iya, iya betul. Jadi merujuk kepada siapakah yang digantung atau yang dibunuh di tiang salib? Merujuk kepada siapa atas perkataan Yesus itu? Itu kan tergantung adalah perkataannya sendiri, jatuh kepada dirinya sendiri. Seperti yang dikatakannya, tidak lama lagi aku bersama-sama dengan kalian. Sebab anak manusia harus harus menggenapi. Karena Yesus mengatakan sendiri tuh, dia harus menggenapi bahwa anak manusia itu akan dihukum. Jadi siapa yang menjadi anak manusia yang akan dihukum itu, sementara dia benar adalah Yesus sendiri. Tetapi kalau secara kemanusiaan, secara logika, siapakah yang membunuh atau yang menyalibkan Yesus itu? Itu berarti merujuk kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itulah pembunuhnya sebenarnya. Bukan orang-orang yang percaya kepada Yesus, tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, seperti orang-orang Farisi, seperti Yudas. Yudas ke-12 muridnya. Kenapa Yudas melakukan hal demikian, mengkhianati Yesus? Dia menjual kayak gitu ya. Itu karena mereka tidak percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Jadi makanya mereka mencari akal untuk membunuh Yesus. Jadi sementara yang dikatakan membunuh tadi yang benar tadi adalah Yesus sendiri. Gitu Pak. Itu yang tidak lolos dari api neraka itu yang tadi abang katakan tadi. Itulah orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang membunuh Yesus. Karena mereka lah yang menanggung akhirnya hukuman itu. Karena kenapa? Karena Yesus bangkit. Karena Yesus bangkit, dia kan sudah menggenapi. Walaupun dia mati dalam 3 hari, tapi dia bangkit loh bang. Dia bangkit. Makanya Kristen harus percaya. Itu bang. Saudara, coba Anda lihat deh di data Matius 23 nomor 33 itu. Bagaimana mungkin kalian lolos dari api neraka? Sebagian utusan Tuhan kalian bunuh, sebagian kalian salibkan. Kalian harus menanggung itu. Sekarang kalau menyalib orang benar, kata Yesus, tidak lolos dari neraka. Dan Anda kemudian hadir tuh bahwasanya Kristen dibebaskan dari api neraka karena dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus di atas tiang salib. Ini ilmu dari mana?
Sedangkan orang yang menyalib Yesus di Matius 27 nomor 35 sendiri berkata bahwa biarlah apa yang terjadi terhadap Yesus, darahnya tertanggung kepada orang-orang Yahudi dan juga keturunan orang-orang Yahudi. Ini permasalahan yang sangat kompleks. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, seluruh rakyat ada pada zaman itu yang menginginkan penyaliban, justru mereka mengatakan, biarlah kami yang menanggung darah Yesus dan keturunan-keturunan kami yang menanggungnya. Jadi tidak ada kemudian Yesusnya mengatakan bahwasanya dia adalah korban untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Itu enggak ada. Dan dari tadi saya minta data di mana Tuhan menginginkan menghapuskan dosa. Kan yang menghapuskan dosa orang-orang itu kan Tuhan. Yang menyelamatkan manusia dari kutukan itu kan Tuhan. Sekarang di mana Tuhan mengutuk orang benar, Yesus, demi untuk menyelamatkan orang yang terkutuk, yaitu orang-orang Kristen. Di mana dalil itu? Ada nggak dalil itu? Nggak ada. Apa buktinya nggak ada? Yesus sendiri yang mengatakan, bagaimana mungkin kamu meloloskan dirimu dari api neraka? Diutus padamu nabi, diutus padamu kemudian ahli Torah, diutus padamu kemudian Mesias, tapi kau bunuh dan kau salibkan. Jadi bagaimana mungkin kalian bisa lolos dari api neraka? Orang-orang Yahudi, keturunan para penyalib nabi, itu tidak lolos dari api neraka, kata Yesus. Coba Anda baca tuh. Ulangan Matius 23 nomor 31, 32, 33. Coba Anda baca. Oke, udah saya lihat, Bang. Nah, bagaimana? Apa kata Yesus di situ? Bisa nggak orang-orang ini lolos dari api neraka akibat daripada menyalib? Iya betul. Yang tidak lolos itu, Bang, yang menyalibkan tadi. Mereka menanggung darah. Apa mereka? Mereka menanggung darah sampai cucu ke anak, katanya kan. Tetapi mereka lah yang tidak bisa diselamatkan. Iya, orang-orang keturunan loh. Keturunan dari penyalib nabi-nabi, mulai dari Habel sampai Zakaria, itu tidak lolos dari api neraka. Lalu kemudian, kalau Yesus yang disalibkan, kata orang-orang yang menyalibkan di dalam Matius 27 nomor 25, biarlah kami dan anak-anak kami yang menanggung darah Yesus. Berarti orang Yahudi dari zaman Habel, yang keturunan mereka, keturunan orang Yahudi yang berasal dari nenek moyang mereka dari Habel sampai kepada Zakaria, tidak lolos dari neraka. Lalu orang Yahudi yang menyalib Yesus sampai keturunannya, anak-anaknya sampai hari ini tidak lolos dari api neraka. Lalu Kristen masuk surga. Dari mana itu, Pak? Dari mana, Bang? Hah? Orang yang membunuh Yesus, keturunannya sampai hari ini menanggung darah Yesus, tidak lolos dari api neraka. Keturunan nenek moyang mereka dari Habel yang telah membunuh saudaranya sendiri, sampai Nabi Zakaria, keturunannya tidak lolos dari api neraka. Yang membunuh Yesus, orang-orang pada zaman itu, sampai keturunannya hari ini tidak lolos dari api neraka. Lalu ada orang asing masuk surga dari kejadian penyaliban itu. Apa enggak lawak-lawak itu, Bang? Apa enggak lawak-lawak? Kenapa bukan keturunan penyalib Yesus yang selamat kalau penyaliban itu adalah benar Tuhan yang melakukan? Benar Tuhan yang mengutuk Yesus. Kenapa bukan keturunan orang pembunuh-pembunuh ini yang kemudian masuk surga? Kenapa harus Kristen? Gara-gara ada yang keluar dari kubur mengaku Kristus. Nah, itu poinnya. Itu adalah bukan Yesus yang asli. Kalau Anda ingin membuktikan, silakan Anda kasih saya data dulu bahwa yang mati di salib ini adalah benar-benar Yesus. Adakah kemudian Tuhan ingin mengutuk
orang yang benar demi menyelamatkan orang-orang jahat. Mana dalilnya, Bang? Gini bang, Silakan. gimana? Biarpun mungkin kalau dipedalamkan kali, Kristen membenarkan atau memberitahukan kepada Bang Jumala atau seluruh umat-umat Muslim, mungkin tidak percaya. Kenapa tidak percaya demikian? Karena mereka tidak mengerti tentang perumpamaan tadi. Karena perumpamaan dan arti kata yang disampaikan oleh Yesus itu, kebanyakan umat-umat Muslim itu tidak mengerti, tidak memahami. Jadi gini aja bang, mungkin kalau menurut abang Kristen selalu salah, gini. Oke lah, tidak apa-apa. Oke, saya terima. Sekarang bang, saya mau nanya kepada tentang umat Islam, apakah boleh? Silakan. Tapi yang pasti tidak keluar dari tema ini, abangku. Ya, bukannya saya cuma mau nanya tentang bagian Islam ya, bukan saya tidak lari tentang hal tema, tapi saya cuma menanyakan tentang hal-hal Islam. Boleh kan? Iya, silakan. Sebelumnya dulu bang, untuk mempertanyakan tentang hal Islam, saya menanyakan dulu di akhir zaman, walaupun di Al-Quran atau di Alkitab, siapakah Nabi yang turun di akhir zaman? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ya. Kan sudah tahu. Jadi kenapa masih juga dibantah, Bang? Kan kau sudah tahu kan? Nabi Isa kalau menurut Al-Quran yang datang di akhir zaman adalah Nabi Isa atau putra Maryam. Sementara di Al-Quran yang datang pula di hari kiamat atau hari akhir dunia adalah Yesus sendiri datang kedua kalinya. Kenapa demikian? Dia datang kedua kalinya adalah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya lah. Kenapa Saya jawab bukan atau Anda yang mau menjelaskan? Boleh. Saya Oke, Bang ya. silakan, Bang. Oke. Nabi Ya. Isa alaihissalam datang itu untuk membuktikan kalau dia itu tidak disalib. Nabi Isa alaihissalam datang untuk membenarkan Al-Quran yang mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Makanya Nabi Isa tidak keluar dari kubur. Ingat abangku, Al-Quran mengatakan As-Zukhruf ayat 61. Beliau Nabi Isa datang untuk sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Sedangkan ketika Anda berbicara di dalam Bible, Matius 24, nomor 3, nomor 4 dan 5, Yesus ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku bukan keluar dari kubur. Tanda kedatanganku keluar dari tengah-tengah langit. Al-Quran surah As-Zukhruf ayat 61. Itu kata Yesus, dan itu dibenarkan Al-Quran kalau sesi itu. Jadi beliau datang itu sebagai hakim. Siapa yang dia mau hakimi? Orang-orang yang menuhankan dirinya. Makanya ditanya oleh Allah, wa isqalallah ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnas, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Jadi Nabi Isa turun untuk menghakimi yang terdakwa. Siapa yang terdakwa? Ya kalian. Kenapa bukan umatnya Nabi Musa yang turun? Karena umatnya Nabi Musa tidak menuhankan Nabi Musa. Kenapa bukan umatnya Nabi Muhammad? Kenapa bukan Nabi Muhammad? Karena umatnya Nabi Muhammad tidak ada yang menuhankan Nabi Muhammad. Beliau ditanya, apakah engkau yang mengajarkan? Bukan saya.
Mereka sendiri yang mau. Maka turun Nabi Isa mendakwai kalian. Mana poinnya? Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 40, Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus di situ, Bang? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Kata beliau, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi ketika ia datang, yang datang itu adalah Nabi Isa. Dia kembali menghakimi orang. Di mana saya pernah mengajarkan kau menuhankan diriku? Di mana kau pernah saya ajarkan untuk makan babi? Di mana saya ajarkan kau kemudian untuk tidak bersunat? Di mana saya ajarkan kau untuk membatalkan Torah? Di mana saya ajarkan kau untuk ke gereja hari Minggu? Di mana saya ajarkan kau menjadi Kristen? Itu pola yang akan dia datang sebagai hakim. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasul yatim ba'di ismuhu Ahmad. Itulah yang diterangkan oleh Nabi Isa dan terekam di dalam Yohanes 16 nomor 13 bahwa akan datang setelahku orang yang tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan, itulah yang dia sampaikan. Mengajarkan hukum-hukum, keadilan, pengisapan dunia akan dosa. Dan dia adalah Ahmad. Coba Anda baca dalam bahasa Ibrani, Yohanes 16 nomor 13 itu. Itu jelas. Jadi Nabi Isa turun untuk mendakwai orang-orang yang menuhankan dirinya. Buktinya, Anda coba baca dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu tujuannya dia turun. Karena ada yang kemudian menuhankan dirinya, sedangkan pesan yang disampaikan kepada Bani Israel di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, Yesus harus dikenal satu natur saja, yaitu utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi ada yang menuhankan, ada yang melantiknya setara dengan Tuhan. Ada yang mengatakan dia adalah teofani. Dia inkarnasi dari Tuhan yang turun ke bumi mengambil rupa manusia. Mereka inilah yang akan diusir oleh Yesus. Jadi kedatangannya kedua kali untuk membuktikan kepada Tuhannya, aku tidak pernah mengajarkan qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku tidak pernah mengajarkan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku hanya mengajarkan mereka, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Wahai Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka, aku pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Jelas kok itu. Itu jelas, Bang. Makanya saya katakan, kok ada nabi, ada rasul dikutuk. Sementara Yesus itu diceritakan, dia adalah orang suci, orang yang dimuliakan sebelum dunia ada, orang yang dikasihi, kok dikutuk? Atau jangan-jangan Al-Quran betul dengan mengatakan Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan itu adalah orang yang diserupakan. Pas Yesus juga mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadaku, kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Diserupakan. Nabi Isa diserupakan. Yesus mengatakan, penyesat datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Disandingkan begini, berarti penyesat ini diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Berarti ada penyesat yang memakai nama Yesus. Ada penyesat yang memakai nama Yesus. Dan coba Anda baca di dalam Markus 16 nomor 12, apa katanya? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang keluar dari kubur itu sudah bukan Yesus. Kenapa? Karena sudah bukan rupa Yesus, tapi rupa lain. Kalau rupa lain, dari mana pengarang Markus mengatakan itu Yesus, padahal rupanya rupa lain?
Makasih sahabatku. Dari mana coba? Dari mana ilmunya? Makanya tidak ada satupun orang. Silakan. Oke, siap. Saluk juga saya sama abang bisa memahami ayat Alkitab ya. Oke, mantap. Bahasa Saya Indonesia. juga bangga kalau saluk juga sama abang. Saya bangga kalau abang sudah memahami isi Alkitab ya, sudah memahami ayat-ayatnya. Ya, tidak apa-apa, bagus tuh. Gini aja bang. Nah, mungkin saya kurang fokus juga bang, kurang fokus untuk menanggapi ataupun mempertanyakan. Gini aja bang, cari lagi lah yang agak khusus agama Kristen yang naik ke atas lagi. Saya kurang fokus. Baik, Oke, saudara. pokoknya gini bang. Pokoknya bang, saya bangga sama abang Salut karena abang sudah memahami Alkitab atau ayat Alkitab. Itu aja. Ya, makasih sama-sama abang. Oke, minta turun dulu ya. Siap. Anda nggak paham ya bang? Atau sama paham? Terguncang ya bang ya, ya Allah. Turun lagi ya. Siap, Oke, siap. terguncang bang ya. Banyak belajar bang. Oke. Mantap. Ya Allah, luar biasa Gurunda kita ini. Tidak bisa lagi berkata apa-apa ya. Pak Guru Ki, Banyak. apa belajar Ki? Sudah TKO. Oke, silakan. Ya, Kita belum Ya, sampai pasti. kepada dalil bahwa yang bangkit itu adalah penyesat menurut orang yang punya wewenang, punya kredibilitas untuk mengatakan itu pada saat itu. Jadi bukan kita yang mengatakan. Kalau Al-Quran kan jelas, fa innaka rajim. Iblis itu sesungguhnya adalah yang terkutuk, kan gitu. Nah, jadi yang terkutuk ini adalah iblis kalau dalam Al-Quran. Lalu kemudian kalau di dalam kitabnya Yahudi juga adalah iblis yang terkutuk. Kejadian berapa itu? Kejadian 3 nomor 14, nomor 16 ya. Itu jelas, dan kita lihat pengakuan Yesus di dalam Matius 25 nomor 41, yang terkutuk itu juga dienyahkan ke dalam api neraka jahanam. Itu kata Yesus. Jadi menurut Yesus yang terkutuk itu ke neraka, menurut ajaran Nabi Musa yang terkutuk itu adalah iblis, menurut ajaran Nabi Muhammad yang terkutuk itu iblis, menurut ajaran Paulus yang terkutuk itu Tuhan. Jadi agak berarti Tuhannya aneh. Paulus iblis. Kemungkinan kita bukan kita paku mati, itu yang tertulis di Bible. Ya ente syukran barakallahu fik. Terlepas dari benar tidaknya, ya kita lepas tangan, itu tertulis di Bible. Karena kita Muslim ini kan tidak bisa menerimanya sebagai firman Tuhan, dan juga tidak bisa menolaknya sebagai ilmu pengetahuan. Jadi ada hal yang harus kita ketahui. Jadi Bible ini bukan firman Tuhan. Kalau dalam kaidah Islam, meskipun saudara kita Kristen mengatakan ini firman Tuhan, tapi karena ini bukan kitab suci kita, maka kita terima ini sebagai ilmu pengetahuan. Tapi kita tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Kita tolak sebagai firman Tuhan, tetapi kita terima sebagai ilmu pengetahuan. Jangankan buku seperti ini yang dimuliakan, yang disucikan oleh saudara-saudara kita non-muslim, buku primbon saja masih kita pelajari. Bahkan buku-buku daftar menu juga kita pelajari. Bahkan catatan-catatan piutangnya Pak Bom-Bom pun masih bisa kita baca. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada teman kita yang mau belajar atau mau tanya jawab. Teman-teman di bawah jangan terguncang ya. Ayolah multi. Biar kalian teredukasi. Kita pun dapat ilmu semua. Ayo. Siapa itu di YouTube bilang sampo metal? Hah? Maksud lo apa? Hah? Rambut saya gitu maksudnya? Assalamualaikum Bang Zuma. Tep-tep saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang. Maaf Kang Bang, mana, mau nanya Bang. Saya Muslim. Kang. Kok ini Boleh gelap? nanya Bang. Islam Bu Bunda. Oh Islam. Mau nanya apa bang? Ya. Nah, ini lagi nunggu oten ya. Oh iya dah, di bawah aja. Iya Ganggu bang. juga.
saya turun aja. Ya. Makasih Bunda. Makasih Bang Apollo. Kalau ada pertanyaan di DM aja Bang. Kalau terkait Islam ada Ustadz kita di sini. Ustadz Miftah, Muhammad Miftah. Bisa di DM ke beliau. Kalau memang ada pertanyaan sangat penting dan harus dijawab terkait dengan Islam. Oh ya, ya baik. Ya, Kasih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Razak Muslim pasti. Apa Bang? Mau bagi waris? Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mana itu Bang? Ya cuman salam kenal, cuma menyimak aja dulu di bawah saya. Ya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman. Mana Pastor Gigi? Kok Pastor Gigi? Pastor, ayo naik Pak Pastor. Host Akang Kaira. Ayo teman-teman. Siapa yang keluar, makhluk apa yang keluar dari kubur? Silahkan naik, sampaikan. Ini kesempatan seperti yang ada di Bible saudara, Matius 28. Jadikan semua bangsa muridku. Murid atau apa, pengikut. Ayo teman-teman Kristen. Memang judul ini udah seminggu ya, hampir seminggu judul ini memang terguncang Kristen. Mana dia pastor, saudara pastor mana? Nggak ada, multi Pak Pastor. Ayo. Mana dia? Mana Manulang. Ayo teman-teman. Pak Pastor naik yuk. Mana dia? Pastornya pada gemeteran. Masya Allah ya. Nyimak di Komal Muslim itu, kalau ada gurunda, aduh, catat ya teman-teman, catat. Itu bekal. Oh Muslim ya, oke. Ayo mana teman-teman Kristen? Jadi belum ada yang bisa membantah ini ya Bunda Rahma ya? Akan itu gelap gulit. Enggak kok. Bagus. Ya kan Ustaz. Iya, saya juga gelap. Nah, kalau on cam kan gelap. Sekarang bagus. Oh, harus tutup kamera ya. Ayo, Akang pancing otennya nih. Tuh gimana ya? Ya saya udah share ke beberapa debater Kristen juga, termasuk pendeta, cuma belum pada muncul mereka ini. Mungkin Nggak, Pak. ketakutan lihat tema ini. Siapa yang mau Yesus? Iya. Akang noise. Tadi dia hampir mau menyamakan ini narasinya dengan Nabi Isa. Oh nggak bisa itu. Jadi pengennya itu Nabi Isa itu Yesus, mereka itu. Tapi sebenarnya kalau mereka dudukkan perkaranya dengan tepat, sebenarnya yang mereka tuliskan di dalam Bible mereka itu dengan nama Yesus itu Nabi Isa. Itu Nabi Isa. Kan memang yang datang di tengah kaumnya Bani Israel kan memang Nabi Isa. Cerita tentang Nabi Isa yang kemudian menjadi pengabaran di tengah-tengah masyarakat Yahudi kala itu, inilah yang sampai kepada penulis-penulis
melalui kesaksian-kesaksian. Tapi karena mereka menulisnya dalam bahasa Yunani, maka ditulisnya Isaus. Coba nama pertama yang muncul di original teks itu kan Isaus. Isau, bahasa Aram. Us, karena dia dikirim surah-surah ini untuk non-Yahudi. Maka tertulis Isaus. Nanti di Indonesia baru diganti menjadi Yesus. Kalau di Barat, Yesus. Di sini, Yesus. Original teksnya Isaus. Berasal dari kata Iso. Isa. Yesua. Nah itu dia. Jadi memang Nabi Isa ini yang melakukan sebagai aktor di situ, sebagai nabi. Sebagai nabi di sana. Nah ceritanya simpang siur. Ceritanya kemudian yang ada di tengah-tengah masyarakat, kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi, Nabi Isa membangkitkan orang mati dan seterusnya. Itu sampai kepada mereka cerita itu. Nah ada yang menulis. Maka kesaksian-kesaksian orang ini dikumpul. Nah yang tertulis adalah Yesus. Makanya pertama mereka masuk ke Indonesia, itulah juga sebabnya mereka menggunakan nama Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Begitu. Nah sekarang baru mereka sok gengsi. Oh, bukan Nabi Isa, Yesus itu bukan Nabi Isa. Nah, itu mah sekarang. Kalau dulu pertama ke Indonesia bilangnya Isa al-Masih. Bahkan gereja-gereja itu masih banyak yang mengatasnamakan Isa al-Masih. Itu jejak sejarah yang tidak bisa mereka hilangkan. Kecuali dirubah, gerejanya dibongkar namanya baru tulis Yesus Kristus. Tapi tetap aja. Kenapa? Karena Bible tertua masih menyesahkan nama Nabi Isa al-Masih di situ. Jadi tidak bisa kemudian mereka menyembunyikan identitas pengakuan secara tidak sadar. Begitu abangku dan teman-teman yang lain. Pasti Gurunda yang dia pikir yang dia tuhankan Yesus anak Maria yang orang Yahudi ini ya. Yang itu yang dia pikir ya, yang mati. Padahal aduh, Kristus palsu kawan. Kita sapa Yuda. Selamat malam saudara Yuda, Kristen Muslim. Muslim, Mbak. Silakan apa yang disampaikan Bang. Iya, saya senang kalau Bang Zuma dakwanya itu pakai Al-Maidah yang Allah nanyain Yesus kenapa itu apa? Apakah Oke, Bang, kamu menyuruh ini menuhankan aku? Iya. Itu kayaknya lebih ngena deh, Bang, kalau pakai itu, Bang. Ya, Benda orang-orang mereka Kristen menolak, itu. mereka menolak Al-Quran Bang. Bibelnya aja dia nggak terima. Enggak, percakapan di Al-Maidah. Bang, ayat oke Bang, 100. ini udah oteng, udah oteng nih. Kita Oh, mau iya, diskusi banyak. Izin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Bang. Manulang, Kristen. Manre, habis itu joka-joka, kita pergi ke Arab untuk cium batu. Wih, sabar, Manre, baru joka-joka, pergi. sabar saudara, dinginkan dulu babinya, baru kau makan. Itulah kau kepanasan, sabar. Jangan makan babi panas-panas. Ayo Bang, diskusi yang bagus, ayo. Manre dulu, baru joka-joka ke Arab untuk cium batu. Aduh, gimana ini Gurunda kalau begini? Biarin, biar. Dia siapa yang turunin? Padahal bisa loh kita diskusi baik-baik. Siapa yang nyembah batu kan gitu Bang. Bisa itu. Kita buktikan Anda atau saya yang nyembah batu kan gitu ya. Moderator jangan diturunin, itu bukti ajaran kasih Kristen. Mana? Naik lagi Bang. Biar kita mute, kita mainkan. Manulang, jangan lo emosi. Kalau kau memang jago debat Juma, berani dulu kau debat di forum-forum yang lain. Jangan di kandang aja kau berani. Longor. Kalau cuma jago kan. Udah ditantang semua pendetamu Bang. Tantang apa? Mana pernah? Bang, sudah ditantang, diumumkan secara Biar sama Bunda Rahmat biar seru. Tantangmu doang.
Jago kandang namanya itu. Itulah Uclim. Jago Jangan kandang. Jangan begitu abangku, ndak boleh kayak Kalau di gitu. kandangnya Saya di mana basis kalian yang saya tidak datang? Saya datang kok. Di mana basis kalian saya tidak datang? Di mana basisnya kalian saya tidak datang? Kan saya datang. kandang. Saya jangankan online, saya offline aja saya datang kok. Di basis kalian Tak pernah kau di tempat lagi. Cuman di kandang doang kau berani. enggak lah. Lah. Makanya kau dikatakan sapam bekas sapam kau, longormu itu. Kalau menfitnah kita Jangan di-mute, diturunkan kalau mau di-mute. itu Ngapain kita dengarkan sepotong-sepotong? Allah Biarkan dia celoteh. Ya, biarkan jangan di-mute Bunda Rahmat. biarin. Apa sih? Hah? Allah macam apa itu? Kalau ada orang tersesat malah disesatkan, diutus lagi setan-setan. Hah? Kutanya dulu kau, Allah macam apa itu? Orang udah tersesat malah disesatkan sama Allahmu itu. Kita diskusi Bang, boleh nggak kita diskusi? Enggak, coba dulu pikir dulu. Kalau ada orang tersesat malah disesatkan Allahmu itu, Allah macam apa itu? Coba, kutanya dulu kau. Hah? Jadi orang yang Allah sesat, macam apa itu? jadi orang yang Kalau ada sesat. orang tersesat malah disesatkan apamu, apa Allahmu itu? Allah macam Nih emosi dia teman-teman, emosi dia. Emosi. Nalarmu itu lebih bikin, makanya jangan di kandang burung kau Emosi itu, berkoar-koar. abangku, emosi Bukan itu emosi. bentuk daripada Bukan kekalahan. emosi kawan, bukan. Tadi Itu emosi dia, emosi. Allah itu, macam apa emosi. itu? Kalau orang tersesat malah disesatkan Emosi. sama Allahmu, malah dikirim lagi, Emosi. malah diutus lagi setan. Allah macam apa itu? Hah? Makanya kau jangan di kandang beruang kau berkuar-kuar, di room lain dulu kau berani dulu kau tengok dulu. Jangan cuma di kandang beruang kau berani berkuar-kuar. Bahas dulu kitab sucimu itu. Udah benar apa tidak? Itu maksudnya. Jangan membahas kitab orang lain kau pintar. Emosi nih Bukan emosi. Terus apa Dan? Kenapa nggak mau diskusi? Mau kita Aku ganti? diskusi sama mamu. Allahmu itu udah orang tersesat malah kau disesatkan Allahmu. Kita bahas itu. Siapakah Tuhan yang penyesat? Mau nggak? Ya Allahmu lah orang tersesat malah disesatkan. Mau nggak Diutus kita lagi- diskusi dalil itu? Mau Utus nggak? lagi setan-setan, nggak berguna diskusi sama kamu di tempat lain. Oh lu ya, berani. ya udah kalau nggak berguna ngapain naik ke sini? Melampiaskan kemudian wujud Bukan, kesalahan saudara. Anda naik ke sini koar-koar, marah-marah, menghujat, menista. Bentuk bahwa Anda itu sudah kalah. Diajak diskusi, siapakah yang penyesat? Yesus Kristus atau Allah? Kan begitu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya memakai nama Yesus. Sekarang siapa penyembah Yesus? Kan Anda, bukan saya. Iya kan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Siapa namaku? Allah, bukan Yesus. Jadi penyesatnya siapa namanya? Yesus. Sekarang siapa pengikut Yesus? Kan Anda. Siapa sekarang yang menyembah penyesat? Kan Anda. Karena menurut Yesus, nama penyesat itu Yesus. Sekarang siapa yang menyembah Yesus? Ya Anda. Berarti Anda menyembah penyesat. Dia yang nyembah penyesat. Emosi. Pret. Naik ke sini dong. Ajak pendetanya ke sini. Gak usah menghujat, gak usah menista. Gak usah menghujat, gak usah menista. Karena kalau saya baca dalil di dalam kitab saudara, ya iblis-iblis itu diutus kepada nabi-nabi sehingga nabi-nabi itu berdosa. Mereka percaya kepada dusta gara-gara dikirim iblis kepada mereka. Banyak dalil-dalil begitu. 2 Tesalonika dalam kitab saudara itu rame.
Tapi Anda sedang tidak ingin berdiskusi. Anda hanya ingin memamerkan, oh Bang Suma aku kalah. Setiap wakilku selalu kalah Bang Suma. Aku stres. Tidak pernah menang. Kalau berdiskusi denganmu tidak ada yang bisa menang samamu Bang Suma. Aku stres. Sisingkan aku naik. Aku ingin maki-maki kamu. Ya jadi aku kasih ruang 1 menit, 2 menit, 3 menit untuk melampiaskan rasa kekecewaan terhadap semua wakil-wakilnya yang naik ke sini. Begitu Bang, ya. Jadi jangan emosi. Kalau sudah mau diskusi silakan naik ke sini. Yang penting sudah tidak emosi lagi, sudah puas melampiaskan kekalahannya. Ya, karena dengan cara seperti yang Anda lakukan itu tadi, itu seperti ular yang melilit gergaji. Karena benci kepada gergaji, dia lilit semakin dia lilit gergajinya, semakin putus-putus badannya ular itu. Semakin Anda emosi, semakin akan nampak kemudian kekalahan Anda, kan gitu. Semakin Anda memperlihatkan emosinya Anda, ya semakin nampak kekalahan gitu. Ya kan? Orang yang kalah lalu emosi itu seperti ular yang melilit gergaji. Semakin dia merasakan sakit badannya melilit gergaji itu, semakin dia kencangkan, dia lilit. Akhirnya dia tidak sadar kalau badannya sudah putus-putus. Meninggoy gara-gara emosinya sendiri. Sampai dia mati dia nggak sadar apa yang membuat saya mati nih. Karena kebencian, emosi. Nah itulah. Itu filosofinya itu orang yang emosi karena kalah seperti ular yang melilit gergaji. Semakin jengkel, semakin emosi, semakin meluap-luap emosinya, semakin kencang dia lilit, kemudian gergaji ya putus sendiri badannya. Mati dengan emosinya sendiri. Nah, tadi teman kita itu sudah di rumahnya tuh melempar pancing semua itu istrinya, "Pak, minum." "Ah, nggak ada minum." Anaknya minta uang jajan besok Bang, aku, "Wah, pergi sana, nggak ada uang jajan." Emosi dia, emosi sendiri, ngamuk sendiri. Garega, Muslim Kristen. Garega. Garage. Garage. Aduh, Muslim. Ayo silakan buat teman-teman yang Kristen silakan. Ini kesempatan baik ya. Seharusnya ini. Ya itulah sisa-sisa Kristen ya. Adapun Kristen sisanya itu yang kesurupan-kesurupan kayak tadi tuh loh. Kok mau diskusi dengan baik? Padahal nggak ada yang maksa dia untuk bersyahadat kan, cuma diskusi sini. Apa kau kalian marah-marah panas? Ayo, Akang. Mana Akang? Kayak ini kok? Di sini noise pun. Nggak ada gambarnya. Gelap gulita. Nah, kan begitu ada gambar bagus. Ayo teman. Manulang. Oh ini kebanyakan makan tulang kali kau. Ayo Kang, suaranya menggelagar supaya oten tuh. Ku minum teh.
Ini netizen tahu kalau aku lagi makan, lagi ngunyah. Lanjut. Ayo teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan ya, naik ke atas silahkan. Kadang kalian itu menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, kadang tidak mau disamakan. Aduh, kayak mana kalian ini? Memang kadang Herman kita ya nama mereka itu. Ini padahal 5 slot buat Oten loh, biar naik semua Otennya. 5 slot buat Oten ini. Silakan Oten naik sini. 55 ajak pendeta kalian atau si Bom Bom ajak. Sambil ngechat teman-teman, nunggu Oten sambil ngechat. Guru saya juga lagi ngechat juga. Oke, silakan kalau sudah ada yang bisa berdiskusi, kita akan pelan-pelan mengajarkan bahwa menurut orang-orang pada zaman itu yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Saya belum keluarkan datanya karena belum ada saya rasa non-muslim yang kuat untuk menahan serangan saya dari aspek itu. Kalau yang kayak tadi itu kan orang cuman stres karena kalah. Dia itu stresnya sebenarnya sama pendetanya Gurunda. Gak ada satupun pendetanya yang berani debat dengan Gurunda. Jadi dilampiaskannya di sini ke Gurunda pada ke Kayaknya sih begitu. Kayaknya capek-capek habis bayar perpuluhan tapi pendetanya dodol, nggak ada yang berani diskusi. Kayak kasus kawan kita dulu yang sudah mualaf, siapa namanya yang perempuan? Kakaknya yoga. Oh, Olan. Kakaknya yoga. Bayar ratusan juta gitu. Iya betul. Habis duitnya. Ada 25 pendeta dibayarnya. Ternyata termasuk si mata pisau juga sama si Cepe dibayar sama si Olan. Gak ada yang mampu itu. Udah habis hampir 200 jutaan itu si Olan bayar pendeta. Ternyata pendetanya botol semuanya, gak ada yang berani debat sama Bang Juma. Ada yang naik dulu ya, debat sama Bang Juma. Baru juga berapa ronde udah kabur itu pendetanya. Naiklah si Olan caci maki pendeta itu. Iya. Dia bilang, apalah kau ini. Udah sulah, turun katanya, turun. Karena dia melihat petinjunya udah kalah, ronde pertama udah KO. Olan suruh turun. Ambruk duluan. Mana ini Otennya nih, Kang? Iya. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi teman-teman Oten. Buat moderator silakan naikin Oten-Otennya ya, dinaikin Oten-Otennya yang mau diskusi. Yang muslim ditahan dulu ya, jangan dulu minta naik. Ini 5 slot buat Oten nih, 5 slot buat Oten. Ayo. Bang Handi, sini naik Bang Handi. Yuk, dibantu di-share-share ke Oten-Oten ya, teman-teman ya. Oten ini jadi CCTV sambil bernarasi dulu ya. Siap. Silakan. Siap. Silakan, Kang. Gus Miftah. Ini mereka ini pengennya menyamakan Nabi Isa dengan nyimak sambil makan, Kang. Siap, Gurunda siap. Yuk, mungkin Gus Miftah mau kajian dulu sejenak sambil nunggu Oten. Kenapa mereka ini menyamakan Nabi Isa dengan Yesus? Padahal sejarahnya berbeda. Nabi Isa itu dimuliakan dan Yesus itu sangat dihinakan di mereka, Gus Miftah. Susah juga ya ini nyari Oten ya, korek dari tadi. Ada Ustaz, tapi mereka yang dibawa ini hadir di komal kita ini untuk belajar. Alhamdulillah, Betul. pesan kita di TikTok ini itu tersampaikan kepada mereka, melahirkan keadaan di mana mereka itu penasaran gitu. Nah, rasa penasaran itu menghantarkan mereka datang ke komal-komal kita, dan setelah mendengarkan komal-komal kita itu, dia berharap ada dari Oten yang naik yang bisa menjelaskan. Tapi ternyata ya bukan malah menjelaskan. Yang pertama tadi kan keok,
Yang kedua naik itu ngamuk memperlihatkan sisi kekalahannya gitu. Jadi yang di bawah ini gonjang semua ini. Waduh gimana ini? Yang tadi keok, yang sekarang ini malah emosi gitu. Karena kalah. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang teman-teman kita Kristen yang ada di bawah itu memang mereka nyimak untuk belajar. Temanya berat. Ketika kita diskusi memang target kita bukan hanya lawan diskusi ya Bu Runda ya. Iya, betul. Nah, kita jadikan lawan diskusi kita itu sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu yang ada. Semakin mereka bertanya, semakin banyak ilmu yang kita sampaikan kepada mereka. Cuman kalau sudah ada yang mau mengajak lari dari tema itu biasa ujung-ujungnya penghujat, mau menghujat. Kenapa? Karena sudah dapat ilmu titipan dari luar dia bawa ke sini, pertanyaan titipan. Gitu ahi. Silakan naik sedikit lagi nanti akan saya bacakan dalilnya bahwa ternyata penyesat itulah yang bangkit menurut orang-orang atau tokoh-tokoh yang ada pada zaman itu. Kalau kemudian Yesus mengatakan angkatan jahat minta satu tanda dan ternyata angkatan jahat ini tandanya adalah anak manusia keluar dari kubur, ternyata ada kaitannya orang-orang yang ada pada saat itu yang memiliki kemudian wewenang. Itu justru juga mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah penyesat. Dan itu tertulis di Bible. Nah ini kita akan jelaskan nanti kalau sudah ada dari Kristen yang bisa. Oke, David. Selamat malam, saudara Kristen. David. Kok Kristen David? Apa kabur? Bang Handi, Assalamualaikum. Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muslim, Bu. Samson Jail. Samson Kristen. Samson. Salah pencet semua. Kenapa? Bagaimana kabar tak, Deng? Bang Handi, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada saran ini Bang Juma kalau boleh nih ya. Soalnya ini beberapa hari topik ini dibahas kayaknya sepi peminat. Karena kalau ini jadi topik mereka tidak bisa memberikan argumentasi yang membuat mereka tuh punya bahan leluasa untuk berbicara gitu. Artinya tidak ada jalan ngeles. Kalau topik ini mau jujur, ketahuan mau tidak jujur, tidak ada jalan untuk tidak jujur gitu. Kalau jujur terbuka semua, tidak jujur tidak ada jalan untuk tidak jujur, gitu loh. Jadi memang ini topik agak sulit, makanya sepi peminat gitu Bang Juma. Saran saya ganti. Bisa nggak jualan ini ditutup dulu, ganti yang mungkin agak sedikit yang umum lah kan gitu ya. Iya. Ya kurang lebih begitulah saran saya. Silakan. Nubuat Imam Kayafas, nubuat tentang Yesus. Nah, gitu aja. Nah itu bagus tuh. Nah itu nanti naik semua itu kelas-kelas ini, kelas teri dengan semangatnya. Mudah-mudahan ya. Mantap Bang. Semangat mini Gurunda ka. Memang dia imani Yesus itu ada nubuatannya toh. Berlomba-lomba mau naik. Oh itu malah dibilang si Teddy bilang pret naik buku di Tuhan bukan dinubuatkan
Aduh, pripat gak bisa dijambak. Naiklah teman Kristen ya. Nubuat Yesus. Lidahnya keluh dibawa ke pembantaian. Ah, itu kan dia sering angkat tuh. Jadi, tapi kalau kita lari ke Yohanes 11, persepakatan. Nubuatan Kayapas. Mau dinaikkan, dia nggak bisa dijambak. Si Teddy ini, malu-malu kucing. Padahal Tapi judulnya ini loh udah Pak Joma, aneh ini nama Yesus ini gitu, karena di Yudaism sendiri itu ya, atau di kawasan sana lah, tidak ada tuh nama orang-orang di situ berairan es. Ya kok tiba-tiba ini ada bernama Yesus gitu. Maksudnya ini terpola dari mana? Terinspirasi apa gitu loh. Sehingga tadinya namanya Isa Al-Masih lah gitu ya, Yesua Al-Masih lah gitu ya. Kenapa kok berubah menjadi Yesus? Ini juga sering saya pikir-pikir kenapa ya gitu ya. Nama orang diganti gitu, ke barat-baratan gitu. Ya mungkin supaya cepat laris. Karena dewa mungkin berpikir sama seperti Paulus kan, yang kisah para Rasul 17 itu. Yang KPR 17. Bagaimana ketika Paulus datang ke sana, dianggap dewa, Hermes, ada Zeus. Ya makanya ketika berbicara mengenai orang sakti mereka separuh dewa ya harus sesuai dengan keinginan mereka, kegemaran mereka, tradisi mereka, orang-orang penyembah dewa-dewa yang ada di Athena gitu. Begitu juga di Roma. Gitu Bang Hendi. Maka lahirlah nama itu. Nama Yesus ini. Padahal orang-orang Aramaik, penutur bahasa Aram, ya tidak mungkin memakaikan nama anaknya dengan nama penjajah kan. Kecuali mereka yang mendapatkan posisi strategis dari penjajah sebagai tangan kanannya untuk menindas bangsa sendiri. Begitu. Iso, Yesus, Isus. Menurut saya ini terafiliasi dengan bahasa PB-nya sendiri, dengan bahasa Yunani Bang Joma. Terdoktrin di situ dia. Ya bahasa Yunaninya kan Theos, Kurios, Apostolos. Kan gitu ya? Iya. Betul. Penulisnya juga kan Paulus, Lukas, Markus, Matius, gitu loh. Kecuali Yohanes, semua loh penulisnya. Yohanes Zebedi. Ada maksudnya saya gini loh benda, ini faktor kesengajaan apa kebetulan ya? Yesus, maaf ya teman-teman ya, ini fakta loh. Yesus Tuhan mereka. Penulisnya Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus. Itu berakhiran semua loh. Ada yang tidak, tetapi tidak dipakai. Barnabas. Bukan Barnabas US. Immanuel. Oh iya, Immanuel. Kan malaikatnya datang suruh panggil Immanuel, tapi tidak dipanggil toh. Tapi kalau kita lihat tuh ya, yang mereka paling iman, yang mereka iman itu Yohanes 1 nomor 1.
ini kan bukan Yohanes, ini kan bukan Yohanes Pembaptis, ini kan Yohanes ya karangan lah ya, tapi ini mereka nggak paham siapa sih ini Yohanes, siapa ini yang di sini nih, Yohanes 1 nomor 1. Yohanes Zebedius itu kan tidak mengenal apa ya, beda jauh sianya dari Yesus. Kok bisa dia tahu itu pada mulanya? Pada mulanya mereka nggak berpikir ke situ. Jangan dia pikir Yohanes Pembaptis ini yang di nomor 1, Yohanes 1 nomor 1. Itu bukan ini ya teman-teman. Entahlah kalian tuh nggak mau belajar. Belajar tonji tahu hubung. Tapi peristiwa itu Gurunda tidak ada. Semua penulis menulis bahwa semua murid-murid kabur, melarikan diri. Jadi konsep tentang penyaliban ini hanya karangan belaka. Karangan yang diada-adakan gitu loh. Siapa saksinya ya? Semua melarikan diri. Tapi apapun itu Bunda Rama, teman-teman semua, kita harus toleran, kita harus menghormati keyakinan masing-masing gitu ya. Jadi arena diskusi ini itu bukan untuk mempermalukan seseorang, bukan untuk menyinggung iman seseorang, tapi diskusi akademik berdasarkan data tanpa adanya hujatan kan gitu. Nah itu, karena dengan demikian itu pasti ada orang akan menerima dengan baik kalau berdasarkan data kajian akademik gitu ya. Itu sih. Tapi selama ini kan ya banyak juga sih yang panjang bicaranya, datanya tidak ada gitu. Betul. Marendeng, saudara, selamat Ya. malam. Malam. Kristen kan? Iya, Kristen. Silakan, semangat bang. Oh iya. Boleh saya bertanya? Ditanya agama Anda apa dulu? Kristen, Iya, Kristen. Kristen. Silakan. Saya mau tanya ini bang, ada satu apa arti alif lam mim? Apa artinya alif lam mim ya bang? Ustaz Nifta bisa jawab itu. Akhi. Masya Allah ada guru dah. Lanjut, enggak apa-apa. Saya lagi nunggu menu makan malam. Gini Bang Marendek, itu Ya. jadi alif lam mim itu tidak ada artinya. Itu yang disebut dengan ayat mutasyabihat atau ayat munqati, artinya yang terputus-putus huruf gini ya analoginya. Kalau huruf A itu ada artinya enggak? Huruf A ada. Ya, huruf A apa artinya? Enggak ada kan? Itu jadi makanya kan disebut dengan huruf. Alif lam mim adalah huruf-huruf yang terputus. Yang namanya huruf kan nggak ada artinya. A, B, C. Itu analoginya sederhana. Jadi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala gitu, saudaraku. Gampang kan? Tidak, cuma saya mau tanya apa arti dari alif lam mim. Iya. Cuman itu. Iya, yang tahu artinya itu hanya Allah. Yang tahu itu hanya pencipta. Yang tahu itu yang hanya yang berfirman itu. Maka disebutnya kan ketika membacanya juga kan huruf. Alif lam mim itu yang disebutnya juga huruf, namanya huruf. Enggak ada arti ya. Itu Yang sama tahu dengan itu sama dengan abjad A, B, C, D. Betul. Nah, kalau kita di Islam tuh huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Alif, ba, ta, sa itu gitu bang. Hanya abjad. Bang, itu nubuatan di Bibelmu tentang Yesus tuh kok imani apa enggak? Yesus Ya. penuh nubuatan. Dinubuatkan untuk mati menebus dosa gitu. Iya. Bang. Nah.
Betul. Silakan Guru, silakan Gurunda. Ini saya kayaknya bagus ini anak ini. Baik. Tunggu ya, sabar. Ini pertanyaan sudah sering kita temukan dari sejak Facebook. Huruf-huruf atau ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita melihat apa yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sana, di mana penjelasan Allah ini justru sebagai bukti kebenaran kalau Al-Quran itu benar-benar adalah firman Allah. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ansala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zawgun wa yattabi'una ma tasyabah minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi ayat itu menerangkan begini. Dialah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim kepadamu wahai Nabi Muhammad. Di antara isi Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran itu sendiri. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah, kekacauan dan keraguan, dan mencari-cari arti daripada huruf atau ayat mutasyabihat. Padahal kata Allah, tidak ada yang mengetahui isinya kecuali Allah. Tidak ada yang mengerti makna, tidak ada yang mengerti isi daripada ayat tersebut kecuali Allah. Nah, sekiranya ada orang yang mampu mengetahui arti atau takwil daripada alif lam atau yasin, artinya Al-Quran itu gugur. Ternyata Al-Quran itu tidak benar. Sementara Al-Quran mengatakan tidak akan ada yang tahu illallah, kecuali hanya Allah. Ini sudah 1400 tahun silam. Masa sih kalau itu bukan firman Allah dan bukan tantangan Allah, kok iya selama 1400 tahun tidak ada orang yang bisa memecahkan rahasia huruf tersebut? Ya jelas tak akan pernah bisa. Karena kata Allah, "Ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Tidak ada yang tahu kecuali aku, kecuali Allah. Maka mau diotak-atik, diusahakan untuk kita cari, tidak akan pernah ada sampai kiamat. Hanya aku, kata Allah, hanya aku yang mengetahui takwil daripada ayatku itu. Itulah bukti tantangan. Wahai orang-orang Arab yang pandai kemudian syair-syair yang menyusun huruf-huruf Arab, silakan Anda kalahkan Al-Quranku, Anda kalahkan ayatku. Nih, aku tunjukkan ayat-ayat mutasyabihat. Jika ada di antara kalian yang mampu mengetahui isi kandungannya, berarti Al-Quran ini bohong. Sampai hari ini kekuatan dari manapun, ahli bahasa manapun, tidak akan pernah bisa tahu makna daripada ayat-ayat mutasyabihat itu. Nah, itu diturunkan oleh Allah sebagai tantangan, supaya orang tahu bahwa meskipun kamu pandai bahasa Arab, kamu bisa ejaan-ejaan huruf-huruf Arab, tapi ketika berbicara mengenai kalamullah, bahasa boleh sama, tapi kandungannya tidak sama. Aku kasih kamu huruf-huruf, silakan kau artikan, silakan kau maknai, silakan kau takwil. Kalau kau bisa, apa kata Allah? Tidak akan pernah ada yang sanggup. Sampai hari ini terbukti tidak ada yang sanggup. Nah, muncul pertanyaan, apakah kemudian ketika ayat mutasyabihat ini tidak diketahui oleh manusia, membuat kemudian ajaran Islam itu kurang? Tidak. Tapi kan kita nggak tahu maksudnya ayat itu, sehingga ajaran Al-Quran itu masih kurang karena tidak mengulas isi apa yang terkandung di dalamnya, sehingga umat Islam itu tidak sanggup untuk
melaksanakan, mempraktikkan isi ayat itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu artinya. Salah. Justru ayat mutasyabihat itu sebagai penyempurna dengan tidak diketahuinya takwil, isi makna kandungan yang ada di dalamnya mencerminkan kesempurnaan Islam sebagai ajaran Allah, bahwa seindah, sekuat, sehebat, secerdas, sepintar apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa selevel pengetahuannya dengan Allah. Bukti huruf-huruf ini. Tak ada manusia pun yang tahu. Tak ada satupun manusia yang bisa tahu. Bukti bahwa pengetahuan Allah di atas pengetahuan manusia sepintar apapun. Kalau kita lihat di dalam sebuah dalil, apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 nomor 8, di situ ada huruf V dalam ejaan Ibrani dengan nikut yang jelas. Dikatakan kara Elohim rakia samayim haya ereb haya boker yomi saine kara Elohim V. Ini V tidak ada manusia Yahudi satupun yang tahu artinya. Itu ada dalam bahasa original teks Kejadian 1 nomor 8 kalau nggak salah. Artinya bahwa ya jangankan Al-Quranul Karim, kitabnya Yahudi pun ada satu huruf di sana yang tidak bisa dimaknai oleh orang-orang Yahudi. Kara Elohim, Rakia Samayim, Haya Ereb Haya Boker, Yome Sainei, Kara Ilahim Fi, Ilahim Fi. Kata Fi ini tidak bisa dimaknai oleh siapapun. Orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli kitab Tanakh pun tak sanggup untuk maknai. Artinya, jangankan Al-Quranul Karim, kitab mereka, saudara kita Yahudi pun ada yang tidak terpecahkan rahasianya sampai hari ini. Berbeda dengan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru, karena saya yakin bukan firman Tuhan, coba kita lihat di dalam Wahyu 19 nomor 12, tertulis suatu nama yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh dia sendiri. Padahal ini adalah sesuatu trik. Kalau Anda lihat di dalam Wahyu perjanjian baru, di situ dituliskan ada tertulis suatu nama di mana nama itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia sendiri. Wahyu 19 nomor 12. Tapi coba Anda lirik nomor 16-nya. Nama yang dimaksud di situ adalah Basiles, Basilaus, Korios, Epikorios. Jubah dan pahanya tertulis Raja segala raja. Pecah deh. Tadi katanya nggak ada yang bisa tahu kecuali dia sendiri. Ternyata kita seluruh Indonesia bisa baca juga makna daripada tulisan itu, yaitu Raja segala raja, Basiles, Basilaus, Korios, Epikurios. Kalau Al-Quran mengatakan tak ada satupun yang bisa mengetahui maknanya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhun, tak akan pernah bisa fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullu min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang kemudian dapat mengambil pelajaran kecuali ulul albab. Nah, di sini Al-Quran menjelaskan tak ada orang yang bisa tahu makna daripada itu. Huruf itu, kata itu, tak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Ikut-ikutan kitab Wahyu. Wahyu 19:12 juga mau ikut-ikutan. Apa katanya? Tak ada suatu nama yang tak ada seorang pun yang bisa tahu kecuali dia sendiri. Masa sih? Begitu kita baca nomor 16-nya, nama itu tertulis Raja segala raja, Basiles, Basilaus, Korios, Epikurios. Ternyata nama itu semua orang tahu. Katanya tak ada yang tahu kecuali dia sendiri. Bang Suma pun tahu Basiles, Basilaus, Korios, Epikurios. Ya Bang Suma juga tahu. Ternyata raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saya kira begitu saudaraku. Marendeng, lauki, mabela, nakande asubolong polok. Nah, lanjut. Masya Allah. Ya mungkin itu saja yang saya pertanyakan, Bang. Oke saudaraku, makasih sama-sama ya. Selamat belajar dan tetap semangat untuk mencari kebenaran. Oke siap, Bang. Cuma satu doang.
Belajar lagi Bang Merinding, belajar lagi silakan. Masa cuma satu? Tapi gue pernah baca Daniel 5:25 Bang Juma. Gue bingung tuh artinya apa tuh ya? Daniel berapa? Daniel 5:25. Daniel 5:25. Iya. Yang terkait dengan ini timbang. Bukan, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel uparsin. Maksudnya apa tuh? Menai tekel uparsin. Apa maksudnya itu Bang Andi? Kalau mene itu kan artinya apa ya? Mene menyek mungkin. Kalau bahasa Jawa kesini kalau bahasa Jawa itu, kalau Jawa Pak Bang. Mene mari kemari. Kalau bahasa Jawa, bahasa Indramayu. Bahasa Jawa itu Mene. Apa artinya itu ya? Tekail uparsin. Ketimbang. Tekel atau ketimbang. Kalau uparsin itu artinya dipecah. Aku nggak tahu kalau yang lain. Kalau mene tekel uparsin itu ketimbang dipecah. Maksudnya ketimbang itu apa ya? Udahlah, jangan dibahas karena memang Lagian Bang Andi kan. Tapi dapat aja itu Bang Andi itu dapat. Itu ada juga materi nih. lama itu. Ada juga nih. Banyak Yesaya 28:13. Yesaya 28:13. Berapa? Yesaya 28. Coba dibaca. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, Begitu. harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Iya. Tambah bingung lah. Iya. Di 11 sama 13 gitu ya Bang Andi ya. Iya. Kalau di perjanjian baru Matius 28:16 ada si Anu. Aduh, parah. Tapi yang bagus yang itu yang Daniel 5:25 itu. Karena dia kayak lagu India yang saya ciptakan dulu. Itu bahasa apa itu ya? Mirip-mirip bahasa India, lagu India yang saya ciptakan. Pernah aku ciptakan lagu India? Makanya itu pendeta itu jarang tuh mau nanya alif lam ha dan seterusnya itu kepada umat Islam. Boleh dia nanya, tapi dia harus menerima jawaban. Pernah dulu ada ya Bang Juma yang dia nanya itu, terus ditanya balik. Jawabannya apa? Jawabannya apa yang jawabannya Bang Juma yang dipakai. Tapi jawaban Bang Juma itu dibantah dulu, hanya Allah yang tahu. Terus kemudian setelah ditanya mengenai apa yang ada di Bible, jawabannya hanya Tuhan yang tahu. Padahal dia nggak suka hanya Tuhan yang tahu itu loh. Ente deh. Tapi Bang Andi, Burunda, kalau kita Iya, buka iya. dari teks originalnya kok itu dari ada bahasa ini Aramaik apa? ya? Panggilan rapat gimana? Iya, memang betul. Ada panggilan Kenapa, Bun? rapat ini. Ada panggilan rapat di Bunda, Zoom. jam 10 belum. Jam 10. Oh, jam 10 Oh, hari belum ini ya. Ya. Ya ini ada semua katanya di. Ya lanjut dulu lah. Jam 10 ya. Jam 10. Tenang. Mas Ha, kemarin kamu belum selesai itu Apa tuh? mengenai apa itu Google yang kau tampilkan itu peta bahwa Nabi Adam itu lahirnya di mana, di Tibet ya? Di timurnya Tibet, Bang. Timurnya Tibet. Iya. Masuk kawasan Asia itu ya? Asia Timur. Kan ada Asia, Asia Barat, Timur. Timur. Iya. Jadi Taman Eden itu berada di sana ya? Betul, Bang. Makanya kan Nabi Muhammad itu bilang bergurulah sampai ke negeri Cina kan? Nggak ada yang kayak gitu ah. Lah. Kan ada itu tuh. Sering dengar aku tuh. Hadis palsu itu, Bang. Hadis palsu itu. Iya. Aku tadi mau nanya apa jadi lupa ya. Mene tekel eversin.
Aduh lagi minum jadi kalau saya. Begini, aku begitu, sama saja. Lagunya Bro. Coba Masa, lu pernah baca Daniel 5:25 nggak Masa? Iya tahu mene-mene tekel uparsin itu. Iya kan artinya itu kan berbicara tentang raja terakhir dari Babilonia kan. Dikatakan apa namanya, barangkali amal ibadahmu sudah ditimbang dan tidak seimbang gitu loh. Kira-kira begitu. Diartikan dia. Gitu kan? Hebat juga nih Mas Aha ini. Iya. Ahli tafsir dia. Lumayan lah. Ya udah Bang, aku turun lagi, lupa tadi mau nanya. Ntar dulu saya baca dulu, ntar lu dengerin. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel uparsin. Itu bahasa apa itu, Mas Aha? Aku nggak tahu itu Bang. Mungkin. Oh. Kali kok ahli bahasa. Iya, yang pasti bukan bahasa Semitik ya. Soalnya kalau bahasa Semitik kan pasti siapa sih nama rajanya itu, Belsazar atau Bersazar ya? Itu harusnya ngerti. Cuman dia kan nggak ngerti ya. Nggak tahu Bang, nggak tahu. Oh nggak tahu bahasa itu, tapi kok bisa artikan? Ya kan itu kan ya yang menerjemahkan itu kan siapa itu, Daniel ya kalau nggak salah ya. Justru ini nggak ada terjemahannya. Hah? Itu bahasa roh, Bang Handi. Ada terjemahan kok itu. Ada Bang. Tuh. Yang tahu itu luga. Ada Bang. Coba baca lagi di bawahnya deh. Ada kok itu. Benar Rama deh yang baca deh. Oh ya tadi itu pertanyaan. Daniel berapa itu Bang Masaha? 25. Daniel 5:25. Daniel 5:25. Kalau aku begini, maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekel ufarsin. Mene tekel ufarsin. Itu bahasa apa ya? Bahasa Rusia. Kalau di teks originalnya Aramek gitu. Opas Ogi Kristen. Ogi ya. Waktu lontara Ogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pula yang bilang di bawah mantra. Gurunda, assalamualaikum. Bang Handi, Bunda Rama, semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu aja. Terima kasih diizinkan naik. Mudah-mudahan kasih di Gurunda, makanya izin naik. Bunda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah ya, beliau hanya ingin menyapa Gurunda. SJ ya, Kristen saudara SJ ya. Ada lagi satu itu tadi, aku begini, aku begitu. Di mana lagi tadi Bang Handi? Di saya 28:13. 11 sama 13 sama ya. 10 sampai 13 deh. Iya. Kita baca lah ya. 10. Oh, ini sampai 13. Harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Mama apa ini ya? Oh, bahasa asing. Bahasa apa kira-kira ya? Aku begini, aku begitu. Kata Bruri. Mungkin dia terinspirasi dari Bibelnya ya. Harus begini, engkau begitu. Sama saja. Itu mau Bruri, janganlah. Itu abang yang tadi bagus pertanyaannya loh. Apa namanya? Iya kan, aku aja nanya ke Tuhan ya kan, siapa nama Tuhan sama lokasi Taman Eden tuh dikasih tahu. Masa udah 1400 tahun
umat Muslim nanya alif lam mim apa artinya nggak Yang jadi masalah di kau, masaha. apa? Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan. Untuk Kristen nggak pernah. Kau aja yang klaim-klaim, saudara ya. Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Nggak pernah kita temu data di Bible Yesus juru selamat bagi Kristen. Kau aja nih terlalu berangan-angan. Coba tunjuk data satu di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah juru selamat bagi Kristen. Coba kasih satu aja. Kalau nggak ada satu sepotong. Harus tersadar loh. Ayo. Jawab masalah. Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen. Iya. Silakan. Iya, kalau Yesus untuk cuman Bani Israel ya kan, udah disalib nih, tapi cuman untuk Bani Israel. Pertanyaan saya, di mana Yesus berkata dia juru selamat bagi Kristen seperti keimananmu tuh? Imanmu kan gitu. Yesus adalah juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus? Dia juru selamat Kristen. Coba. Itu jadikanlah semua bangsa muridku. Pernyataan Yesus juru selamat untuk Kristen. Nggak ada di situ kata Kristen. Coba mana? Yesus berseru, berkata, bersabda bahwa dia juru selamat bagi Kristen. Atau data di Biblemu Yesus juru selamat bagi Kristen? Ya, Kristen itu kan murid-murid pertama Yesus, yang ke-12 murid Yesus. Saya tanya data Yesus juru selamat bagi Kristen. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul ya, atau di Ibrani, kok aku lupa. Yesus juru selamat bagi orang Israel. Di Kisah Para Rasul coba. Bunda itu ada tamu di Para sana. Rasul. Itu dulu kau, karena kalau kau tengok kalau naik, aduh ngeyel kau minta ampun. Coba akalmu dulu ini kan bang. Cari tahu di Biblemu, Yesus tuh juru selamat bagi siapa sih? Aja klaim-klaim cloud, paling semata. Yesus itu bukan cuma buat orang Kristen, buat semua keturunan Adam. Bukan, saya nggak tanya tentang yang lain. Kau kan Kristen, saya ingin tahu. Karena kau mengatakan Yesus juru selamatmu. Sekarang mana konfirmasi dari Yesus bahwa dirinya juru selamat bagi Kristen? Jadikanlah semua bangsa muridku itu loh. Nggak ada di situ kata Kristen. Bagi Kristen. Kristen itu kan pengikut Yesus. Jadi Kristen pertama itu ya ke-12 murid Yesus gitu. Aduh Mama di mana murid Yesus mengajarkan Kristen, saudara? Nggak ada. Pertama kali di Antioquia, di Kisah Para Rasul, Paulus lah yang menyebut murid-muridnya Kristen. Nah kau ini jadi Kristen, kau mengikuti Paulus. Iya. Sebelum jadi namanya Kristen itu, namanya itu adalah murid-murid Yesus gitu, atau Gak ada data itu. Gak ada. Wah, Rio enak kali kau. Congormu. Saya minta data di mana Yesus mengajarkan atau murid-muridnya lah mengajarkan Kristen. Coba. Mana? Mana pengajaran Petrus bergereja, pengajaran Petrus itu supaya kau makan babi. Ayo. Supaya kau berkulub. Petrus, dia rasul bagi Bani Israel dan dia untuk orang-orang yang bersunat. Kalau Paulus, dia rasul untuk di luar Bani Israel dan untuk orang-orang berkulub kayak kau. Jadi kalian itu fix pengikut Paulus, saudara. Bukan pengikut Yesus. Klaimmu aja bahwa kau pengikut Yesus dan Yesus juru selamatmu. Gak ada data di Bible ya teman-teman. Mereka ini menipu dirinya sendiri. Mereka memperbodoh dirinya sendiri, kawan. Kita minta data nggak satu pun. Mario, selamat malam saudara. Mati kutu kan kalau saya minta dalil-dalil itu. Yang kau tahu saja. Oh, Bunda Rama tahu dari mana aku berkulit? Memangnya Yo, malam sebentar ya. Ya, Mario silahkan. Ya kalau kau Kristen baru kau menyunatkan dirimu, maka sia-sia Yesus disalibkan. Jadi kau itu serba salah. Kalau kau sunat, kau mengingkari ajaran Paulus. Oke, jadi kalau menurut Islam yang benar yang mana nih? Yang disunat atau tidak disunat? Jangan ke Islam karena kau kafir Kristen. Ya kau harus ikuti Paulus. Paulus berkata kalau kau menyunatkan dirimu, masaha sia-sia Yesus disalibkan. Tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Ya,
Jadi kalau kau menyunatkan dirimu itu ya, cari lagi kulup, sambung kulupmu itu kalau mau jadi Kristen. Karena kata Paulus, sia-sia Yesus disalibkan kalau kau menyunatkan dirimu. Cari kulit-kulit ayam, bisa kau sambung itu. Umat Jadi Islam nanti sia-sia tumbuhnya dong itu. disunat dong. Iya, kata Paulus. Kata Paulus. Jadi umat Islam sia-sia disunat. Lah, kita bukan pengikut Paulus. Bibelmu, di dalam Bibelmu 13 surah-surah Paulus. Ya kan? Paulus kan rasulmu. Kau harus mengikuti dia. Kalau kau mengikuti Paulus, ya jangan sunat. Ajaran Paulus itu kabur. Besar kafir. Berlaknatullah. Kalau naik kayak bilang teler kalau naik. Pertanyaannya saya, keluarga Tuhan lah segala macam. Mario silakan saudara. Ini kalau ini Bang Syahroni Muslim atau Kristen ini Bang Syahroni? Bentar, mungkin Pak Mario ini dia mau persiapkan headset, dia mau diskusi dengan Gurunda. Saroni kayaknya Islam kau Saroni. Tunggu sebentar ya, sabar. Kasih 5 menit. Oke Bang, siapkan data-data Bang ya, ini keren ini Pak Mario kayaknya pendeta ya Bang ya. Mantap lah, kita bisa menyimak malam ini teman. Semoga ini bisa mengedukasi ya saudara-saudaraku di bawah, baik yang Kristen maupun yang Islam. Dan kita ambil menjadi pembelajaran. Jadi dicatat ya teman-teman, dicatat. Ini ilmu yang sangat bermanfaat, tanpa perpuluhan, tanpa puluh-puluh. Jadi sekali-sekali kita harus ini sih masaha ya, biar otaknya itu terbuka sedikit. Mario Bros. Nintendo. Apa ya? Nintendo ke PlayStation 1, PS1, PS2, PS3. Tang. Kalau Mario kan Mario. Tang. Iya, Bang Mario ini diminta ditunggu 5 menit ya teman-teman, sabar. Bang Mario mempersiapkan headset, speaker, data-data. Sepertinya ini pendeta loh. Karena suaranya ini agak wibawa gitu ya. Terbiasa dengan perpuluhan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, soundcard atau headset ya. Jadi teman-teman, mereka suka klaim dia pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Yesus anak Maria enggak lah. Ya, yang kau ikuti itu ya dari ajaran Kristus yang diperkenalkan oleh Paulus. Makanya 13 surah-surah di Bible itu surah-surah Paulus. Disitulah yang mencakupi iman kalian. Kalian di situ. Paulus menganggap hukum Torah itu enggak ada lagi. Dia hidup secara bebas. Jadi berhentilah kalian mengklaim bahwa kalian pengikut Yesus anak Maria. Kalau Yesus atau kalau Kristus palsu yang diperkenalkan oleh Paulus ya sepertinya sih, bukan kita ini ya, sepertinya. Kenapa kawan-kawan? Karena Paulus ketika perjalanan ke Antioquia, Gurunda lagi menunggu Mario. Saudara Mario minta waktu 5 menit teman-teman. Ya, dia mempersiapkan data-data literasi untuk menghadapi Gurunda. Tapi untuk mengisi waktu teman-teman. Jadi ajaran Paulus dan ajaran Yesus ini kalau dari kacamata kita membaca Bible ya. Bukan kacamata kuda ya teman-teman. Ibaratnya 2 sisi mata uang ya. 2 sisi mata uang.
nggak bisa menyatu, bertolak belakang, saling membelakangi kan, dua sisi mata uang itu kan saling membelakangi, nggak bisa menyatu, nggak bisa berbarengan. Itulah ajaran, ibarat ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Udah berapa ya? Udah berapa menit ya teman-teman? Pak Mario masih ini? Akang, mana suaramu Akang? Akang ini. Kang? Ayo naik. Kristen yang mau menemani. Acil Yani naik. Acil Yani naik yuk. Nih, ku jambak kau ya, saudara ya. Naik yuk. Yang merasa pintar naik yuk. Mana nih Akang? Kang? Ustadz, ada suaraku Ustadz? Aman Bunda, aman. Ya sabar ya teman-teman. Jadi Pak Mario ini sedang mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu perlengkapan maupun dalil-dalilnya, termasuk juga dalih ya. Jadi beliau bukan hanya sekedar mempersiapkan dalil, tapi juga mempersiapkan dalihnya juga, tapi juga sekaligus mempersiapkan kain kafan ya. Untuk mempersiapkan. Karena Ustadz, kalau di luar Katolik itu, mereka itu biasanya bebas menafsir ya. Jadi sesuai tafsiran mereka masing-masing. Makanya banyak denom di luar Katolik. Kalau Katolik itu ibarat organisasi harus berlandaskan di Vatikan sana di Roma. Semua itu kebijakan Paus. Tapi kalau Protestan bebas, mereka bebas menafsir setiap kepala. Makanya denom itu ribuan, puluhan ribu denom. Di samping itu kan yang menjadi permasalahan vital juga di mereka itu kan tidak menggunakan kaidah-kaidah keilmuan masalahnya, Bunda kan? Mereka itu mengabaikan disiplin keilmuan yang memang sudah disepakati gitu kan? Itu yang menjadi persoalan penting juga kenapa mereka itu ya kebingungan sampai saat ini, terutama kalau berbicara masalah ketuhanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mario belum Pak, belum ini ya. Oh. Sorry lama. Oke, siap. Kami siap menunggu Bang. Oke, selesai. Masya Allah, mantap. Silakan Bang, dengan guru kami ya. Oke, gimana kabarnya Bunda Rahma? Sudah lama saya tidak dengar suara Bunda Rahma. Kabar baik Bang. Bagus sekali. Silakan Bang, nubuat tentang Yesus. Silakan Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Pak Mario, seorang pendeta atau apa ini Bang? Ya, Bang. Pendeta? Beliau pendeta yang dulu pernah diskusi sama Gurunda dulu banget. Oh gitu. Oke Bang. Suaranya keras sekali Bang, bisa dikecilin sedikit. Suaranya kecil, setelannya itu kurang ini. Kecil suaranya Bang Mario. Cabut dulu baru tusuk lagi, colok lagi. Atau nggak usah pakai headset ya, lebih ini kurasa. Bisa pakai headset Bang. Jelas lagi. Ah, sekarang ada. Lanjut. Udah? Udah Bang? Ya, niat saya sih cuma mau ngobrol santai sama Bunda Rahma. Soalnya tadi saya dengar suara Bunda Rahma. Oh, oke. Malah sama Bang Zuma. Sama guru kami Bang. Silakan. Gimana? Kalau saya takut kalau sama Bang Zuma suka gigit soalnya. Mati Mija. Halo? Iya, halo juga. Iya. Boleh kita mulai Bang?
Iya boleh, tapi waktu saya nggak lama ya. Saya cuma 30 sampai 60 menit saja. Oke, baik. Jadi kita padatkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai nggak selesai? Ya, sorry. selesai tidak selesai. Silakan. Baik. Ya. Terkait dengan Nabi Isa, kalau di dalam Islam, Nabi Isa sendiri yang menceritakan kalau dirinya adalah seorang nabi dari sejak kecil. Qala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Isa berkata kepada kaumnya ketika ibunya dituduh sebagai seorang pesina, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah dan Allah memberiku ketetapan berupa Injil dan Allah menjadikan aku sebagai seorang nabi. Lalu dikatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Aku diberkati dimanapun aku berada. Jadi ketika berbicara tentang masa depan Nabi Isa, masa bayi Nabi Isa sudah menjelaskan masa depanku adalah aku diberkahi dimanapun aku berada. Dan aku diperintahkan kepada Tuhanku, dari Tuhanku untuk melaksanakan ibadah. Jadi Nabi Isa menubuatkan dirinya diberkahi dimanapun berada. Dan beliau adalah seorang nabi. Nah, kalau di dalam pengajaran saudara kami Kristen, ada yang disebut Yesus dan ada masa dia dikutuk. Yang jadi permasalahan malam ini adalah ketika berbicara mengenai nubuat tentang Yesus ini. Kalau Isa tadi nubuatan tentang dirinya sendiri ke depan, artinya ramalannya tentang dirinya, penglihatannya tentang dirinya, dia diberkahi dimanapun berada. Nah, ada nubuat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel yang dipelopori oleh Imam Kayafas, di mana dikatakan dalam Yohanes 11, Imam Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri. Dia berkata bukan dari dirinya sendiri. Yohanes 11 nomor 51. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar, Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, bangsa Israel. Nah, apa penyebab kematiannya? Selidik punya selidik, ternyata imam kepala mahkamah agama, orang Yahudi, orang Farisi, itu berkongko-kongko ingin membunuh Yesus, bermufakat ingin membunuh Yesus, dan kemudian dinubuatkan lagi oleh Imam Kayafas bahwa memang Yesus itu harus mati, latar belakangnya agar bangsa mereka tidak dirampas oleh Roma. Gitu Bang Mario. Nah ini jadi saya katakan bahwa nubuat yang terjadi pada tahun itu adalah Yesus harus mati untuk meloloskan bangsa Israel dari perbudakan Romawi. Itu gimana menurut Abang menyikapi keadaan pada masa itu? Silakan. Ya, maksudnya menanggapi yang di Yohanes 11 ini. Iya bang, betul. Karena ternyata tuan rumah di mana Yesus diutus justru terkait dengan kematiannya, Imam Kayafas, imam tertinggi pada saat itu bernubuat tentang Yesus, dan nubuatannya itu bukan dari dirinya sendiri. Nah, kalau dia berkata tentang nubuatan itu bukan dari dirinya sendiri, lalu dari mana? Tentu dari Tuhan. Dan ternyata kalau emang itu dari Tuhan, berarti Tuhan mengupayakan pembunuhan terhadap Yesus bukan untuk nebus dosa, tetapi untuk membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Oke. Sebelumnya begini, Bang Zuma setuju Yesus mati? Saya setuju ada yang mati di atas salib. Ya, Yesus dong. Kalau dalam tradisi Kristen, Yesus. Ya, di dalam teks ini itu kan jelas. Kalau Imam Kayafas dan mereka semua, imam-imam itu kan pada kumpul-kumpul, mereka mau membunuh Yesus begitu, menghalalkan segala cara. Lalu dibilang Imam Kayafas punya nubuat, yaitu bahwa Yesus harus mati. Berarti jelas bahwa ya sasaran mereka Yesus, begitu ya? Iya.
Oke, ya sampai di situ kita setuju. Berarti setuju abang kalau nubuatan kematian Yesus itu ternyata bukan untuk nebus dosa? Nubuatan Yesus bukan untuk menebus dosa. Di mana tertulis begitu? Itu jelas bang. Kalau kita lihat di dalam data Yohanes 11 ini, penyaliban ini kan terjadi ada pelakunya, dan pelakunya itu melakukan itu pada zaman di mana dia bertemu langsung dengan korban, yang kemudian saudara Kristen sebut Yesus. Yohanes 11 nomor 45 diceritakan begini. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria, menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus kepada mereka, kepadanya. Tetapi ada yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala, orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepada Yesus. Dan apabila itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Tuh, adalah lebih baik jika satu orang mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Kenapa ucapan ini muncul dari mulut Imam Kayafas? Karena mereka takut kalau Yesus semakin banyak pengaruhnya, semakin banyak orang percaya kepada dia, maka bangsa Roma akan datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Maka Kayafas angkat bicara, kalian tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kalian jika satu orang Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu mati. Hal itu dikatakan oleh Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Imam Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Nah, artinya bahwa kenapa ada nubuat Yesus mati untuk bangsa itu? Karena Yesus harus mati demi untuk supaya bangsa Israel itu tidak dirampas oleh penjajah Roma. Lain hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Latar belakangnya apa? Ketakutan bangsa mereka, tempat suci mereka dirampas oleh Roma. Titik. Berarti tidak ada nubuat mereka melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu karena dosa waris untuk nebus dosa. Ini hal penebusan dosa, hal dosa waris muncul kemudian setelah Kristen nongol. Padahal pada saat TKP di Kejadian itu tidak ada latar belakang itu menjadi dasar pijakan mereka sepakat membunuh Yesus selain karena unsur politik semata. Begitu bang, silakan. Oke, thank you. Saya sudah dapat maksudnya Bang Zuma. Ya, saya jelaskan begini. Kayafas, dia punya agendanya tersendiri. Makanya dia menyebutkan nubuatannya, yaitu Yesus lebih baik mati supaya satu bangsa ini selamat. Itu agenda dia sendiri, bukan dalam bermaksud untuk menihilkan bahwa Yesus mati untuk dosa. Enggak. Yesus mati untuk dosa itu adalah makna teologis, dan tentu saja orang-orang Israel, orang-orang Yahudi maksudnya, terutama bagi imam-imam dan si Kayafas ini, tentu saja dia tidak akan pernah mau terima hal itu, dan nggak ada di dalam di kepala mereka bahwa Yesus mati menembus dosa. Itu nggak ada di dalam kepala mereka. Yang ada, ya mereka punya agenda politik gitu. Jabatan imam itu digunakan untuk meluluskan hal-hal yang politis begitu. Contohnya ya ini, dia mau Yesus mati supaya bangsa Roma nggak suatu saat menjajah lagi. Intinya kan begitu.
bahwa agenda Kayafas untuk mau Yesus mati supaya bangsa Israel ini selamat dari Roma, begitu. Bukan masalah Yesus mati untuk dosa, enggak sih. Teksnya enggak berbicara begitu sih. Jadi kalau memang mau membicarakan bahwa ini itu memang nubuat dari Allah, nah misalnya begitu. Kayafas mendapat nubuat ini dari Allah. Sebenarnya nggak begitu sih. Ini kan jelas kok. Kayafas dan imam-imam memang membenci Yesus sejak awal. Sejak Yesus pelayanan, sejak Yesus melakukan mujizat, itu jelas mereka mau membunuh Yesus. Mereka mau merajam Yesus. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang lain, mereka mau bunuh Yesus. Intinya mereka mau Yesus itu mati, begitu. Apapun caranya. Lalu ketemu cara terakhir, ya udah, yaitu salib itu sendiri, begitu. Ya wes. Itu respon saya. Silakan, saya mau dengar respon Bang Zuma. Oke, yang pertama, ketika saudara mengatakan itu dari dirinya sendiri, itu sudah bertentangan di data 51, Bang. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari dirinya sendiri. Nah, lalu dari siapa? Sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat. Berarti ini mengait-ngaitkan Tuhan. Hanya ada dua. Kalau bukan Tuhan, iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Jadi ini bukan dari dirinya sendiri. Sebagai imam dia bernubuat, artinya nubuat itu pekerjaan seorang yang mendapatkan ilham dari Tuhan. Nah, ilham dari Tuhannya ternyata Yesus disepakati untuk dibunuh karena unsur politik. Itu kalau dari Tuhannya. Tapi kalau dari iblisnya, berarti penyaliban ini latar belakangnya itu betul-betul karena pekerjaan iblis. Jadi kita diantarkan kepada dua keadaan. Yang pertama, kalau Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri, namun bersama dengan Tuhan Elohim, berarti Tuhan Elohim menyepakati pembunuhan terhadap Yesus itu karena faktor politik ekonomi. Yang kedua, kalau ternyata Kayafas sebagai imam besar bernubuat dan itu nubuatannya berasal dari iblis, berarti penyaliban ini adalah rekayasa iblis. Kemana hendak kita berpijak? Kayafas bernubuat bersama dengan Tuhan atau Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Kalau bersama dengan Tuhan, berarti Tuhan menubuatkan Yesus mati untuk bangsa Israel agar jangan bangsa ini dijajah, dikuasai, dirampas tempat sucinya dan bangsanya oleh Roma sebagai penjajah. Tapi kalau iblis yang mempersamai Kayafas, berarti penyaliban ini itu berasal daripada prakarsa daripada iblis itu sendiri. Nah, kemana saudara Kristen hendak berpijak? Imam Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim atau Imam Kayafas bernubuat bersama dengan iblis? Silakan. Oke, thank you. Yohanes 11:51 memang mengatakan dia bernubuat, lalu Yesus harus mati, begitu. Dan memang sih dia benar sih. Walaupun nubuatannya itu terjadi dan dia memang punya agenda dia tersendiri. Saya nggak bilang itu saya tadi di awal bilang dia punya agenda dia sendiri. Tapi saya lupa bilang, memang sih dia bernubuat. Dan let's say dia itu memang nubuatnya datang dari Allah itu sendiri. Dan ya memang betul itu terjadi. Ya toh? Sesuai dengan apa yang tanda kutip Kayafas nubuatkan, ya memang itu benar terjadi. Tetapi kalau problem yang dari Bang Zuma katakan itu adalah, ya ini dari iblis atau bukan, begitu. Kalau dari iblis begini, kalau bukan dari iblis begitu, berarti problematik dong. Kiri kena, kanan juga kena, begitu. Jawabannya sih enggak sih. Memang di dalam di dalam sudut pandang Imam Kayafas dengan sudut pandang teologis kita itu berbeda. Tadi kan di awal saya udah bilang
Bagi Imam Kayafas, dia mau sebagai Israel selamat. Tetapi bagi Yesus sendiri, dia mau menebus orang-orang. Begitu. Dia mau menebus dosa. Jadi kedua hal itu sama sekali nggak bertentangan sih. Bahwa memang betul nubuatannya terjadi, Yesus memang mati toh, sesuai dengan apa yang dia mau juga, bahwa ya Yesus memang mati. Jadi saya nggak melihat ada hal yang bertentangan di sini yang Bang Zuma maksud. Itu respon saya. Coba ditanggap lagi, thank you. Jadi kesimpulan Saudara Mario, ini Kayafas bernubuat tidak seorang diri, apakah bersama dengan Elohim atau bersama dengan iblis, Bang? Oh, oke. Ya, thank you pertanyaannya. Di sini nggak ditulis apa. Di sini sama sekali tidak dituliskan dia bernubuat itu memang dapat dari Allah ataupun bukan. Ataupun memang itu dapat dari bisikan iblis. Kita nggak tahu. Apa yang teks tidak ditulis ya kita nggak bisa berspekulasi lebih banyak. Tetapi let's say itu dari iblis. Ya nggak apa-apa juga sih. Kalau memang itu dari iblis, let's say itu dari Elohim. Ya nggak apa-apa juga. Keduanya nggak ada masalah. Karena memang betul nantinya Yesus mati, tetapi sudut pandangnya itu beda. Kalau bagi kita kekristenan orang secara teologis ya itu mati untuk mati menebus dosa, dan Yesus pun juga ada bilang begitu kok. Begitu. Tapi jawaban singkat saya itu. Silakan responnya lagi. Oke. Jadi kalau misalnya dia bernubuat bersama dengan Tuhan, Elohim dalam hal ini yang dipanggil Bapa oleh Yesus, berarti Bapa menubuatkan Yesus ini mati untuk bangsa Israel doang. Dan itu bukan dari kutukan dosa, bukan nebus dosa, bukan untuk membebaskan orang-orang di luar Yahudi dari kutuk dosa, melainkan untuk membebaskan orang Yahudi dari perampasan tempat suci dan juga bangsa Israel itu sendiri. Itu kalau dari Elohim. Berarti tidak ada tujuannya untuk menyelamatkan orang Kristen. Kalau itu bersama dengan iblis di ufuk yang berbeda, nubuatan ini muncul dari iblis, maka kesaksian-kesaksian yang muncul terjadi itu adalah kesaksian yang dipropagandai oleh iblis. Artinya penyaliban terhadap Yesus itu adalah rekayasa setan. Kalau rekayasa setan, bagaimana mungkin setan ingin melepaskan manusia dari kutuk dosa? Bukankah iblis dari Gan Eden, Taman Eden, iblis sudah menginginkan Adam dan keturunannya jatuh ke dalam kutuk dosa, bukan malah menyelamatkan keturunan Adam dan keturunannya dari kutuk dosa. Itu kalau nubuatan ini muncul dari bisikan iblis, sehingga Kayafas bernubuat Yesus harus mati untuk bangsa kita. Artinya bahwa Tuhan yang memberikan nubuatan ilham kepada Kayafas tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa Kristen. Dan kalaupun itu iblis, berarti iblis telah menipu 2000 tahun lamanya. Karena iblis tidak akan mungkin mau menyelamatkan manusia. Iblis itu maunya menjadikan manusia sebagai temannya di dalam api neraka yang menyala-nyala. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Matius 25 nomor 41, enyahlah wahai orang-orang terkutuk, enyahlah kalian ke dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya bahwa Kristen di sini mau kemana? Kalau Kayafas bernubuat bersama dengan Elohim, berarti Kayafas bernubuat hanya untuk bangsa itu, dan itu hanya untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tidak ada menebus dosa, tidak ada kemudian Yesus itu datang untuk menanggung dosa dan seterusnya. Itu enggak ada. Berarti Kristen dalam hal ini hanyut terbawa oleh keadaan yang ada, hanyut ditinggal oleh keadaan yang terjadi pada masa penyaliban oleh orang-orang yang memang membenci kepada Yesus. Hanya ada dua. Imam Kayafas bernubuat bukan dari dirinya sendiri tapi dari Elohim,
atau dari iblis. Dan dua-duanya tidak akan membuat kemudian gereja atau dalam hal ini jemaat Kristen menjadi nyaman. Silakan Bang. Halo, sorry, agak putus tadi. Iya, silakan. Halo. Iya, halo. Oh, udah saya ya. Silakan. Sorry, tadi saya nggak dengar terakhir ya tadi Bang Zuma. Agak putus saya. Koneksi saya kayak jelek. Yang didengar aja. Ya, Bang. tapi saya coba jawab. Ya, oke. Siap. Oke, kematian Yesus, makna kematian Yesus itu tidak diambil dari satu teks ini saja. Jadi kalau tadi Bang Zuma mengatakan Yohanes 11:51 bahwa nubuatan dari Kayafas ini itu dari anggaplah dari Elohim, berarti itu hanya untuk bangsa Israel saja begitu. Itu bukan untuk keseluruhannya. Enggak sih. Nah, melihat Yesus, makna kematian Yesus itu harus utuh. Bukan cuma dari satu ayat saja. Bayangkan kalau kita mengenal satu kejadian peristiwa, itu hanya dari satu ayat saja. Itu nggak utuh, itu nggak sepenuhnya. Itu bayangkan kalau Anda kenal orang cuma kenal dia 1 bulan saja. Sedangkan hidupnya itu ada 70 tahun begitu. Ya nggak mungkin dong kita bisa mengenal dengan jernih. Jadi, kalau Anda mau membahas satu ayat ini, silakan, mari kita bahas. Tetapi poin saya adalah begini, jangan sampai menarik kesimpulan bahwa kematian Yesus itu hanya bisa ditafsirkan atau diartikan dari satu ayat ini saja, yaitu Yohanes 11 ayat 51 ini. Enggak sih. Banyak ayat yang lain yang mengatakan bahwa ya Yesus mati untuk menebus dosa, begitu. Bahkan dari dia sendiri ada yang mengatakan itu. Jadi, menurut saya kesimpulan bahwa Yesus kalau dia mati, maknanya hanya untuk orang Israel saja dan bukan untuk menebus dosa, itu salah. Karena itu hanya berdiri di satu ayat ini saja, bukan secara keseluruhan alias tidak komprehensif. Jadi poin saya begitu ya. Nah, kalau omongan saya ada yang putus-putus, tolong kasih tahu ya. Thank you. Oke. Iya, memang betul. Narasi yang terbangun di dalam Bible itu memang dasar pijakannya, tujuan penyaliban bukan hanya yang ada di dalam Yohanes 11. Ada beberapa item. Di antaranya Paulus. Paulus mengatakan untuk itulah Yesus disalibkan agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Kemudian yang lain, Paulus pun mengatakan bahwa untuk itulah Yesus mati. Apa tujuannya? Agar menghapuskan seluruh hukum Torah. Jadi Paulus mengatakan 2 item ini. Pertama, dia mati agar dia bangkit menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Yang kedua, Yesus mati agar Yesus bisa menghapuskan semua aturan-aturan beserta perintah-perintah ketetapan hukum yang ada dalam hukum Torah. Tapi apalah arti itu semua? Kalau ternyata latar belakang penyaliban tidak ada Paulus di situ. Tidak diundang Paulus di sana untuk rapat bersama dengan Mahkamah Agama, memutuskan kemudian perkara kematian Yesus itu latar belakangnya apa. Paulus nggak tahu. Nah, sedangkan yang hadir di sana adalah orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, Mahkamah Agama, imam-imam. Mereka berkumpul. Dan kesepakatan yang terjadi di sana ketika mereka ingin membunuh Yesus, tak ada dosa waris. Tak ada hukum dosa yang dianut oleh Adam dan keturunannya. Tidak ada untuk menebus dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa. Karena orang-orang tidak bisa menanggung dosanya, maka harus ada korban yang suci untuk menjadi penebus, sebagaimana domba suci, kambing suci, sapi suci, lembu suci. Itu nggak ada latar belakang itu. Setelah kejadian orang-orang ini sepakat membunuh Yesus demi menyelamatkan mereka dari cengkraman Roma, barulah muncul cerita-cerita versi Kristen. Yesus mati untuk dosa kita. Padahal saudaraku, Yesusnya jelas menerangkan dan diterangkan di dalam keadaan Yohanes 8 pada saat ingin dibunuh.
Apa kata Yesus? Yohanes 8:37 sampai poin 44. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki firman Tuhan di dalam dirinya. Jadi orang yang ingin membunuh adalah orang yang tidak memiliki firman, bukan pelaku firman. Sehingga dia mengatakan, kalian ingin membunuhku, kenapa? Karena iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti dari data ini kita bisa tahu bahwa ternyata yang ingin membunuh Yesus itu iblis. Dengan kata lain, Imam Kayafas ini bernubuat, itu nubuatannya bukan dari Elohim, tapi nubuatannya dari iblis. Kenapa saya mengatakan nubuatannya itu dari iblis? Coba kita lihat di dalam kitab Markus 14 nomor 1. Hari raya Paskah dan hari roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Apakah ini dari Tuhan? Sudah pasti itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Matius 26 nomor 4. Apa dikatakan di sana? Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Yesus. Apakah ini dari Tuhan? Sudah pasti itu dari iblis. Kita baca nomor 59 dari Matius 26 tadi. Apa yang diterangkan di sana kemudian? Ini jelas. Apa katanya? Imam-imam kepala, Kayafas dong. Malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Ini dari Tuhan? Mustahil dari Tuhan. Tipu muslihat, mencari kesaksian palsu, kesaksian ingin membunuh Yesus, itu tidak mungkin dari Tuhan. Berarti Imam Kayafas bersepakat membunuh Yesus itu bukan berkata dari dirinya bahwa Yesus harus mati untuk bangsa kita, melainkan dari iblis. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Iblis berupaya merasuki mereka, termasuk Imam Kayafas, agar Yesus bisa dibunuh. Tujuan mereka bersepakat dengan iblis agar bangsa mereka kemudian lolos dari penjajahan Roma. Tujuan iblis terhadap orang Yahudi agar orang Yahudi bermimpi kalau dia akan diloloskan dari penjajahan Romawi. Tujuan iblis kepada di luar orang Yahudi agar orang-orang di luar Yahudi dengan matinya Yesus, mereka menganggap dosa mereka ditebus di atas tiang salib. Mungkin saudara bisa mencerna apa yang saya jelaskan. Berdasarkan data yang ada, tidaklah mungkin Tuhan berkongsi dengan Kayafas, dengan imam kepala, dengan mahkamah agama, dengan melakukan kesaksian tipu muslihat. Tidak mungkin. Tuhan membenci hal-hal seperti itu. Berarti penyaliban diselimuti oleh karya iblis. Tak ada keselamatan di situ. Termasuk mimpi bahwa penyaliban adalah untuk menebus dosa-dosa Kristen. Semua itu adalah mimpi yang sudah tersusun rapi oleh iblis. Makanya Yesus mengatakan apa? Coba Anda lihat di dalam Lukas 22. Nomor berapa tuh? Nomor 52, 53. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Ketika imam-imam kepala datang bersama dengan algojonya kepada Yesus, apa kata Yesusnya? Sangkamu aku ini penyamun, sampai kau datang membawa pentungan dan pedang, ingin membunuh aku, padahal setiap saat engkau bersama aku di dalam bait suci, tetapi kau ingin tidak membunuh aku. Tetapi saatmu tiba, saatnya kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan berarti yang datang kepada Kayafas adalah penguasa gelap. Jadi mohon maaf, saya ingin katakan kepada saudara, apa yang dialami Yesus ini adalah rekayasa iblis. Namun pertanyaannya, ketika kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penyaliban ini diselimuti oleh alam gelap,
apakah pencipta langit dan bumi yang mengasihi Yesus membiarkan hamba yang dikasihinya itu mati oleh iblis? Tidak mungkin. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak sedikit pun iblis berkuasa atas diriku. Berarti yang disalib siapa? Salah satu dari mereka pelaku kejahatan itu. Saya kira begitu Bang, silakan. Nah, ini menarik. Ya, thank you. Saya udah perhatikan baik-baik. Tadi yang Bang Zuma bilang tentang yang Paulus, ya. Maaf sekali, kita nggak perlu tulisan Paulus untuk menyimpulkan bahwa Yesus itu memang sendiri mau mati, begitu. Tanpa tulisan Paulus, ya, saya bukan bilang tulisan Paulus jelek atau tulisan Paulus nggak penting, enggak. Tetapi tanpa tulisan yang tadi Anda kutip dari Paulus pun, ya Yesus tetap mengumumkan dirinya bahwa dia akan mati kok, begitu. Dia akan mati dan memberikan nyawanya untuk penebusan, begitu. Markus 10:45 contohnya, saya bacain ya. Markus 10:45 itu dia jelas, itu dengan jelas dia bilang. Sebentar. 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan, garis bawah ini, memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Itu Yesus sendiri yang ngomong, begitu. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Dan ada ini yang kedua, data yang kedua. Sebelum Yesus disalib, dia ada perjamuan, minum anggur, makan roti. Dan ingat, waktu perjamuan Yesus bilang apa? Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, nyawa ini akan ditumpahkan bagi kamu, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu Yesus ngomong sendiri. Bukan lewat imam, bukan lewat Paulus, bukan lewat murid-muridnya. Itu statement Yesus sendiri. Oke? Nah, kalau Yesus sudah ngomong begitu, ya masa kita mau terjemahkan atau interpretasikan aneh-aneh begitu? Nggak mungkin dong. Nah, terlepas dari Imam Kayafas yang menubuatkan bahwa Yesus mati, ya memang betul juga sih Yesus mati. Dan terlepas dari yang tadi Bang Zuma bilang, bahwa ini kalau memang Imam Kayafas bukan dari Elohim, ya dari iblis begitu, ya wes, itu boleh. Mereka, saya udah bilang, itu punya agendanya masing-masing. Imam Kayafas mau Yesus mati karena untuk seitini itu. Iblis mau Yesus mati, jelas, sudah jelas banget. Dia punya agendanya sendiri, begitu. Dan yang lain-lainnya, orang-orang Yahudi yang lain ya mau mati juga, begitu. Mau Yesus mati maksudnya. Tapi poin saya satu, nggak boleh dilupa ya, bahwa statement Yesus sendiri yang ngomong bahwa dia itu menyerahkan nyawanya. Kalau menyerahkan nyawanya ya pasti mati dong, nggak mungkin enggak, begitu. Dan dia bukan bilang nanti akan ada orang yang menggantikan aku untuk mati. Enggak, dia nggak bilang begitu sih, begitu. Saya mau bahas yang menarik lagi, kalimat Bang Zuma yang terakhir tadi, begitu. Bahwa Yesus sebenarnya Anda mau bilang bahwa Yesus sebenarnya nggak mati, begitu. Ya ada yang disalib, tapi bukan Yesus, karena saya tahu ya Islam. Muslim tidak mungkin mempercayai bahwa Yesus itu disalib, karena pasti orang lain yang disalib, begitu kan. Nah, saya mau katakan begini, dari tadi kita itu sebenarnya membahas makna kematian Yesus, begitu. Kalau kita membahas makna kematian Yesus, salah satunya adalah Yesus mati untuk menebus dosa, ya, itu salah satu maknanya. Nah, tapi menurut saya begini, jangan repot-repot membahas makna kalau faktanya saja ditolak. Jadi, kalau memang faktanya saja, kalau faktanya saja tidak terjadi, ya apalah ngapain bahas maknanya, repot-repot, begitu. Toh memang nggak disalib, gitu kan? Kalau ya, toh memang nggak disalib. Jadi ngapain repot-repot bahas makna? Nggak perlu kita bahas Yesus mati untuk menebus dosa, Yesus mati untuk menyelamatkan orang-orang Israel sesuai dengan yang Kayafas. Itu nggak perlu bahas begitu. Jadi yang harus kita bahas sebenarnya malam ini itu adalah benar nggak sih Yesus ini disalib atau enggak?
begitu. Rasional nggak Yesus itu disalib begitu? Jangan-jangan benar yang Bang Zuma bilang, bukan Yesus yang disalib. Nah, itu yang harus kita bahas sebenarnya, faktanya atau fiksi begitu. Jangan bahas maknanya dulu, kalau faktanya saja nggak diterima. Menurut saya begitu. Oke, itu respon saya. Silakan Bang Zuma. Oke, baik. Yang pertama, ketika saudara mengambil Markus 10 nomor 45, itu masih multitafsir. Kenapa bisa demikian? Kita lihat perkara yang ada di lapangan. Orang-orang ini sepakat membunuh Yesus karena ketakutan mereka, bangsa mereka dirampas oleh Roma. Mereka takut, maka satu orang ini harus menjadi tumbal. Sehingga ketika itu betul adanya, keadaan pada saat itu benar-benar adanya kayak begitu, bahwa orang Roma akan merampas, karena itu pernah terjadi. Bagaimana seorang Herodes berupaya membunuh bayi Yesus. Mereka ingin membunuh bayi Yesus ini. Apa tujuannya? Faktor politik. Karena mereka tidak mau ada seorang raja yang bangkit di tengah bangsa yang sedang mereka jajah. Apalagi sampai bangkit raja yang sama seperti Salomo, Daud. Itu bahaya itu. Maka mumpung dia belum dewasa, bunuh ketika ia masih kecil. Kalau sampai itu betul, Yesus yang mengatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang yang benar. Ingat saudaraku, memberikan nyawa bukan berarti harus mati di tangan penjahat. Memberikan nyawa juga salah satunya adalah dia rela terangkat ke langit bersama dengan malaikat, meninggalkan bumi demi untuk supaya dia tidak di tengah-tengah bangsanya, agar bangsanya tidak dirampas oleh penjajah Roma. Artinya dia rela nyawanya terangkat ke langit tanpa mengalami kematian. Jangan dikonsumsi, menyerahkan nyawa harus mati, enggak. Dia harus menyerahkan nyawanya, menyerahkan dirinya. Kenapa bisa demikian adanya tafsirnya? Coba Anda lihat, ketika dia berdoa di Taman Getsemani, apa katanya? Wahai Bapa, biarlah sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendakmu. Data selanjutnya mengatakan apa? Maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepadanya sehingga peluhnya maka dia berdoa, semakin berdoa bersungguh-sungguh, dan peluknya seperti titik-titik darah yang jatuh ke tanah. Apa tujuan malaikat ini datang? Baca Matius 4, baca Lukas 4, nomor 6, nomor 7. Apa yang dikatakan di sana? Kata iblis, Yesus, jika engkau adalah anak Elohim, jatuhkan dirimu, binasakan dirimu. Sebab kalau itu sampai terjadi dan kau betul-betul anak Elohim, maka dia Elohim akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Ada tertulis, kata iblis, jika engkau anak Elohim, maka Elohim tidak membiarkan itu terjadi. Elohim akan mengutus malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Alhasil, Yesus ketika terancam ingin dibunuh oleh musuh, dia berdoa. Apa yang terjadi? Malaikat benar-benar turun. Untuk apa? Maka Yesus menyerahkan nyawanya untuk terangkat ke langit bersama dengan malaikat. Jadi jangan ditafsirkan. Tafsir muncul di sini, multi tafsirnya. Kenapa dikatakan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Kenapa? Orang Israel kala itu, Bung, adalah orang yang berada di bawah tawanan kekaisaran Romawi. Mereka adalah orang-orang tertawan, bukan orang merdeka. Maka apa Imam Kayafas dan orang-orang yang dikhawatirkan pada saat itu adalah ketika kita biarkan Yesus tetap melata di Yerusalem, maka itu sama dengan kita membiarkan bangsa Roma datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Nah, Yesus tahu itu enggak? Tahu. Maka Yesus mengatakan, biarlah aku pergi daripada bangsaku dirampas oleh Roma. Itu ada betulnya. Tapi bukan berarti memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Untuk apa? Di mana dalilnya Tuhan menebus dosa dengan menggunakan darah manusia?
Jadi tafsir Anda yang keliru, tafsir saya yang betul. Kenapa saya katakan keliru? Belum ada sejarahnya Tuhan membebaskan orang jahat dengan mengorbankan orang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 itu sangat jelas tuh. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin dia merelakan nyawanya pergi, merelakan dirinya dibunuh demi untuk penjahat? Itu tidak mungkin. Itu mustahil. Jadi saudaraku, Anda mentafsirkan hal yang tidak relevan dengan apa yang ada di tengah-tengah kaum Israel terkait dengan adat istiadat keberagamaan mereka. Mereka bukan penyembah dewa Molok yang harus mengorbankan manusia demi mendamaikan mereka dengan dewa Moloknya. Bukan. Catat itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Lalu persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Mana Nabi Musa memerintahkan mengorbankan manusia? Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin menebus dosa, hendaklah mereka mengorbankan kambing, sapi, lembu, domba. Tak ada manusia, Bang. Jadi yang dimaksud menjadi tebusan bagi orang banyak adalah Yesus rela terangkat ke langit dibawa oleh malaikat ketika ia berdoa, daripada dia tinggal akan terjadi huru-hara besar. Mending dia pergi demi untuk menyelamatkan orang banyak. Itu fakta, itu real. Itulah yang terjadi terhadap nubuatan dan keadaan yang terjadi pada masa itu. Jadi kita harus melepaskan doktrin dan dogma ketika kita membaca data. Jangan data itu kita arahkan kepada dogma yang kita imani, tetapi data sesuai dengan cerita kisah pada masa itu. Dan kita dudukkan perkara itu kepada niatan pelaku-pelaku yang ada untuk menyalibkan Yesus. Nah, muncul pertanyaan, bolehkah saudara menunjukkan data kepada saya bahwa Elohim menginginkan mengorbankan orang benar demi untuk membebaskan para pelaku dosa? Orang Kristen adalah orang berdosa, dikutuk katanya. Yesus datang menebus kutuk itu. Tolong tunjukkan dalil di mana Tuhan mengorbankan orang benar demi untuk melepaskan kutuk orang-orang yang bersalah. Silakan. Ya, thank you. Nah, ini semakin menarik. Aduh, waktu saya nggak lama. Saya cepat aja. Anda bahas Markus 10 ayat 45 yang tadi saya sudah ungkit di awal. By the way, ayat itu Anda interpretasi. Saya membacakan apa adanya, mengartikan apa adanya, terus terang, tidak ada tafsiran aneh-aneh. Yesus bilang memberikan nyawa. Sudah, memberikan nyawa sudah pasti mati. Bukan terangkat ke langit. Kalau Anda menafsirkan memberikan nyawa sama dengan terangkat ke langit, nah itu perlu pertanggungjawaban tulisan secara sistematis teologinya seperti apa. Dari mana itu bisa muncul terangkat ke langit. Begitu. Walaupun saya tahu background Anda ya pasti Islam, ya tentu Anda tidak akan setuju bahwa Yesus itu mati. Makanya Anda pasti akan memberikan tafsiran yang aneh-aneh, yang macam-macam kalau ada perkataan atau statement ya dari Yesus sendiri yang mengatakan dia akan mati. Kebanyakan teman-teman Muslim yang saya debat, yang saya diskusi, begitu ketemu Yesus yang dengan lantang mengatakan dia mati seperti ayat ini, dia pasti tafsirnya aneh-aneh. Tafsirnya macam-macam, termasuk seperti Anda Bang Zuma yang mengatakan bahwa ya dia terangkat ke langit, maksudnya bukan mati begitu. Ya jawabannya enggak sih menurut saya. Karena masih ada ayat yang lain yang mengatakan dia mati. Yang tadi Anda tahu yang tadi saya bilang itu yang di waktu perjamuan malam terakhir yang dia mengangkat anggur ini menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bukan anggur yang darahku yang akan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu bukan cawan yang Yesus pegang itu, bukan. Itu mah udah habis diminum begitu. Tapi itu makna bahwa ya nanti dia akan mati dan darahnya menjadi tebusan bagi banyak orang begitu. Oke, kembali ke Markus 10:45. Itu bukan, saya sama sekali nggak nafsir aneh-aneh. Anda yang menafsirkannya aneh, yaitu naik ke atas surga begitu. Nah, itu pun akan menimbulkan masalah baru. Kalau Anda meyakini bahwa Yesus naik ke atas surga, lalu yang disalib, nah ini
kita kembali ke fakta nanti ya. Kita akan kembali ke fakta. Tapi saya mau jawab pertanyaan Anda dulu. Di mana ayat bahwa Bapa mengorbankan Elohim mengorbankan orang-orang baik untuk orang-orang apa ya? Saya lupa, sorry. Tapi intinya saya tahu maksud Anda. Jawabannya nggak ada sih. Kalau Anda bertanya sesuatu yang sudah didesain tidak ada jawabannya, ya pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Begitu. Tapi saya juga bisa balik tanya, di mana ayatnya Yesus tidak mau dikorbankan oleh Bapa? Di mana ayatnya? Coba saya mau tahu. Bapa melarang bahwa Yesus disalib. Saya mau ayat yang seperti itu, ada nggak? Baik. Coba Anda bisa jawab selantang saya menjawab, begitu. Coba, silakan. Baik. Thank you. Oke. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Namun sebelumnya saya kasih Anda referensi supaya Anda jadikan sebagai bahan pelajaran dan renungan. Yesus tidak pernah berkata, aku akan meninggalkan dunia, sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab dalam kitab Markus. Sesuai yang tertulis dalam kitab Roma, Galatia, Filipi, 13 surah Paulus. Atau keempat kitab kanon. Atau di kisah para rasul. Itu tidak pernah. Sabar. Keluaran 23 berapa, sorry? Sambil saya buka dulu. Keluaran 23, nomor 1, nomor 2, nomor 7, nomor 8. Itu satu. Oke, saya sambil baca ya. Ya. Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 44, memang aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi, bukan kitab Paulus, bukan kitab Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Itu satu. Yang kedua, Matius 24 nomor 26. Yesusnya mengatakan, atau yang ada dalam Lukas 22 nomor 22, dia harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia di dalam kitab terdahulu, bukan kitab yang akan muncul. Lalu dikatakan dalam Matius 26 nomor 24, dia pun mengatakan bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang telah tertulis tentang aku, yang telah tertulis. Anda itu, perjanjian baru itu muncul setelah Yesus tak ada. Sementara Yesus mengatakan, kitab yang sudah tertulis berarti kitab terdahulu. Bahkan di dalam Lukas 24:44 Yesus menyebut Taurat. Berarti salah satu poin yang ada di situ adalah ketika dikatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Bagaimana mungkin Yesus mau dijadikan sebagai tumbal untuk orang-orang yang bersalah? Sementara Tuhan yang mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Amsal 6, nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Apa itu? Jangan kau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti pembunuhan, penyaliban, kalau Yesus yang dibunuh, berarti itu bukan merupakan sesuatu simbol penyelamatan dari Tuhan. Tetapi itu hanyalah janji-janji dari iblis. Karena Tuhan terhadap pembunuhan kepada orang yang benar, jangankan membunuhnya, menumpahkan darah orang yang benar saja itu adalah hal yang dibenci dan bahkan kekejian dalam hatinya. Bagaimana bisa Yesus orang benar ditumpahkan darahnya bahkan dibunuh, justru membuat Tuhan menyelamatkan orang-orang jahat. Sekarang karena waktu Anda singkat, saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang dimaksud di dalam kitab saudara Kisah Para Rasul 4 nomor 11? Siapa yang dimaksud dengan batu penjuru ini? Yesus kan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Ini Yesus kan?
Sepakat kita karena sudah tertulis Yesus. Sekarang kita lihat di dalam Mazmur 118. Sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Aku akan pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Kisah Para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu penjuru. Nah, sekarang kita lihat Mazmur 118. Nomor 22-nya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Ini siapa, Bang? Siapa batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan ini? Yang ada di Mazmur 118. Nomor 22. Yesus bukan? Yesus. Berarti benarlah ucapan Yesus bahwa aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Nomor 17-nya, aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Itu jelas itu. Tangan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan Tuhan melakukan perkasaan dan seterusnya. Jadi, kata Yesus, Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Ini batu penjuru nih. Batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Mengatakan dengan lisannya sendiri sesuai apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daud tentang dirinya. Dan pengakuannya sendiri di dalam Lukas 24 nomor 44. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Salah satunya adalah aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada kematian. Berarti Yesus tidak mati, Bang. Terangkat dia langsung ke bumi, ke langit. Makanya ketika Petrus berkhutbah, kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2, apa yang diterangkan oleh Petrus di data nomor 31-nya? Karena itu, ia telah melihat ke depan. Nomor 29-nya dikatakan begini. Saudara-saudaraku, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Dia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi Daud adalah seorang nabi, dan Daud tahu bahwa Elohim telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud itu sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan. Daud telah melihat ke depan. Telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa ia tidak akan ditinggalkan di dunia orang mati. Tidak akan ditinggalkan di alam kubur. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kematian. Yesus inilah yang dibangkitkan Elohim. Dan tentang hal itu kami semua menjadi saksi. Dan sesudah itu Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Ditinggikan oleh tangan kanan. Siapa tangan kanannya Elohim? Malaikat. Itulah tadi ketika Yesus berdoa, maka malaikat datang memberikan kekuatan kepadanya. Diangkat dia, ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Itu khotbah Petrus terkait dengan nubuatan Daud. Dan Yesus menuju kepada nubuatan Daud. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Dan di dalam kitab Mazmur jelas dikatakan di sana, aku tidak akan mati. Siapa kira-kira itu? Daud? Tidak mungkin. Daud mati. Satu-satunya kandidat hanyalah Yesus. Berarti yang ada di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 11 mengatakan Yesus adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu betul tertulis di dalam Mazmur 118. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Tuhan tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku ini pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi penjuru. Hal itu telah terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita.
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu di dalam nama Tuhan. Inilah yang terjadi ketika Yesus masuk ke Bethlehem menggunakan keledai. Hosana anak Daud, Hosana anak Daud, Hosana anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu Yesus. Mazmur 118. Itu Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Aku tidak akan mati, melainkan tetap hidup. Ingat dari awal tadi bang, kesepakatan nubuatan Kayafas membunuh Yesus itu dilanjutkan misi mereka dengan kesaksian palsu, tipu muslihan, kesepakatan kemudian dengan iblis, lalu iblis merasuki Yudas. Apakah itu semua berhasil membunuh Yesus? Tidak mungkin. Tuhan sudah menyediakan keselamatan untuk dia. Jadi yang dikatakan tadi Markus 10:45 itu lebih benar ke saya daripada ke Anda. Anda hanya ingin Yesus mati sama seperti iblis ingin Yesus mati. Sedangkan saya sama seperti Elohim tidak menginginkan kematian kepada Yesus, yaitu tidak menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Anda berada pada kubu iblis, saya berada pada kubu Tuhan. Tidak menginginkan kematian terhadap orang benar, tetapi Anda bersama iblis menginginkan kematian terhadap orang yang benar. Selamat saudaraku, silakan. Akhirnya selesai. Thank you. Balik ke Keluaran 23 ayat 1, 2, 3, ayat 7, ayat 8. Itu sama sekali enggak bilang Bapa melarang Yesus disalib. Kayaknya Anda salah ayat. Jadi tolong kasih saya ayat yang lain yang betul. Jadi sekali lagi saya tanya, ada nggak ayat yang melarang bahwa Bapa melarang Yesus untuk disalib? Langsung dijawab, Jangan thank kau you. membunuh orang yang benar. Itu larangan atau bukan bang? Ayat 23 nggak bilang begitu tuh. Ayat 23 saya bacain ya, ayat 1, 2, 3. Janganlah engkau menyebar kabar bohong, janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Itu ayat 23 ayat 1. Berarti bukan dong ayatnya. Nah, sekarang Anda baca nomor 7-nya. Kan Ayat ini 7, bohong. oke. Ini kan kebohongan yang Anda Haruslah kau jauhkan darimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab Itu aku larangan. tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini Itu nggak sesuai larangan. dengan yang saya minta. Itu Saya larangan. kan minta spesifik. Saya Itu minta larangan. spesifik. Saya Itu minta larangan atau spesifik. bukan? Itu larangan atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya minta atau bukan? spesifik. Itu Saya minta larangan spesifik. atau bukan? Saya minta spesifik. Itu larangan Saya atau minta bukan? spesifik. Halo. Saya jawab dengan gentle Udah, bahwa oh, berarti- tadi saya itu bilang Udah, kan, oh, berarti pertanyaan ya, Anda Bang, itu tuh. nggak ada jawabannya. Ya Udah, kan, kalau oh, Anda berarti nggak ya, mau Bang. jawab nggak apa-apa. Ya itu udah Begini kau. Bang Zuma, kalau Sekarang nggak ada pertanyaan saya jawabannya, dengar dulu, ya nggak saudaraku apa-apa. Mario. Saya nggak akan bully. Saudaraku gitu. Mario, Kalau memang silakan. Anda nggak bisa cari ayatnya, ya nggak apa-apa. Saya nggak Inilah- akan bully kok begitu. Dengarkan saya saudara. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kamu bunuh. Itu larangan atau bukan? Iya sih, tapi kan ayat yang saya minta spesifik Bang. Bapa melarang Yesus mati. Yesus orang benar atau bukan? Bapa melarang Yesus mati nggak ayat itu? Saya ulang pertanyaan saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya justru saya akan jawab itu setelah Anda jawab saya. Yesus orang benar atau bukan? Ya, Anda jawab saya dulu, baru saya jawab itu. Ya, Anda jawab dulu. Anda jawab dulu. Anda Ya jujur. enggak lah, kan saya dulu. Enggak loh, Ya, ini gini loh. saya kan Tadi kan sudah Bang Zuma di awal saya ditanya. sudah memberikan data kepada saudara. Loh gini Bang, enggak. Tadi kan Anda nanya duluan kan di awal. Ya, ini saya sudah jawab. Ada nggak ayat Saya- bahwa bukan. Tadi Anda kan nanya dulu ke saya tentang ayat kan. Terus saya bilang ayatnya nggak ada. Nggak Nah, ada. Iya kan? Saya bilang ayatnya Oh, nggak ada. 1-0 kan? Saya 1-0. jawab dengan 1-0. gentle. Lalu Terus saya Anda juga minta bertanya dong kepada ayat saya, yang enggak, ini bukan mana masalah. dalilnya Tuhan Ini bukan masalah melarang menang membunuh kalah. Yesus, kan begitu? Betul? Ya, tapi saya juga nanya kan, di mana dalilnya Bapak melarang Yesus mati? Oke, baik. Baik, dengarkan Spesifik. baik-baik. Spesifik. Saudaraku, dengarkan Spesifik, saya ya. baik. Dengarkan saya baik-baik, saudaraku. Dengarkan. Saya bacakan Anda data di dalam Lukas 24 nomor 44.
Nih saya bacakan datanya. Supaya Anda dengarkan baik-baik dan yang di bawah juga bisa menyaksikan kita. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat ada nama Yesus disebutkan. Kalau nama yang Anda cari. Dalam kitab Taurat Musa, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat Musa. Silakan. Halo. Jangan menjawab. Sabar dulu. Saudara Ben, sabar. Oh, belum. Ya. Saudaraku. Udah saya atau belum? Oh, belum. Saudara Mario. Siapa nih? Saya. Anda kan Oh, iya. mencari Saya jawab. nama Yesus di Keluaran 23 nomor 7 itu Anda cari nama Yesus kan? Yesus mengatakan harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Taurat. Kalau Anda mencari nama Yesus di Taurat sehingga Anda mengatakan itu untuk Yesus, tolong tunjukkan nama Yesus di Taurat. Ada nggak sesuai dengan pengakuan Yesusnya bahwa ada aku ditulis di Taurat? Kalau tidak ada berarti Yesus pembohong atau gimana ini? Atau Anda hanya ingin menghindar supaya misi iblis bisa Anda bantu agar tergenapi? Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Yesus, emang ada namamu di dalam Taurat? Tidak ada nama Yesus di Taurat. Tapi Yesus emang mengatakan, ada nama Muhammad di Taurat. mati meja. Sabar bang, sabar. Jangan emosi. Ini ilmiah kita diskusi. Anda menuntut saya menunjukkan nama Yesus di dalam Keluaran 23 nomor 7, bukan? Saya bukan data itu kuminta. Bukan satu ayat kuminta. Satu Taurat Anda tunjukkan. Ada nggak nama Yesus? Tidak ada. Terus kenapa Yesus menjadikan Taurat sebagai siapa referensi? Raja Seks? Ayo saudara. Kenapa Yesus mengatakan kemudian Zuma Raja Seks siapa? Bang Ben, jangan dulu. Jangan begitu. Raja seks itu yang Tuhannya keluar dari vagina. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Carikan saya nama Yesus. Satu Taurat itu ada nggak nama Yesus? Silakan. Ya, thank you. Ada nama Yesus Saya di nggak Taurat. akan menjawab pertanyaan kalau Anda memberi pertanyaan. Itulah bukti bahwa. Jadi pertanyaan saya masih sama. Dengar. Sebenarnya itu jawaban untuk Anda tuh. Bahwa di dalam Taurat, kalau Anda mencari, dengar. Pertanyaan saudara adalah, tolong tunjukkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Bapak melarang membunuh Yesus. Artinya harus ada nama Yesus kan? Nah, tolong tunjukkan kitab Taurat, kitab Tanakh, semua kitab Yahudi, tunjukkan kalau ada satu nama Yesus anak Maria di situ. Saya turun dari komal ini kalau Anda bisa tunjukkan. Berarti tidak ada, kawan. Berarti Yesus itu orang benar, yang dimaksud di situ adalah Dia. Jangan kau membunuh orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Udah selesai kita Bang Mario? Waktu Anda habis? Jaringan Anda kayaknya ganggu. Sudah? Oh ya, sudah. Oh ya, saya gangguan sedikit memang dari tadi. Iya, silakan. Oke, kasih saya kesempatan ngomong ya. Oke, saya nggak interupsi Anda dari tadi. Oke, Keluaran 23 ayat 7 yang Anda bilang, itu sama sekali tidak mengatakan tentang Yesus. Yang saya maksud tadi itu jelas ya. Saya kalau bilang ada, saya bilang ada. Tapi kalau nggak ada, saya bilang nggak ada. Keluaran 23 ayat 7 itu membahas tentang orang-orang, hubungan sama sesamanya. Bukan tentang penyalipan Yesus. Jadi kalau dibilang, kamu nggak boleh bunuh orang yang nggak bersalah. Iya, jelas. Itu pasti dilakukan oleh orang-orang Israel. Tetapi itu bukan di dalam konteks penyalipan Yesus. Jadi itu nggak ada kaitannya sama sekali dengan penyalipan Yesus. Oke, itu jawaban saya. Berarti, kalau Anda menghindar dari pertanyaan saya dengan memberi saya pertanyaan terus, ya itu
Ya itu terserah Bang Zuma. Kalau cara Bang Zuma begitu sih ya terserah sih. Saya sih nggak begitu. Kalau saya orang tanya, saya bilang nggak ada. Kalau saya bilang ada, ya saya bilang ada. Begitu. Lalu Anda salah menafsirkan ayat 23, pasal 23 ayat yang ke-7 tadi. Seperti yang tadi saya bilang. Nah, mengenai Taurat yang mana sih tadi Anda bilang itu? Yang di dalam Lukas kalau saya nggak salah ya. Itu nggak dibilang sama sekali tentang nama Yesus kok, enggak. Itu penafsiran. Terus kenapa Anda cari namanya? Kenapa Anda mencari yang nama? salah. Kenapa Anda mencari nama kalau gitu? Anda minta, maaf, saya interupsi. Anda minta saya menunjukkan Tuhan di dalam perjanjian lama melarang membunuh Yesus. Maksudnya harus ada nama Yesus kan? Iya, enggak harus ada. Ya, yang tadinya Enggak orang harus. benar siapa? Orang benar ini siapa? Orang-orang Israel pada waktu itu, bukan Yesus. Yesus kenapa kemudian merujuk kepada Torah? Mana bagian yang menunjuk pada Taurat? Ini bukan bahasa bicara tentang penyalipan. Lukas 24, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Iya, tapi bukan ini. Lalu Bukan yang mana? Ini. Lalu yang mana? Bukan yang ini. Iya, lalu yang Itu mana, Bang? tentang. Lalu yang mana? Ya, tapi bukan yang ini dulu. Iya, lalu Oke. yang mana kalau begitu? Oke, bahas yang Taurat yang itu saya yang- perlu waktu yang tersendiri yang panjang. Oke. Tetapi tidak yang Ternyata ini. masih ada Karena ini Paulus jelas kok zaman kalau Anda modern. baca konteksnya, ya intinya lu Masih jangan ada berbuat jahat Paulus kepada zaman sesama. modern. Begitu. Ini bercerita tentang hak-hak manusia. Yesus manusia, abangku. Ini peraturan tentang hak-hak manusia. Orang benar harus jangan Iya, dibunuh. tapi lebih ini peraturan sipil. Haruslah bukan kau tentang Yesus yang mau jauhkan disalib lu dirimu nggak boleh dari bunuh. perkara Enggak, bukan dusta. begitu. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang Iya, bersalah. dusta nggak ada. Iya betul. Cuma kan itu nggak sesuai dengan yang saya minta. Sekali lagi. Kenapa harus memenuhi permintaan Anda? Jangan diinterupsi dulu. Nanti ada waktu Anda. Kenapa Anda harus Tadi dipenuhi kan Anda permintaan minta saya ayat yang harus sesuai dengan yang Anda minta. Anda kan Tadi lucu Anda minta nih, ayat yang Saudara sesuai Anda Mario. minta juga. Anda minta data, saya tidak minta kemudian nama. Saya hanya ingin tolong tunjukkan dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhan membenarkan membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang salah. Saya tidak menuntut harus ada nama Yesus. Apa kata Anda, saudara? Tidak ada. Oh ya memang nggak ada namanya. Satu Betul, kosong. memang nggak ada. Nah, mana dalilnya? Jangan yang menyebut nggak nama. masalah. Jangan menyebut nama. Tunjukkan dalil Tuhan membenarkan membunuh orang benar demi menyelamatkan orang yang bersalah. Ada nggak dalilnya? Iya. Saya kan tadi bilang nggak ada. Nggak ada. Oke. Iya. Sekarang iya. Ini bukan mau 1 sama 10 kosong atau berapa. Oh, enggak. Ya toh Anda Anda harus juga nggak tetap bisa berada jawab pada pertanyaan tempat. saja sih. Anda harus berada pada tempat kalah. Karena saya didukung ya, dalil, kalau Anda tidak memang- didukung dalil. Anda hanya Ya asumsi sama dari saja. tadi. Abang. Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya tadi. Karena Anda menuntut nama Anda Yesus nggak bisa kan? jawab pertanyaan saya. Saya sudah jawab pertanyaan Anda. Keluaran 23 nomor 7. Udah aku jawab. Bahkan Ya, lebih pertanyaan bagus. Anda tadi memang nggak ada jawabannya. Sama Ya, memang. pertanyaan saya juga nggak ada jawabannya. Kan? Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Bukan tidak boleh dibunuh. Lah, siapa Loh, yang Yesus sendiri membolehkan? bilang mati. Siapa kok. yang Begitu. membolehkan membunuh orang benar? Bukan yang membolehkan, tapi memang Yesus datang untuk mati. Markus Itu kata 10:45 Anda itu baca, maunya kan? Anda, itu maunya Anda. Yesusnya mengatakan aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di Taurat, Bang. Bukan di dalam benak Oke. Anda sebagai Kristen. Oke. Berarti Yesus nggak disalib. Ya. Yesus tidak Oke, disalib, jelas karena ada larangannya. Ya, oke. Haruslah kau jauhkan Oke, saya dirimu ikutin dari Anda. perkara dusta. Kan begitu. Oke. Saya ikutin Anda deh. Oke, anggaplah. Oh, sorry. Iblis pasti sakit hati tuh kalau dikatakan Yesus tidak disalib. Ya. Oke lah. Silakan. Waktu saya 15 menit lagi. Saya 15 menit lagi. Boleh. Kalau gitu, ini pertanyaan sederhana. Oke lah, saya ikutin cara Anda bahwa Yesus itu nggak disalib.
Oke, bahwa ada seseorang yang disalib, kita nggak tahu itu siapa, saya sebut saja itu Mr. X ya. Mr. X ini disalib begitu. Lalu ketika Mr. X ini disalib, lalu mengapa kubur Yesus kosong? Ya, kubur dia kosong, kubur Mr. X ya, bukan kubur Yesus salib. Kenapa kosong? Saya jawab. Ya. Ya. Yesus yang asli berkata kepada muridnya, sebelum ke muridnya, di dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, apa kata Yesus? Orang Farisi dan angkatan jahat serta angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat keluar dari kubur. Yang kedua, Yesus berkata kepada muridnya di dalam Matius 24, ketika ditanya kemudian oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Jawaban Yesus apa? Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang mengatakan aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, aku bertemu dengan Mesias dalam birik, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Yang ketiga, di dalam Yesaya 14 nomor 15, di situ dikatakan iblis dilemparkan ke dunia orang mati, ke alam kubur yang dalam. Di dalam Yohanes 12 nomor 31, Yesus berkata, sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kenapa keluar dari kubur? Karena penguasa dunia itu dilemparkan ke alam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 15 yang tadi. Lalu kemudian di dalam Matius 27:63, Tuhan, kami ingat si penyesat sewaktu berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Si penyesat, Planos. Berarti yang keluar dari kubur ini adalah sang penyesat yang memakai nama Yesus. Sehingga ketika Anda mengatakan kenapa hilang di kubur? Karena si penyesatnya melakukan tanda yang dahsyat dan memberikan tanda kepada angkatan jahat. Dia kudu wajib keluar dari kubur karena dia hanya dikatakan 3 hari 3 malam. Berarti setelahnya dia harus keluar dari kubur sebagaimana Yunus keluar dari perut ikan. Itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Ingat kata Yesus, Kristus palsu melakukan tanda yang dahsyat. Apa tanda dahsyat itu? Keluar dari kubur, bangkit dari kematian. Itu tanda dahsyat. Memakai namaku, Matius 24 nomor 3, nomor 4, nomor 5. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak planos penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Yesus, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi saudara, coba Anda lihat ketika ia bangkit di Matius 28 nomor 17, 18, 19. Apa yang dia katakan? Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah kepada seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Di mana Yesus pernah mengaku diberi kuasa baik di surga maupun di bumi? Ada enggak? Enggak pernah. Justru Yesus di dalam Matius 4, Lukas 4 pernah ditawarin kuasa itu oleh iblis. Iblis, Yesus, jika kau menyembah aku, jika kau menuhankan aku, tunduk kepadaku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa itu? Iblis. Yesus terima enggak kuasa itu? Tidak. Sekarang Anda baca Yohanes 13 nomor 2. Lalu iblis merasuki Yudas. Anda baca? Lalu iblis merasuki Yudas. Kalau iblis mengatakan sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun, kata iblis, kuasaku ini, maka wajar Yesus mengatakan sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dan yang keluar ini adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan yang mengimaninya
tentu adalah orang-orang yang sepaham, sepakat, semisi dengan iblis. Iblis ingin Yesus mati. Anda malam ini memperjuangkan agar Yesus itu mati. Maaf, Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar. Silakan. Ya, semakin menarik sekali, luar biasa hipotesanya. Saya perlu berikan tepuk tangan untuk Anda. Teori yang sangat luar biasa. Saya baru pertama kali dengar ada yang kayak begini, begitu. Tapi ada pertanyaan lagi nih kalau begitu. Ingat Bang, Kalau saya memang, bicara berdasar dalil. Lanjut. Iya, tentu. Saya udah tahu yang tadi Anda sebutkan tentang tanda Yunus, lalu orangnya dibangkitkan, begitu. Kita anggap berarti dari teori Anda tadi, Mr. X itu dibangkitkan. Oke, Mr. X ini dibangkitkan dan dia semisi sevisi dengan iblis, gitu ya. Semisi sevisi, ya pokoknya konconya iblis lah, pokoknya lah ya. Konconya iblis begitu. Lalu tiba-tiba si Mr. X ini terangkat ke sorga, lalu mengucapkan kalimat yang Anda bilang, oh Yesus nggak pernah ngomong itu, gitu. Itu ngomongan pasti dari iblis, begitu. Pertanyaan saya, kok kalau memang dari iblis, tapi kok nggak ada yang menguntungkan iblis sama sekali ya? Sama sekali nggak menguntungkan iblis. Kalau iblis gitu ya harusnya menguntungkan diri dia, merugikan murid-muridnya, begitu. Lalu ya pasti misinya satu misi sama iblis dong. Intinya mau menghancurkan manusia, begitu kan? Begitu. Lalu kalau memang dia sevisi sama iblis, mengapa nama Allah melulu, Bapa melulu yang digaungkan oleh mereka, begitu? Nama Allah melulu, begitu. Sama sekali nggak ada kaitannya sama iblisnya, begitu. Mereka nggak sama sekali nggak ada ngomong sedikit pun tentang ya paham iblis lah, begitulah iblisismenya, begitu. Mengapa begitu? Pakainya ya Yesus melulu, begitu. Kalau memang yang lagi pula yang dicatat di dalam Alkitab kubur kosong itu kan jelas kubur kosong, dan yang menampakkan diri ke murid-murid itu iblis juga, gitu. Si Mr. X ini menampakkan diri kepada murid-murid ini, pada ratusan orang, begitu. Nah, ini iblis yang sedang menjelma, begitu. Ya, coba saya minta jawabannya. Thank you. Muridnya menganggapnya iblis. Anda baca Lukas 24 nomor 37. 36-nya, Salam alaihim. Mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Kok ada orang keluar dari kubur kok? Bilang hantu. Andai saja murid sudah mendapat pesan dari sang guru, aku akan keluar dari kubur pada hari ketiga, maka tidak mungkin mereka mengira hantu, malah mereka akan berlarian memeluk Yesus. Halilintar, Tuhan kita sudah keluar dari lubang kubur. Malah mengira hantu, mereka kaget dan ketakutan sebab mengira melihat setan. Dan Anda baca Matius 27 nomor 63. Tuhan, ketika orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama kemudian bertemu dengan orang-orang Roma, bertemu dengan Imam Pilatus kala itu. Apa katanya? Tuhan, kami ingat si penyesat itu sewaktu ia berkata, sesudah 3 hari aku akan dibangkitkan. Si penyesat. Itu jelas itu. Lalu dikatakan di dalam Matius 27 nomor 64. Karena itu diperintahkan untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri Yesus. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit di antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Berarti kebangkitan itu memang sudah diceritakan sebagai penyesatan. Imam kepala mahkamah agama mengatakan si penyesat itu pernah berkata, sesudah 3 hari aku dibangkitkan. Orang-orang di sana mengatakan si penyesat yang keluar dari kubur. Murid-muridnya mengatakan hantu. Mereka ketakutan. Makanya coba Anda lihat di dalam Lukas 24 nomor 9, 10, 11, 12. Apakah murid-murid percaya kalau Yesus itu yang dikubur?
kalau Yesus keluar dari kubur? Tidak. Mereka mengatakan itu omong kosong. Baca itu dong. Baca itu. Murid-murid tidak pernah diberi tanda. Hei murid-murid, ya paman, tanda kedatanganku adalah aku akan keluar dari tengah kubur loh. Murid yang benar tidak diberi tanda seperti itu. Yang diberi tanda seperti itu adalah tanda angkatan jahat. Apa tanda yang diberikan kepada murid yang benar? Baca Matius 24 nomor 3. Apa katanya? Ketika ditanya, apa tanda kedatanganmu? Dijawab oleh Yesus, kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Nomor 27. Bukan di tengah kuburan. Di tengah kuburan itu tanda untuk orang jahat. Di tengah langit tanda orang yang benar. Itu perbedaannya. Jadi kalau ketika Anda mengatakan, kenapa dia selalu membawa nama bapak-bapak? Hai, saudaraku Mario, belajar lagi. Tidak ada satupun data di dalam kitab, original teks kitab saudara, memakai nama Elohim. Semuanya memakai Theos. Theos, 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 dan Theos. Itu bukan Bapak, tetapi dewa Roma Yunani. Baca original teks. Baca itu. Tidak ada di situ Elohim, yang ada Theos, 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 dan Theos. Di Indonesia baru disebut kemudian Elohim atau Bapak atau Bapak. Padahal itu adalah dewa. Jadi gitu saudaraku, lembutkan hati saudara. Saya berbicara berdasarkan data, Anda hanya pemaksaan daripada tendensius akan dogma dan doktrin gereja. Maaf, tadi Anda sudah mengalami sesuatu yang kurang enak didengar ketika Anda membantah Keluaran 23 dan Anda menuntut ada nama Yesus di situ. Itu sangat memalukan ilmu bagi akademik. Memalukan itu, Bang. Karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24 nomor 4, harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di Torah. Di dalam Torah, jangankan Torah, seluruh kitab Yahudi tidak ada satu nama Yesus muncul di situ. Tapi Yesus dengan percaya diri mengatakan, namaku tertulis, aku tertulis di dalam kitab Torah. Sedangkan Anda justru minta namanya. Itu adalah cara-cara yang non-akademisi. Sangat merendahkan ilmu pengetahuan. Silakan. Ya, thank you. Oke, waktu saya sudah habis. Ini omongan saya yang terakhir. Tapi sebelumnya saya bilang terima kasih untuk Bang Zuma sudah mau diskusi sama saya malam ini. Thank you untuk siapa ini Bang Forum Debat, saya lupa namanya. Oh, Kian Santang ya, Kian Santang ya, saya baru ingat. Ya, jadi ini kalimat terakhir saya. Habis ini saya turun. Oke, jadi begini. Kalau Anda mengatakan bahwa saya mau ngomong mana jadi lupa. Kematian Yesus itu adalah sesuatu yang penyesatan. Jadi Yesus yang bangkit itu adalah sesuatu yang pokoknya orang yang menyesatkan begitu. Terutama dari yang tadi saya bilang Lukas 24 di mana murid-murid itu kaget katanya melihat hantu gitu. Ya, melihat hantu kaget, tapi bukan menganggap itu sebagai iblis ya. Dia memang kaget, sifatnya spontan mendadak tiba-tiba. Tapi ingat, ayat-ayat sebelumnya dia sudah menampakkan diri kepada perempuan yang lain, begitu, kepada orang lain, dan itu nggak kaget menganggap mereka seperti hantu. Jadi jangan cuma dibandingkan kepada orang yang kagetnya itu seperti melihat hantu. Dan setelah itu Yesus membuka pikiran mereka dan mereka mengerti kitab suci. Dan ceritanya tuh nggak selesai sampai ya ampun ada hantu bangkit begitu. Enggak sih. Mereka Yesus membantu mereka mengerti kitab suci di ayat yang ke 45, Lukas 24 ayat 45 gitu ya. Lalu mengenai yang mana lagi tadi? Oh, yang terakhir tadi ya. Yang tadi Anda bilang tentang saya menuntut nama, sedangkan ya saya sendiri nggak bisa kasih nama. Yang di Lukas harus ada di dalam Taurat nama Yesus. Itu dua konteks yang berbeda. Dua konteks yang berbeda. Jadi ketika saya bilang mana ya Bapak Bapak tidak memperbolehkan atau melarang Yesus mati. Itu kan saya mengatakan Bapak melarang Yesus mati, bukan berarti bahwa
yang di dalam Taurat harus ada nama Yesus, itu beda. Itu dua ayat yang berbeda, itu sedang dua hal yang berbeda. Dan Anda menganggap itu semua harus satu kesatuan, yang harus saya sebutkan juga namanya, begitu. Jadi Anda menganggap saya ya enggak konsisten, lalu tidak itu. Padahal enggak, itu dua hal yang berbeda, dan saya enggak bahas itu lagi. Oke, jadi intinya adalah kematian Yesus itu adalah hal yang pasti yang bukan kita paksakan. Tetapi Bang Zuma setengah-setengah dalam menafsirkan ini. Hal-hal yang mendukung Islam itu Anda dukung. Itu Anda tidak tafsirkan aneh-aneh. Tapi begitu ada ayat yang eksplisit sekali tentang kematian Yesus, ya Anda langsung menafsirkannya aneh-aneh. Menurut saya itu nggak konsisten, dan Anda membuang sebagian ayat demi untuk membangun argumentasi Anda yang sesuai dengan Islam. Itu tidak konsisten, tidak komprehensif, dan ya nggak boleh begitu harusnya. Kita harus konsisten dan komprehensif. Kalau memakai Alkitab ya pakai seluruhnya, begitu. Bukan pakai comot-comot yang sebelah atau menafsirkan yang aneh-aneh, begitu. Sedangkan yang mendukung Anda, ya Anda nggak tafsirkan aneh-aneh. Menurut saya nggak begitu. Konsisten, komprehensif, dan koheren. Jadi tiga itu hal yang Anda harus pelajari lagi menurut saya. Tapi kalimat saya sampai di sini. Thank you semuanya. Saya turun ya. Kapan-kapan kita diskusi lagi. Thank you. Baik, Saudara Mario, terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya bernarasi dulu ya teman-teman sedikit. Jadi ketika Saudara Mario ini ingin saya tampil memahami Bible secara menyeluruh, dia telat. Justru saya menjabarkan itu karena saya sudah paham Bible dari aspek manapun, dari sejarah yang terukir di dalam Bible itu sendiri, dari cerita runutannya, itu saya sudah pelajari semuanya. Masalahnya dia nggak bisa mengalahkan data-data saya gitu. Sementara dia tidak memberikan data satupun kecuali Markus 10 nomor 45. Jangankan murid-murid Yesus, orang yang intim nih, yang bernama Maria, ketika datang ke kuburan tidak menemukan mayat Tuhannya. Apa kata Maria? Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Kalau di terjemahan lama, mayat Tuhanku hilang diambil orang dan saya tidak tahu di mana mayat Tuhanku diletakkan. Itu kalau di perjanjian lama, di terjemahan lama. Seorang Maria malah menganggap Yesus itu sebagai tukang kebun. Itu. Jadi mau lari kemana tetap aja kena. Mengenai penulis Markus 16 nomor 12 pun mengakui kalau Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Coba saudara-saudara, anak-anak saya di bawah baca tuh. Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri dalam rupa bukan Yesus. Bagaimana ceritanya Markus tahu kalau itu Yesus? Sementara yang muncul di situ bukan Yesus, tapi dibilang Yesus dalam rupa bukan Yesus. Sederhana bukan teman-teman? Jadi poinnya adalah ketika kita berbicara kebenaran, ayat suci Al-Quran yang saya bacakan tadi pagi, Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu menyaksikan tertulis di kitabmu begitu. Yesus yang mengatakan harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di Torah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Tertulis, mereka menyaksikan, tapi mereka ingin membelokkan kemudian kebenaran yang ada. Wallah bighafilin amma ta'malun. Saya kira begitu, sahabatku, semua yang ada di sini, ada adinda saya, guru saya, Dinda Daman, dan juga ada Cak, dan ada Bang Goto. Masya Allah, ini pakar semua ini, teman-teman. Yang pasti, saya hanya bisa memberikan hadiah malam ini. Matius itu mengatakan bahwa yang keluar dari kubur itu adalah si penyesat.
Cukup sekian untuk sementara. Ada Zoom, ya saya harus hadir karena sudah ditunggu oleh rekan-rekan kerja. Demikian sementara silakan diambil alih Linda Daman dan juga Bang Goto, sahabat Caca dengan Ustadz Nifta dan juga hostnya. Saya sambil nyimak teman-teman, saya tidak ninggalkan kalian. Kuping saya tetap ada headsetnya. Silakan. Siap Gurunda, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Moderator, izin sama Gurunda, saya masih ngerasain di dilanjut dulu. Lagi rapat ya. Dilanjut moderator. Iya. Saya masuk sedikit aja setelah itu nanti dilanjut. Jadi begini Bang ya, kalau saya pribadi ya, saya banyak tentang sejarah budaya ya. Kalau sedikit Bang Goto, izin sedikit buat moderator monitor ya. Saya soalnya lagi stay di rapat di Zoom ya moderator. Tolong dinaikin lagi OT-nya. Silakan diskusi lagi ya moderator. Ada yang nyimak ke moderator nih? Gus Miftah monitor. Ada itu, ada Bang Acung ada Bang. Oh baik, silakan Bang Goto dilanjut apa dong? ya, oke. Jadi penjelasan apa yang disampaikan tadi Bang Suma berikut ayat-ayatnya kan sebenarnya sudah jelas kawan-kawannya bahwa kisah penyaliban itu memang ada dalam adat budaya Yunani ya. Sementara kalau dalam budaya Yahudi kan tidak dikenal kata penyaliban. Kalau kata di budaya Yahudi itu hanya dikenal seseorang ketika melanggar hukum Taurat atau melakukan sesuatu hal yang yang menurut mereka itu berat kesalahannya, maka seorang itu harus dirajam baru digantung di pohon ya. Dirajam dulu baru digantung di pohon. Sekarang pertanyaannya, ketika disalib sama dengan digantung di pohon, nah dengan demikian berarti kisah seorang yang disalib itu ada. Tapi siapa yang tersalib, nah itu yang kita sering bahas kawan-kawannya. Kan memang perjanjian lama itu memang dilarang untuk menyalibkan atau dilarang untuk membunuh orang yang tidak bersalah, kan begitu kawan-kawan. Tapi saya mau angkat salah satu statement ya, salah seorang orientalis Kristen ya. Beliau berkata begini ya, sesungguhnya cerita-cerita kebangkitan itu tidak pernah ada dalam dalam budaya Yahudi, dan saya mengkolerasikannya itu dan budaya Yahudi. Memang tidak ada satupun sejarawan Yahudi ya yang pernah mengakui ada orang di zaman itu mati lalu bangkit ya. Begitu kita selidiki lebih dalam, ternyata kisah-kisah yang ada dalam Bible ini bagian dari cerita-cerita yang memang sudah ada dalam budaya Yunani. Ya, jadi kisah-kisah tentang ada orang bangkit itu ternyata adalah budaya Helenistik yang memang sudah diperkenalkan oleh Yunani sebelum, bahkan jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir ya. Bahkan kalau kita baca buku-buku seperti Odyssey, Iliad, karya Homer ya, kita sandingkan cerita Dewa Atis, atau kita sandingkan lagi cerita Dionysius dan yang lain. Cerita ini bukan hanya mirip tapi sama dengan kisah-kisah yang ada dalam Bible. Kan saya pernah katakan bahwa this is formalization of pagan teaching ya. Jadi ketika kita membahas ada betulkah ada orang yang disalib? Ada. Yang digantung? Ada. Pertanyaannya apakah orang yang disalib ini bangkit? Kan begitu kawan-kawannya. Sementara pemilik asli budaya tidak mengakui ada orang yang bangkit di masa itu. Tentu seandainya saja ada yang bangkit, dan yang bangkit itu adalah Yosua HaMesia ya, sesuai dalam budaya Kristen, tentu orang Yahudi rame-rame akan percaya kepada Kristen. Tapi buktinya mereka tidak percaya sampai detik ini. Saya pernah bilang, ketika eskatologi tidak menjawab ilmu histori, maka yang terjadi adalah pembelokan sejarah. Kan begitu. Di mana ini terjadi ya, tentunya pada saat otoritas Roma berkuasa penuh terhadap satu budaya. Kan begitu kawan-kawannya. Jadi sejarah membuktikan bahwa klaim kebangkitan itu hanya ada dalam budaya Kristen. Tapi klaim kebangkitan untuk budaya lain tidak pernah diakui
terutama budaya asli Yesus, yaitu Yahudi itu sendiri. Jadi memang tidak pernah ada. Jadi apa yang dikatakan Prof. Jenkins itu betul, bahwa cerita-cerita kebangkitan itu hanya mitos dari cerita-cerita Yunani yang digabungkan, dimasukkan, dirangkum menjadi satu, ya, dalam satu buku yang baru dibuat teksnya dalam bahasa Yunani yang kita sebut dengan The New Testament, ya. Mungkin itu sebagai prolog dulu. Mungkin ada masih ada yang mau tambahkan, silakan. Silakan, mungkin kawan-kawan yang lain masih ada yang mau tambahkan, silakan. Saya hanya sebagai prolog aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini masih noise lanjut gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bunda Ca, mungkin tuh Bang Daman, silakan ya. Kita baru masuk di ayat-ayat. Mungkin mau tambahkan Bang Daman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mengenai daripada penyaliban ya, selaku saya pelajar tafsir ya. Nah, kalau kita merujuk daripada pendapat para ulama, mungkin daripada Jalalain kita bisa melihat bahwa apa alasan yang membuat di antara para rasul sebelum Nabi Isa itu Allah biarkan beliau meninggal dengan segala sebab, tapi kenapa Nabi Isa diselamatkan? Nah, ini menjadi alasan yang besar. Karena gini ya, harus kita tahu teman-teman bahwa yang namanya mati itu pasti ada yang namanya sebab daripada kematian, apapun itu. Sedangkan sebelum masa Nabi Isa itu begitu banyak Allah itu membiarkan para rasulnya meninggal dengan sebab kematian. Akan tetapi dijawabkan daripada para ulama ya. Salah satunya Imam Ar-Razi mengatakan masalah pendapat di dalam Al-Maidah yang diserupakan itu karena satu alasannya. Karena doa daripada Nabi Isa, salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nabi Isa memintakan kelapangan namanya daripada segala fitnahan Bani Israel terhadapnya. Salah satu di fitnahnya sebab kematiannya menebus dosa mereka. Karena kematian Nabi Isa ini harus mati dalam keadaan terhina, itulah yang menjadi alasan Allah selamatkan Nabi Isa. Misalnya kita melihat Rasulullah SAW meninggal, Allah biarkan. Bahkan termasuk Nabi Yahya yang meninggal di gergaji ataupun para rasul yang disebutkan di dalam Al-Baqarah, yang dimana mereka membumbun para rasul, itu diberikan izin oleh Allah untuk dibunuh. Karena matinya bukan dalam keadaan terhina. Tapi kalau Allah izinkan Nabi Isa mati dalam keadaan dirajam menurut literasi Yahudi ataupun dalam keadaan disalib dengan pemahaman Nasrani, maka sampai saat ini yang kita dapati Nabi Isa ini akan dituduh sebagai pelaku dosa besar seperti yang sering dibahas oleh Bang Zuma. Nah, inilah kenapa Islam menolak daripada penyaliban tersebut. Karena penyaliban, standar penyaliban ini bukan mati normal, tapi dalam keadaan mati secara terhina. Alasan Allah ya cuma satu. Nabi Isa sendiri yang berdoa, salamun alayya ya Allah, selamatkan namaku ketika kelahiranku. Diminta sama mereka, hari ini telah lahirlah Tuhan dan Juru Selamat di negeri Daud. Mereka memfitnah kelahiranku ya Allah, salamun alayya. Wa yauma amut, kematianku difitnah ya Allah, salamun ya Allah, bersihkan. Ub'asu ya Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa nanti di padang mahsyar mereka kemudian ketika dibangkitkan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka akan mencari Tuhan-Tuhan yang mereka sembah untuk menjamin kehidupan mereka, menjamin penyelamatan mereka. Salah satu yang disembahkan adalah Nabi Isa. Mereka akan mencari Nabi Isa. Kata Nabi Isa, salamun alayya yauma ub'atsu hayya. Saat aku dibangkitkan. Lalu kita melihat di dalam Bible, ternyata benar. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada kalian. Mereka akan datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa, selamatkan kami. Nabi Isa mengatakan, enyahlah. Karena apa? Aku tidak mengenal kalian. Kami telah menyembahmu, tidak mengenal kalian. Telah bernubuat di atas namamu, tidak mengenal kalian. Nah, artinya segala apa yang disebutkan di dalam hadis dan di dalam Al-Quran, ini semuanya nyambung dengan apapun yang selama ini kita bahas. Seperti itu, teman-teman.
Mungkin Bang Erik, Bang Daman, Si Noise, Daman belum selesai itu. oh iya, iya Bang Yo, Ustadz Miftah mungkin mau nambah Ustadz, silakan Ustadz. Wah, udah turun tadi pendetanya. Iya turun deh. Caca mau izin sholat dulu bentar ya. Silakan Pak Ustadz, mungkin ada yang mau ditambahkan mungkin. Oh iya, guru-guru kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Goto, Ustaz Daman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Kang Ustaz. Silakan. Assalamualaikum semuanya. Mohon izin diturunkan. Kok dinaikkan saya? Saya hanya cuma melihat aja. Semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Aki, siap Aki. Makasih Aki. Silakan Bang Goto mungkin mau menambahkan sambil kita cari-cari bareng. Oh iya, kita bagi ilmu aja edukasi ya tentang disiplin-disiplin ilmu. Jadi begini kawan-kawan, ketika kita membahas satu toko ya, ketika toko itu tercatat dalam satu buku ya, dinarasikan dalam satu buku, kita mesti melihat toko itu dari adat dan budaya toko itu sendiri. Ya, jadi ketika kita membahas satu toko, ya, terutama Yesus, kita mesti membahasnya dari budaya Yahudi. Kita tidak bisa membahasnya dari budaya di luar Yahudi, apalagi budaya Yunani. Itu sama dengan jaka sembung bawa golok kan, tidak nyambung, blok kan begitu. Jadi kalau kita bahas satu toko, ya, toko itu dinyatakan hidup dalam satu budaya, kita mesti tidak melupakan budaya dari toko itu sendiri. Kalau perlu kita bisa kaji sampai ke disiplin ilmu antropologi kan begitu, di mana asal usul kejadian manusia ya, manusia dengan budayanya, manusia dengan sosial kemasyarakatannya kan begitu. Nah, kalau kita lihat Yesus dalam budaya Yahudi ya, coba perhatikan baik-baik kawan-kawannya. Yesus dalam budaya Yahudi itu tidak pernah meninggalkan ya apa yang disebut dengan Yom Kippur ya, atau 613 mitzvot Yahudi. Dalam bangsa Yahudi yang kita kenal itu adalah namanya halakha. Halakha itu syariat yang dijalankan di tengah-tengah bangsa Yahudi. Ketika Yesus mengajarkan apa yang disebut dengan halakha, ketika Yesus dasar pengajarannya berasal dari 613 mitzvot, yang perlu kita pertanyakan, kenapa ada satu budaya yang muncul jauh-jauh hari setelah Yesus naik ke langit ya, yang mengatasnamakan nama Yesus, lalu mencoba menggeser budaya ini. Ya, mesti kita mengkajinya dalam. Kenapa sih ada budaya yang muncul lalu coba menggeser budaya Yesus yang asli? Kan begitu. Nah, pernah kan ada alur cerita itu di mana kita debat apakah betul ada dua Kristus kan begitu, atau salam dua Kristus yang tahun lalu kita gembar-gemborkan kan begitu. Sekarang kita majukan, kalau Yesus itu mengajar Yom Kippur, Yesus itu mengajar 613 mitzvot, Yesus itu mengajar Pesa, Yesus itu mengajar halakha, kenapa ada budaya yang justru mematikan ajaran Yesus? Kan sudah jelas ya dalam Matius 5, 17, 18, 19 yang kita sering sebutkan ya. Di situ dikatakan bahwa jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Ada yang dimaksud kitab para nabi itu yang saya katakan tadi, yang tersaring dari 613 mitzvot Yahudi, nabi-nabi Israel, itu yang dimaksudkan Yesus. Jadi Yesus menggenapi Taurat, membenarkan menggenapi Taurat yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Tiba-tiba ada datang satu budaya yang dibawa oleh seseorang yang mencoba menghancurkan budaya ini. Ya, mengambil budaya ini lalu memanipulasi ya. Budaya ini lalu mengajarkannya kepada orang banyak. Mesti kita selidiki kenapa ini bisa terjadi. Kan begitu. Why is it like that? Kan begitu kawan-kawannya.
Kenapa bisa seperti begini? Begitu kan begitu. Nah, ternyata ya sejarah membuktikan ya, sejarah menulis ya bahwa terjadi kudeta paksa budaya di masa itu di mana otoritas Roma ingin ya mendirikan satu sekte baru di mana sekte itu ya menciptakan atau meng-create new knowledge, menciptakan ilmu baru, membuat satu sekte dengan kitab suci yang baru di mana kitab sucinya ini sebenarnya adalah kumpulan atau ringkasan dari seluruh ajaran pagan yang diramu menjadi satu lalu dibentuk menjadi satu kitab. Yang akhirnya nanti disahkan agamanya berikut kitabnya di Edik Tesalonika tahun 380 itu. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Kenapa sih harus dimanipulasi? Kan begitu. Nah, makanya kita perlu belajar panjang, kita lakukan secara sistematis. Kenapa sih Raja Hendrik VIII keluar dari Katolik lalu mendirikan Anglikan? Kenapa sih Martin Luther bersama Katharina von Bur dengan 11 biarawati lainnya terpaksa harus keluar dari Katolik? Nah, mereka punya alasan, mereka punya dasar-dasar yang kuat kenapa harus memisahkan diri dari Katolik. Kan begitu. Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama kawan-kawan secara sistematis. Kenapa sih mereka mau keluar? Kenapa sih mereka ingin pisah dari Katolik? Kan pertanyaan itu muncul itu kalau kita kaji secara sistematis, bahkan munculnya nanti di abad ke-16. Nah, itu kawan-kawannya. Jadi aliran-aliran Kristen yang berdiri awal-awal ya, seperti Marcion ya, Ebionik ya, bahkan sampai ke Basilidias, sampai ke Arianus dan yang lain ya. Coba perhatikan ya. Kenapa mereka harus di bumi hanguskan? Kenapa mereka ditekan? Kenapa mereka dimusnahkan di zaman Edik Diocletianus? Kenapa mereka harus disingkirkan? Nah, tentu ada tujuan otoritas penguasa pada saat itu untuk menggeser budaya asli ya. Bahkan bukan hanya budaya tapi ajaran asli dari kelompok yang bersinggungan langsung dengan Joshua HaMesia atau Isa Al-Masih atau Isa Al-Masih atau yang mereka sebut Yesus Kristus. Kenapa mereka menggeser ini? Nah, tentu ada alasannya. Kan begitu kawan-kawannya. Saya hanya mau bilang begini, pada masa itu ya Roma bermain di ranah esoteris ya, di mana hanya ada kelompok kecil yang mengetahui rahasia ini ya, yang sudah berhasil diinisiasi pada masa itu untuk ya mengelabui banyak orang ya, bahkan mengelabui Kristen, ajaran asli Kristen yang saya pernah katakan untuk kudeta untuk mendirikan sekte ya, untuk memperkuat dari sisi aksiologi kedudukan yang Imperium Roma pada masa itu. Dan ternyata betul kawan-kawannya, setelah mereka berhasil membuat The New Testament, meng-create new knowledge, selalu membuat The New Testament itu menjadi satu dengan Old Testament ya, Septuaginta itu ternyata dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Kita lihat beberapa kisah seperti Time to Prima Nocta, terus apalagi Indulgensi, terus lebih jauh lagi Dem Duversa, apalagi Intercaetera dan yang lainnya. Bula-bula atau edik-edik yang dihasilkan dari penjajahan Kristen. Coba lihat, ini semua diambil dari kitab yang sudah diramu menjadi satu, lalu yang mereka sebut dengan Biblos. Coba lihat panjang sejarah perjanjian-perjanjiannya. Kalau abang belajar sejarah sampai lahirnya Terdusilas 1494, Bible digunakan untuk apa? Lebih parah lagi ketika London Mission Skate ya, serikat-serikat penginjilan, terus apalagi Mission Skate for Afrika melakukan validasi pembantaian di Afrika ya, di mana perang antar kulit putih dan kulit hitam, lalu mereka membantai itu divalidasi dari ayat Bible, terutama di Kejadian 9 itu. Jadi Bible dari sisi aksiologi digunakan itu oleh penguasa pada saat itu untuk memperluas wilayah jajahan ya, untuk melakukan trafficking ya. Trafficking itu penjualan manusia kawan-kawan. Kalau kita belajar peristiwa Dum Diversa ya, di mana Paus Nikolas V memvalidasi, memberikan perintah kepada Raja Afonso untuk melakukan ya, Spanyol untuk melakukan perbudakan ya, menjalankan sistem perbudakan, trafficking, penjualan manusia ke Eropa. Luar biasa kawan-kawan. Jadi mereka menggunakan Bible untuk melakukan tindak-tindak kejahatan.
Itu sejarah, tidak bisa dibantah. Nah, ini saya katakan tadi, apa maksud Roma untuk mengkudeta ajaran asli Kristen yang lahir di Kisah Rasul 11:26 itu? Nah, tentu tujuannya untuk menggunakan ajaran ini sebagai tameng, ya, sebagai tameng kebusukan mereka. Jadi ajaran ini dipakai, diramu menjadi satu untuk menjadi tameng kebusukan mereka. Sejarah panjang, kalau abang baca Time of Prima Nocta ya, itu luar biasa sekali ya. Itu sejarah kelam, sebenarnya sekelam-kelamnya menurut saya, yang terjadi di Inggris, terjadi di Belanda, terjadi di Roma ya, dimana ada sekelompok orang yang divalidasi oleh paus itu sendiri untuk melakukan tindak kemaksiatannya terhadap pengantin-pengantin yang baru menikah. Luar biasa ini kawan-kawan. Hanya apakah kita pernah belajar ini? Kan tidak pernah kawan-kawannya. Ini saya katakan bahwa apa yang terjadi di masa-masa itu tidak pernah mereka pelajari. Kan saya pernah bilang bahwa kalau kita melakukan studi dalam, kita akan tahu sebenarnya ajaran apa mereka ini ya. Bahkan ketika ajaran mereka ditampilkan ya, atau ditawarkan kepada dunia, itu tidak melalui studi atau tidak melalui akal sehat, tapi ditawarkan oleh kekuatan militer. Tentu semua ada dasar-dasarnya. Nah, begitu kira-kira kawan-kawan sedikit dari saya. Nah, silakan, mungkin ada yang mau tambahkan, silakan ya. Saya hanya bercerita sedikit sejarah ya, perkembangan ya, kenapa sampai budaya ini dirampas ya, mulai dari budaya Yahudi diambil ya, karena memang penyakit Roma seperti itu kawan-kawan, selalu mengasimilasi paksa budaya orang untuk mendirikan ya satu kekuatan baru atau menghasilkan satu power, di mana power itu menunjang ya kekuasaan Roma untuk mencapai tujuannya. Nah, begitu kira-kira, termasuk menguasai Inggris ya, Armenia dan yang lain. Begitu kira-kira kawan. Sampai di sini mungkin dulu, mungkin ada yang mau tambah, silakan. Silakan mungkin Bang Erik, Bang Daman mungkin. Silakan. Silakan buat antrian selanjutnya. Silakan buat teman-teman Aliteng, silakan. Oh, terima kasih, Masya Allah, luar biasa banget Bang Erik. Masya Allah, tambahannya yang luar biasa, kami sangat teredukasi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bicara mengenai penyaliban terhadap anak orang ya, anak manusia di zaman itu yang berada di tengah-tengah Yerusalem, bangsa Yahudi yang menyaksikan langsung itu, mereka tidak pernah mengalami yang namanya peristiwa yang luar biasa, di mana menurut mereka yang sudah mereka berhasil membunuh ya, menghilangkan nyawa anak Maria. Tentu peristiwa kebangkitan oknum tersebut tidak pernah mereka dapatkan, itu peristiwa tersebut gitu. Nah, justru orang-orang Yahudi di kala itu yang sudah menetap di bangsa-bangsa lain, setelah ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkunjung bertemu dengan mereka dan menyampaikan satu berita yang mereka ada-adakan gitu, yang tidak sesuai fakta yang terjadi di tanah kelahiran mereka, sehingga mereka menjadi percaya bahwasannya ada sosok anak manusia yang selama ini mereka dambakan, yang mereka idam-idamkan hadir ke muka bumi di tengah-tengah mereka, yaitu Mesias. Itu telah mati untuk dosa-dosa kita. Nah gitu. Jadi mereka yang mengajarkan itu, ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya ahli Taurat dan orang Farisi, dan dalam Al-Quran juga disebutkan ahlul kitab ya. Orang-orang tersebut inilah yang menjadi perusak tatanan tatanan daripada keinginan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan kita menjadikan khalifah penjaga bumi, maka mereka lah yang merusak bumi itu sebenarnya. Dari kalangan mereka inilah yang membuat sebagian, bahkan hampir separuh bumi disesatkan oleh mereka.
Karena itu juga menjadi nubuatan Yesus. Dikatakan Yesus dalam Matius 24 nomor 11, nabi-nabi palsu itu akan menyesatkan banyak orang. Lalu Yesus mengatakan dari Matius 7, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tapi justru saudara-saudara kita, teman-teman kita Kristen ini tidak menyadari akan hal itu gitu. Dan mereka nggak mau flashback, mereka tidak mau menanggalkan doktrin mereka. Mereka nggak mau belajar apa sih yang sebenarnya terjadi pada kala itu di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kalau mereka mau belajar, mau flashback tentang peristiwa yang sebenarnya, saya rasa mereka tidak akan mungkin menjadi Kristen sampai sekarang ini, saya yakin wallahi. Padahal kalau tentang kematian anak manusia, itu adalah tanda Nabi Yunus yang diberikan oleh Yesus kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Pada kala itu memang berkumpul mereka, ahli Taurat dan orang Farisi ini berkumpul. Ada sebagian mereka yang baik kelakuannya, yang tidak ingkar kepada hukum Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka ini berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut tanda daripadaku. Tetapi bagi mereka tidak akan kuberikan tanda lain selain tanda Nabi Yunus, bahwasanya anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jangan teman-teman Kristen menyangka tanda Nabi Yunus ini adalah tanda kebaikan yang diberikan oleh Yesus. Justru tanda jahat yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat dan tidak setia. Nah, lalu tanda ini, ya, simbol-simbol seperti ini, simbol tanda Nabi Yunus ini, lalu mereka jajakan kepada orang-orang Yahudi yang sudah bergenosida, yang sudah mencar, yang sudah keluar dari Yerusalem dan menempati bangsa-bangsa lain. Mereka hidup di sana menunggu kedatangan Mesias. Lalu gerombolan-gerombolan si penyesat ini bertandang kepada mereka dan menyampaikan bahwasanya Mesias itu telah hadir. Telah hadir Mesias itu, dan dia menyerahkan nyawanya untuk menembus dosa-dosa kita. Kita itu siapa ya? Bani Israel, bukan Kristen, bukan orang Indonesia. Dosa kita. Makanya dalam narasi Galatia 3 nomor 13, Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah karena kita, dosa-dosa kita. Kita itu siapa? Bani Israel. Ya. Cobalah teman-teman Kristen belajar lagi lebih dalam, mendalami kekristenan itu, dari mana asal usul Kristen itu muncul. Bukan dari siapa-siapa Kristen itu. Bukan dari orang, bukan dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Spanyol, bukan. Dari bangsa Yahudi. Yahudi yang mana? Yang Yahudi yang tidak tunduk kepada hukum Torah. Meskipun mereka disebut ahli Taurat, tapi mereka tidak tunduk kepada hukum Torah. Apa kata Yesus di Matius 23 nomor 2 dan nomor 3? Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki hukum Musa. Lalu Yesus berpesan kepada murid-muridnya yang setia, turutilah apa yang mereka ajarkan, akan tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Jadi si korbannya ini diajarkan hukum Torah, disuruh memahami hukum Torah, tapi tidak wajib bagi mereka untuk menjalankannya, seperti halnya perbuatan mereka. Tetapi bagi murid Yesus yang setia, menerima pengajaran dari ahli Torah, dan mereka juga menjalankan hukum Torah yang diajarkan oleh ahli Torah tersebut. Karena zaman itu kitab-kitab suci itu nggak sembarangan dimiliki. Kalau manusia-manusia ataupun umat manusia di golongan rendah itu tidak akan menerima hukum Torah, tidak akan mendapatkan kitab suci. Jadi orang-orang tertentu saja yang memegang kitab suci tersebut. Nah, tergantung apakah mereka ini si penyesat atau tidak. Maka tadi dikatakan beberapa ahli Torah dan orang Farisi berkata, "Guru, kami ingin melihat satu tanda." Nah, yang bertanya ini adalah orang-orang yang disebut ahli Torah yang si penyesat tadi. Lalu Yesus memberikan tanda yang tidak baik juga kepada mereka, yaitu tanda Nabi Yunus.
Nah, kalau itu dijajakan kepada Bani Israel yang hidup di Yerusalem kala itu, tidak akan laku ajaran tersebut. Karena mereka tahu betul apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa mereka. Nggak tahu. Jadi yang demikian itulah mereka ajarkan di luar dari orang Yahudi yang berada di luar ataupun yang sudah menetap di antara bangsa-bangsa lain. Diajarkanlah kepada mereka tentang tanda Nabi Yunus itu tadi, sehingga tersebar luaslah sampai ke telinga kita sekarang ini. Siapa yang memberitakan itu? Ya tentunya ahli Taurat dan orang Farisi yang disebut Yesus angkatan jahat dan tidak setia. Saya rasa demikian dulu teman-teman. Izin lanjut. Wow, istimewa. Silakan buat teman-teman Kristen. Kira-kira berlebihan nggak ya? Kalau orang Bani Israel itu kan yang mempelajari kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu kan disebut dengan ahlul kitab ya. Tapi kalau aliting ini kalau disebut bahlul kitab gimana ya? Berlebihan nggak? Kalau menurut di dalam Al-Quran, Ustaz, ilal ladzina zalamu minhum, Ustaz. Ya, mereka adalah orang-orang zalim di antara ahli kitab. Aliteng ini aliteng. Berarti nggak berlebihan ya kalau kita sebut bahlul kitab ya? Nggak berlebihan emang. Kalau bisa ada nggak lebih parah lagi bahasan Ustaz? Oh, masih kurang toh. Masih kurang. Tulul kitab, tulul. Karena cuman 7 second ya, yang bangkit dari kuburan itu cuman 7 second ya. Tapi kenapa mereka jadikan Tuhan ya? Silakan buat teman-teman Aliteng, silakan. Yang mau diskusi silakan. Ketepat katanya. Kuculuk kitab. Ya, naikkan saja moderator yang minta naik, itu ada yang minta naik mungkin. Belum ada nih yang minta naik ini. Di Jambak aja mungkin banyak Kristen di bawah itu mungkin. Pastinya ini hampir 2000, tidak mungkin nggak ada outlet. Silakan buat teman Aliteng, silakan. Ayo naiklah. Ini seharusnya menjadi momen yang bagus ya. Di gereja itu kan teman-teman Aliteng kan tidak punya kesempatan untuk bertanya ya. Tiap kali bertanya, Pak Pendeta, apakah benar Yesus itu Tuhan? Imani saja. Setiap pertanyaan itu jawabannya imani saja. Di sini kalian bisa bertanya sepuasnya, baik itu tentang teologi, terutama tentang kristologi maupun Islam. Seperti halnya tadi ya, kalau kita ambil hikmah dari diskusi tadi ya, yang kalau tidak salah pendeta yaitu mereka tidak segan-segan untuk membohongi diri sendiri dan juga yang menyaksikan ya, secara terang-terangan, tidak ada rasa malu walaupun itu sudah ketahuan ya bohongnya, tapi berusaha memelintir hanya untuk membenarkan pokoknya Yesus Tuhan. Oh, Bang Juma masih monitor ya, Bang Juma? Ya, typing aja dibawa, Bang. Iya, Ya. Bang ya. Gurunda masih menyimak. Typing aja Bang, mungkin ada yang mau ditanyakan, typing saja di bawah, nanti dijawab gitu. Ya silakan buat teman-teman, ini Gurunda masih menyimak, masih memantau, silakan.
Yang mau bertanya atau diskusi silakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya masalah kristologi, masalah sejarah, silakan Bang. Ya. Tadi sempat disinggung ya Bang Erik ya, bahwa Yesus menuduh Farisi menduduki kursi Musa ya. Nah, itu kalau kita pelajari sejarahnya panjang Bang ya. Saya pernah jelaskan berkali-kali bahwa dari 981 naskah Laut Mati yang kita sebut dengan Dead Sea Scroll yang ditemukan di gua-gua Qumran dalam kurun waktu 90 tahun ya, dalam penggalian Masada ya, dipimpin oleh seorang jenderal tentara Israel. Setelah ditemukan ya 11 gua itu, kawan-kawan, di situ banyak bercerita tentang apa yang terjadi di abad ke-1 ya. Jadi naskah ini adalah naskah paling tua sepanjang sejarah atau penemuan terbesar sepanjang sejarah, di mana naskah ini bercerita sedikit ya tentang kehidupan Isa Al-Masih atau Yosua Al-Masih di zamannya. Dan mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada tamu Ustadz, mungkin disapa. Iya, Pak Dia, monitor Pak Dia. Abang Muslim atau dari Kristen Abang? Pak Dia monitor. Halo, Pak Kia. Pak Kia monitor. Ini ada yang bertanya ini, atau Bang Zuma yang ini Gurunda yang mau menjawab atau ini? Ini ada pertanyaan dari netizen ini, Yesus datang dari mana, keluar lewat mana? Ini serius kan di pertanyaan ini? Sudah sering dibahas itu kan, Yesus sedang datang keluar dari Bapa kan kita. Tanyakan dulu apa yang Pak Islam atau Kristen yang nanya. Nah. Ayah Muslim ya? Ayah Muslim atau Kristen ayah? Namanya ayah. Ya, saya yang tidak ada Bang Ardian saya kalau sama Bang Ardian saya itu sering membahas naskah-naskah tua ya. Kemarin di rumahnya Bang Arif sempat saya singgung ya, naskah tua yang membuat guncang iman Kristen ya. Naskah tua itu berasal dari naskah Samrah ya. Samrah yang ditemukan di reruntuhan kota Ugarit ya, tahun 1175 ya, 1175 sebelum Masehi. Naskah itu mirip sekali dengan cerita Bible ya. Kawan-kawan hanya diramu, dipotong-potong kisahnya, lalu dimasukkan. Yang saya katakan bahwa Bible itu memang adalah this is written by humans ya, this is formalization of pagan teaching ya kawan-kawannya, murni ajaran pagan yang diramu menjadi satu kitab ya, karena kita baca teks-teks kuno ya, karya Homer ya, teks Ugarit ya, yang ditulis dalam aksara Paku ya, cuneiform itu ya. Luar biasa bahwa naskah-naskah ini menjelaskan bahwa cerita-cerita yang ada di abad sebelum Masehi ternyata begitu mirip dengan apa yang ada dalam Bible ya. Peristiwa air menjadi anggur, ternyata ini adalah peristiwa Dewa Atis yang dicampur, dimasukkan ke situ ya. Peristiwa kebangkitan yang terjadi pada Dewa Baal, yang terjadi pada Dionysius, yang terjadi pada Termis ya, yang terjadi pada Horus dan yang lain dimasukkan, diramu menjadi satu. Hanya memang pengkajiannya terlalu dalam kawan-kawan kalau kita kaji karena ini kita mengkaji dari sisi epistemologi ya, sumber atau formulasi dari ajaran itu. Kan begitu. Saya pribadi sudah bisa memastikan itu ya. Kita punya banyak literasi gitu. Berarti indikasi kemiripan itu udah mengarah banget ke arah situ gitu Bang Bot? Iya, kalau literasinya lemah mungkin kita tidak bisa ambil rujukan dari situ. Masalahnya literasinya kuat.
dan bukti tokoh-tokohnya juga kita tahu kan, siapa yang memasukkan ini, alasannya memasukkan ini, kan begitu. Nah, itu tertulis jelas dalam sejarah. Hanya kita tidak bisa melupakan sejarah, Bang. Sejarah penting sekali. Karena kalau kita mau kaji Bible, saya terus terang aja, kalau kaji Bible saya kadang ketawa sendiri. Sudah sering kita bahas ya dari buku karangan Robert Weffing, Hook Jaskon File ya, para profesor The New Testament ini, bahwa sabda Isa dalam gospel itu kan hanya tersisa 18%, 82% dipastikan hoax. Sekarang pertanyaannya, ketika kita membahas yang 82% yang dipastikan hoax, apakah bisa menjadi rujukan untuk kita mendapatkan kebenaran? Tentu tidak, karena itu kan hoax. Kan begitu kawan-kawan. Sekarang yang nyimak di bawah, kita yang ada di atas, apakah kita mengerti bahwa 82% yang hoax itu kita tidak sering bacakan di sini? Apakah kita mengerti bahwa yang kita sampaikan itu ternyata adalah hoax? Nah, tentu kita harus melakukan studi yang dalam ketika kita berbicara, seperti contoh yang tadi bicarakan tanda Yunus dan yang lain itu. Apakah itu bukan bagian dari 82% yang hoax itu? Kan begitu. Pernah enggak kita berpikir sampai di situ? Jangan sampai ayat yang saya baca ini ternyata adalah ayat hoax. Kan begitu. Kan masih banyak yang kita bisa pakai 18% itu ya. Nah, jadi sering orang bertanya sama saya, Bang Guto, yang mana sebenarnya yang asli ya? Dari 100% 4 gospel itu yang dikatakan Hook Jaskon File, dikatakan Robert Weffing itu palsu yang 82%. Saya bilang gampang aja. You cari ayat-ayat yang sesuai dengan budaya Yahudi. Kalau ayat itu tidak sesuai dengan budaya Yahudi, bisa dipastikan ayat itu hoax. Itu aja poinnya di situ. Sekarang pertanyaannya, ketika kita tidak mengerti, kita tidak bisa masuk karena itu, lalu kita coba berargumen dengan menggunakan 82% yang hoax. Apakah kita tidak pernah berpikir bahwa kita juga telah menyampaikan hoax, kita melestarikan hoax itu? Kan begitu. Itu kawan-kawan ya. Jadi saya kadang ketawa sendiri ketika saya membaca Bible, lalu saya mencoba mencari apakah literasi ini lemah atau kuat. Saya kadang ketawa sendiri. Kenapa saya katakan ini bukan ucapan tokoh aslinya? Ini tulisan yang baru masuk di abad ke-5, abad ke-7, abad ke-9, abad ke-13, bahkan abad ke-16. Kita menarasikan tokoh Paulus. Kita mengatakan bahwa ini Paulus yang mengatakan. Ternyata menurut sejarah bukan Paulus yang mengatakan. Hanya namanya dicatut, dipakai untuk menegaskan narasi ini beliau yang sampaikan. Saya pernah bilang begini, seandainya saja waktu Paulus masih hidup ya, di zaman Bible dikanonikan pertama kali di kota Laodikia ya, tahun 364 ya. Ada juga yang katakan tahun 367. Mungkin digetok kepalanya semua itu uskup. Kenapa saya katakan? Karena narasi-narasi yang dibangun di Bible yang baru dibuat abad keempat, yang kodeks tertuanya kita kenal dengan Sinaiticus dan Vaticanus, ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan sejarah abad ke-1. Yang sering kita bahas, contoh Matius 27, 51, 52, 53, Markus 16, 9 sampai 20. Masih banyak lagi, Matius 28, 16 sampai yang terakhir. Kan semua ayat-ayat ini ayat-ayat yang baru masuk, ada abad 5, abad 7, 9, 13. Bahkan lebih parah, nanti ada yang masuk di karya Desiderius Erasmus tahun 1522 itu, yang kita kenal dengan nama Textus Receptus. Kan begitu. Kita Bang, kalau kita berpikir akademik ya, kita biasa bermain di ranah itu, kita pasti timbul pertanyaan. Ya kan begitu, timbul pertanyaan dalam hati kita ya. Kita ini berargumen, debat, dialektika. Kita membahas sesuatu yang hoax, yang dasarnya dari narasi hoax. Apakah kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa? Itu poin yang besarnya yang sering timbul dalam pertanyaan seorang yang biasa berdialektika, kawan-kawan. Ya, karena kita membahas satu narasi yang belum tentu benar. Ya. Kan begitu, kawan-kawan. Nah, kita mengkaji tokoh-tokohnya. Apakah tokoh-tokoh ini ada atau fiktif? Kan begitu. Nah, poin dari semua ini, menurut saya, poin dari semua ini ya, poin besarnya, ya boleh-boleh saja kita menyampaikan. Yang penting ya,
tidak melenceng dari dasar keyakinan kita sendiri, terutama Islam yang kita anut, kawan-kawan. Ya, jadi kadang saya mengkoreksikannya ke ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena memang dasar untuk mencari kebenaran itu kita ada di situ. Dasarnya kan kita ada di situ. Makanya saya katakan, ketika itu tidak cocok dengan yang tertulis dalam Al-Quran, maka saya pastikan bahwa ada yang salah dalam sejarah. Contoh, ada narasi yang katakan bahwa Yesus itu ternyata memang disalib tapi tidak mati, kan begitu. Kemarin saya di room saya itu ada Bang Kuplek ya, mencoba menawarkan satu narasi yang pernah juga dibawa oleh Ustadz Kainama ya. Dia katakan bahwa Yesus itu betul-betul tersalib tapi tidak mati, kan begitu. Nah, kalau narasi ini diangkat, ini kan melawan apa yang dikatakan Al-Quran. Al-Quran sudah jelas mengatakan dia tidak membunuhnya, tidak menyalibnya, tapi melainkan orang yang diserupakan. Kalau narasi ini kita angkat, ya, sementara narasi ini melawan sejarah, apakah kita mendidik? Kan begitu. Poinnya begitu, kawan-kawannya. Jadi saya tidak akan mengangkat narasi-narasi yang memang berlawanan dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab suci, terutama Al-Quran. Saya pernah bilang Al-Quran scientifically proven, terbukti secara ilmiah, ya. Saya pernah bilang bahwa this is the real key to heaven, namely the Quran. Saya pernah bilang begitu. Kenapa saya bilang begitu, kawan-kawan? Karena Al-Quran memang meluruskan, menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau misalnya tidak sejalan dengan Al-Quran, sebaiknya kawan-kawan tidak angkat narasinya. Itu poin saya, itu pesan saya. Ya, kalau ini narasi tidak sejalan dengan Al-Quran, sebaiknya tidak diangkat, karena jangan sampai narasi itu melawan sejarah itu sendiri. Nah, begitu mungkin sedikit dari saya. Iya. Silakan. Iya, Bang Pi, monitor Bang Pi. Bang Pi, monitor. Iya, masalah itu juga sempat kita membantah ya. Sempat terangkat memang itu. Dan itu narasi yang tidak berlandas ya. Maka benar juga Bang Goto. Jadi narasi-narasi seperti yang maksudnya jangan sampai muncul kita di Muslim itu yang tidak sesuai dengan Al-Quranul Karim. Ya, itu Bang Pi, saya monitor. Kayaknya nggak monitor. Lanjut. Itu yang saya sering sampaikan, Bang. Bahkan ada yang pernah katakan begini, Pak, sama saya, Pak Ustadz, dia bilang begini, Bang, Islam kan itu baru ada abad ke-7, ya. Kenapa dia mampu menarasikan sedetail itu, kan? Begitu. Contoh kisah waktu Isa dilahirkan, kan begitu. Coba perhatikan baik-baik kawan-kawan ya. Ketika Isa dilahirkan, apakah cerita dalam budaya Islam cocok dengan sejarah abad itu? Apakah cerita budaya Kristen yang lahir duluan di abad keempat, apakah cocok dengan sejarah abad pertama? Ternyata ketika kita menyandingkan itu dengan sejarah dan budaya, ternyata cerita yang dibangun di budaya Islam yang Anda baru katakan lahir di abad ke-7 itu jauh lebih cocok daripada narasi yang dibangun oleh budaya Kristen. Saya kasih contoh kecil ya. Isa ya. Dalam budaya Al-Qur'an, Isa itu dinyatakan lahir di bawah pohon kurma, kan begitu ya. Nah, sementara budaya Kristen, Isa itu lahir di kandang domba, kan budaya Kristen ya. Lahir di palungan ya, lalu dibungkus kain lampin. Sekarang coba kita uji dari budaya masa itu, dari sejarah dan budaya masa itu. Ternyata apa yang dikatakan dalam budaya Islam bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma itu lebih dekat narasi itu terhadap budaya di kala itu yang terjadi di tengah-tengah Yerusalem pada masa itu. Apa buktinya ya? Di abad-abad itu ya, buah kurma itu adalah buah yang dimana orang-orang Yerusalem itu menjadikan makanan sehari-hari. Menurut catatan sejarah, Yudea, tempat kelahiran Yesus, itu adalah daerah penghasil kurma terbesar di abad pertama. Nah, Al-Quran menarasikan bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya, gembala-gembala di masa itu, Bang, itu tidak mungkin mengembalakan domba-dombanya ketika musim dingin. Kenapa? Karena musim dingin adalah salah satu musim yang paling ditakuti oleh hewan domba dan kambing. Ya,
pada masa itu ya, Israel itu beriklim subtropis, kawan-kawan. Di bulan-bulan itu adalah bulan-bulan di mana hujan turun sangat deras dan cuaca begitu dingin. Tidak mungkin gembala-gembala itu menggembalakan domba-dombanya di musim dingin, mati kambingnya dombanya. Dan biasanya kalau musim panas, gembala-gembala menambatkan dombanya itu di bawah pohon kurma. Sekarang pertanyaannya, kenapa ada lampin? Kenapa ada palungan? Kan begitu. Memang kebiasaan gembala-gembala di Yudea, di Yerusalem, itu ketika dia habis menggembalakan dombanya, dia mandikan dulu, lalu dia lap pakai kain lampin, baru dia tambatkan di bawah pohon kurma, baru alat atau tempat makanan hewan ditaruh di situ. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih kena narasinya? Kalau dikatakan dalam budaya Kristen, Isa lahir di kandang domba karena ada palungan. Ini menghinakan. Maria dan Yusuf, kalau abang belajar sejarahnya, ini adalah orang-orang yang dinyatakan punya kekuatan ekonomi yang bisa diandalkan di tengah-tengah keluarganya ya. Buktinya ketika beliau lari ke Mesir menggunakan keledai. Keledai pada masa itu adalah tunggangan yang paling elit di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, jadi kalau naik keledai ke Mesir otomatis pasti orang kaya. Tidak mungkin Maria dan Yusuf itu melahirkan Yusuf tidak mungkin membiarkan istrinya melahirkan di kandang domba. Yang lebih tepat di bawah pohon kurma, di mana ada kambing dan domba, disuruh ditambatkan ada palungan dan ada kain lampin. Mengingat pohon kurma Yudea adalah salah satu penghasil pohon kurma terbanyak di masa itu. Kenapa lebih dekat dengan narasi yang dibangun budaya Islam? Karena memang murni wahyu Allah. Ditulis ulang, disampaikan ulang oleh Rasul hal-hal yang seperti itu. Ya, dan masih banyak lagi hal-hal yang kita bisa pelajari ya, kawan-kawan, dari budaya Islam, kedekatan antara Isa Al-Masih, Yosua Mesia, Isa Damasio dengan Islam. Yerusalem itu bukan bagian dari tanah Israel. Dulunya memang menjadi ibu kota Israel ketika Daud merampasnya dari suku asli Yebus. Lalu zaman Salomo, Yerusalem pun tetap menjadi ibu kota Israel. Tapi yang perlu kita pahami, Yerusalem bukan bagian dari tanah Israel. Yerusalem itu bagian dari tanah Palestina, warisan orang-orang Kanaan ya, yang dulunya bernama Filistin. Kan seperti itu. Hanya sayang sekali Barat melakukan propaganda dengan menyampaikan pesan-pesan lewat media internet bahwa Palestina itu bukan Filistin, padahal Palestina itu adalah Filistin. Ya, kita bisa lihat di Kejadian 26 ayat 1 hingga ke 8. Jadi benarlah apa yang diceritakan dalam budaya Islam. Dia jauh-jauh lebih dekat ketika menceritakan satu narasi di mana Isa Al-Masih atau Yosua Mesia itu lahir di bawah pohon kurma. Itu cuma satu bukti, banyak bukti yang lain. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau tambahkan, silakan. Kita edukasi aja ya, supaya tambah-tambah pengetahuan kawan-kawan yang di bawah ya. Silakan. Ada yang typing itu di bawah itu. Nggak ada salju tiba-tiba nongol Santa Claus. Bang, Santa Claus itu bukan budaya Yahudi bang. Nggak ada, itu budaya Yunani itu bang. Itu baru muncul. Itu jauh. Cerita hayalan atau memang sebelumnya itu ada gitu asal-usul dari Santa Claus itu? Santa Claus itu dari Nikolaus bang. Itu budaya Roma gitu bang. Itu Santa Claus kerjanya bang. Kalau ada hari raya Saturnalia Saturnalia sebelum Natal itu 25 Desember, hari raya Dewa Mitras, itu kerjanya bagi-bagi hadiah. Jadi Santa Claus, Santo Nicholas itu bagi-bagi hadiah kerjanya. Itu. Jadi jangan dipercaya, tidak ada hubungannya dengan Isa Al-Masih itu. Itu hanya budaya Roma, Helenistik ya. Jadi sebelum dirayakan 25 Desember, hari raya Dewa Mitras, itu dirayakan hari raya yang bernama Saturnalia. Saturnalia ini adalah hari raya dewa Saturnus, dewa pertanian Roma, yang kuilnya itu sampai sekarang berdiri di samping kuil Jenderal Vespasianus, ayahnya Jenderal Titus yang menghancurkan Bait Suci kedua Israel. Nah, jadi
hari raya Saturnus diperingati, ya di situ Santa Claus itu bagi-bagi hadiah. Jadi kerjanya dia itu masuk rumah-rumah orang, bagi hadiah, bagi permen, bagi apa segala macam, bagi terigu, bagi minyak. Itu bukan budaya Isa bang, bukan budaya Yerusalem, itu budaya Roma, gitu bang Pak Ustadz. Iya. Berarti mirip ya dengan pergerakan misioneris ya, ke rumah-rumah bagi-bagi indomisasi ya. Ya kayak inilah bagi-bagi sembako. Iya, bang. Jadi kalau saya pelajari ya, Kristen ini sebenarnya lebih pintar dari Yesus loh. Bahkan bisa dikatakan mereka ini pintar-pintaran. Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus itu kan jelas ibunya kan orang Yahudi, dan dia juga tidak ada istilahnya bin dari siapapun, nggak ada ya. Tentang kalau di Al-Quran kan Isa putra Maryam, di mana beliau itu adalah orang yang taat kepada hukum Torah. Sama halnya dengan orang-orang Yahudi yang taat kepada hukum Torah itu sama. Sepanjang mereka menerima kitab Nabi Musa dan kitab para nabi yang datang kepada mereka, mereka meyakini Tuhan itu tidak mungkin turun menjelma menjadi manusia. Itu tidak mungkin, karena mereka paham betul siapa Tuhan mereka. Bayangkan 1600 tahun sebelum kedatangan Yesus kurang lebih, mereka sudah paham siapa Tuhan mereka. Para nabi itu sudah mengajarkan ketuhanan, baik Nabi Musa, Salomo, Daud, Yeskiel, Yeremia, Nehemia, dan lain sebagainya. Sudah mengajarkan kepada umat bangsa Yahudi, Tuhan kita seperti ini, Tuhan kita seperti ini. Yesaya 46 nomor 5, 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, kan? Di Keluaran 33 nomor, semua sudah dijelaskan. Sehingga mereka tidak mungkin meyakini ada Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Bahkan dikatakan Tuhan ini merendahkan diri, menghinakan dirinya sendiri. Tidak pernah seperti itu mereka memahaminya. Terus kenapa orang yang di luar dari Bani Israel ini, yang sok-sokan ini, yang katanya mengimani serta mentaati hukum Torah, bahwasannya ada nubuatan tentang Tuhan akan menjelma menjadi manusia, ini yang saya takjub melihat teman-teman Kristen ini. Nggak tahu dari mana mereka bisa menyimpulkan seperti itu. Padahal orang bangsa Yahudi sendiri tidak pernah meyakini Tuhan itu nuzul jadi manusia gitu. Tentu kalaupun dia menjadi manusia, kekuatannya lebih dari 1.000.000% kali kekuatan Superman. Tapi nyatanya buktinya apa coba? Ketika ditangkap dia nggak melawan. Kan ketika tangannya dipaku dia nggak bisa memberontak. Seharusnya kalau dia Tuhan manusia super ya, kalau dia menjelma jadi manusia pasti manusia super power gitu ya. Tentu dia akan bisa menghalau itu semua, mengalahkan semua tentara Romawi, ya kan? Apalagi ada dari dalam kitab Yesaya, dia adalah seorang penasihat ajaib. Tapi justru Yudas tidak mampu. Yesus ini menasihati Yudas supaya tidak melakukan kejahatan. Di mana ajaibnya gitu? Ya kan? Jelas orang Kristen dengan pemahaman orang Yahudi, yang dimana notabene-nya orang Yahudi ini wajib tunduk dan taat kepada hukum Torah, tidak pernah mengimani Tuhan itu akan nuzul menjadi manusia, apalagi Tuhan itu harus mati untuk menebus dosa akibat hukum Torah. Nggak pernah itu. Jadi kesimpulannya Kristen ini pintar-pintaran aja, akal-akalan aja. Apalagi yang tadi saya dengar di awal Bang Goto mengatakan tentang aliran-aliran Arianisme itu, kenapa mereka ini ditolak, bahkan sampai kepada pembantaian gitu ya. Karena ya memang Bang Goto, kalau menurut pengetahuan saya pelajari Bible, saya baca sampai copot biji mata saya tuh membaca Bible. Tentu Paulus ini tidak pernah mengajarkan sedikit pun tentang ketuhanan Yesus.
Tak satu pun narasi itu dibangun oleh Paulus kepada orang-orang Yahudi. Karena mustahil bagi orang Yahudi itu menerima ajaran ketika kalau memang Paulus mengajarkan ketuhanan Yesus, itu mustahil. Tidak mungkin mereka terima. Karena mereka tahu Paulus orang Yahudi, ya kan? Yang diajarkan juga orang Yahudi. Nenek moyang mereka tahu siapa Tuhan mereka. Jadi mustahil lah kalau Paulus ini mengajarkan ketuhanan. Tentu yang saya katakan tadi, Paulus ini mengajarkan tentang bagaimana pengorbanan Yesus, Mesias yang selama ini mereka damba-dambakan, yang selama ini mereka nantikan, merelakan dirinya untuk dibunuh agar menebus dosa orang-orang Yahudi. Jadi dari mana bisa Yesus ini dituhankan? Siapa yang mengajarkan? Ya, kita kembali kepada konsili-konsili yang terjadi pada saat itu. Itu dari situlah Yesus itu dinobatkan jadi Tuhan. Nah, dicampur adukkanlah ajaran Torah dengan ajaran pagan. Sementara kata Allah, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, tapi justru mereka mencampur adukkan semuanya. Yang mana dari Tuhan, yang mana dari setan. Jadi kalau kita katakan, Yesus mengatakan di Matius 10 nomor 5 dan nomor 6, bahwasanya jangan kau menyimpang kepada bangsa lain ataupun sampai ke kota Samaria, melainkan kepada dombaku yang hilang dari kalangan Bani Israel. Datang yang dari setan tadi yang dicampur oleh mereka. Jadikanlah semua muridku, beritakan Injil ke seluruh bangsa, dan jadikanlah mereka muridku, baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sebagainya. Ini jelas, ini yang batilnya. Kalau yang haknya tadi yang Matius 10 nomor 5 dan nomor 6. Yang batilnya tadi Matius 18. Hah? Gimana bang? Kelima itu baru masuk itu. Nah itu dia bang, itu dia tadi. Cuman mereka nih nggak sadar gitu bang Gutul. Itu yang kita herankan di sini. Padahal kita kan di sini kan mengajak mereka untuk supaya pintar, ya kan? Bukan kita mengolok-olok sebenarnya, mengajak mereka supaya pintar, belajar dan belajarlah gitu. Iqra, baca dan pahami, kan gitu bang. Tapi ya sampai sekarang ini nggak ada Kristen yang berani maju ya, luar biasa ya. Beberapa waktu yang lalu ada yang lebih menggelikan lagi, Bang Erik ya. Mereka silakan. Nanti gantian ya. Abis Ustadz aku ya bicara ya. Ini lebih parah lagi nih. Silakan. Bukan mengistilahkan lagi mereka itu inkarnasi loh, tetapi mereka mengistilahkan inkarnivora. Kita kan sering mendengar mereka bahwasanya ketika masalah kalau yang mati itu kedagingan, yang disuapin kedagingan, yang lahir kedagingan kan, giliran menghidupkan itu kan ketuhanan gitu. Jadi mereka mengistilahkan inkarnivora. Karnivora itu kan pemakan daging. Jadi di saat kedagingannya Yesus itu disebut dengan inkarnivora, nujul sebagai daging itu. Loak kali. Jadi ada juga nih Ustaz kemarin. Dua hari yang lalu. Kata ini Gurunda kan katanya benar-benar lawakan. Ini lawakan Pak. Ya kenapa? Betul juga. Sekarang muncul pertanyaan dari mereka. Kenapa sih kalian membahas Kristen? Karena Kristen itu lucu. Jadi yang menariknya kemarin 2 hari yang lalu saya di Komal saudara kita Muslim, siapa saya lupa namanya itu ya. PR kalau nggak salah, tak RPR. Nah dia baru-baru juga buka Komal. Jadi naiklah Kristen 1. Nah biasanya kan kita nanya, kamu Kristen apa Islam kan gitu kan. Dia nggak jawab. Siapa Tuhanmu? Akhirnya menjawab, Tuhanku yang ada di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oh, berarti Tuhan kau Garuda sekarang udah ganti dari burung merpati, saya bilang gitu. Sila pertama kan ada di situ. Di dalam lambang Pancasila kan. Tentunya kan kita tahu lambang kita kan Garuda. Jadi kok ada ganti Tuhan sekarang? Biasanya kalau Kristen itu Tuhannya burung merpati, saya bilang.
Kenapa kok tiba-tiba jadi Garuda? Lalu dibuatlah tema Tuhan Kristen burung Garuda. Astagfirullah. Ya silakan buat teman-teman ahli tank, silakan. Nah, itu yang Ada yang mau masalahnya, naik ini. Silakan. Bang Edi. Itu mereka tidak pelajari baik ya. Mereka kenapa sih tidak pelajari, kenapa sih ini surat-surat Om Paul ini berbeda dengan ajaran Yesus? Ya. Dari 10 tahun lalu, Bang, ya, saya tanyakan ini sebelum saya masuk Islam ya. Saya tanyakan kepada akademisi Kristen ya. Banyak teman-teman saya letting saya kan. Jadi pendeta, jadi penginjil ya. Saya tanyakan, sebenarnya siapa yang suruh kalian mengimani dan memberitakan surat Paulus? Sementara dalam sejarah tidak ada perintah dari Paulus untuk mengimani surat-suratnya, bahkan memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Itu tidak pernah diperintahkan oleh Paulus. Tidak ada yang bisa jawab. Mereka hanya bisa menjawab begini, Bang. Kami memberitakan itu karena sumber hukum kami salah satunya adalah tulisan bab gereja. Saya membenarkan itu. Sekarang pertanyaannya begini. Ketika Paulus tidak pernah menyuruh memberitakan dan mengimani memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia, apakah Anda tidak salah gitu loh memberitakannya? Maka tempo hari saya tantang Budi Asali untuk membahas Galatia 1, 8 dan 9. Di situ kan bunyinya seperti ini. Sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain ya daripada Injil yang kami beritakan saat ini, maka terkutuklah dia. Ya, dari 10 tahun lalu saya tanyakan ini kepada akademisi Kristen kawan-kawan saya. Kalau begitu, dengan demikian kalau nyuruh hanya memberitakan Injil, kenapa kalian memberitakan surat-suratnya? Surat-surat Paulus itu bukan Injil. Jadi kalau Paulus katakan sekalipun kami atau malaikat di surga memberitakan Injil yang lain dari kami yang beritakan, dari apa yang kami beritakan, maka terkutuklah dia. Apa kalian tidak merasa dikutuk oleh Paulus dalam Galatia 1, 8, 9? Ketika Paulus tidak pernah menyuruh memberitakan surat-suratnya. Saya baca semua literasinya. Bahkan saya baca terakhir buku karangan eskatologi Kristen ya, James Horaldak ya. Bahkan saya baca buku karangan Voltaire ya. Judulnya itu Dictionary Philosophy. Saya baca buku karangan Thomas Hobbes, judulnya itu Leviathan ya. Ini ada semua kolerasinya. Jadi Paulus, Bang, tidak pernah menyuruh memberitakan, mengimani dan memberitakan surat-suratnya. Paulus mengutuk orang-orang yang memberitakan di luar Injil. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka memberitakan? Nah, jawaban yang saya dapat cuman dari sumber hukum kelima, Kristen tulisan Bapak-Bapak Gereja. Dengan demikian Galatia 1 dan 8 dan 9 jatuh. Ya, sudah jatuh, sudah tergenapi nubuatan itu, kawan-kawan. Nah itu. Dari 10 tahun lalu saya pertanyakan ini. Tidak ada mampu menjawab karena memang tidak ada sejarah yang menulis bahwa Paulus menyuruh memberitakan surat-suratnya ke seluruh dunia. Jangankan memberitakan, mengimani, tidak ada. Makanya setelah dia menulis suratnya, ke-13 suratnya, dia balik untuk mentahirkan diri kembali ke tengah-tengah budaya Yahudi. Nah, itu mungkin ada host mau tambahkan, host sudah open cam itu. Silakan, saya mute dulu. Silakan. Itu yang saya katakan tadi, Bang Gutu. Mereka ini pintar-pintaran. Itu mereka rubah semuanya. Mereka gantikan semua kata per kata sehingga mereka ajarkan kepada seluruh keturunannya. Dan memang nggak pernah dikatakan kitabnya Paulus itu adalah Injil. Kitabnya Yohanes di Pulau Patmos itu adalah Injil, kan nggak ada itu. Tapi justru malah mereka memberitakan hal itu kepada kaumnya sendiri. Aneh memang. Nggak nyambung. Gimana ya? Memang betul ya. Syarat menjadi Kristen tuh harus apa ya? Harus TOLOL ya. 1 Korintus dulu, 40 dulu gitu. Tapi memang benar, makanya mereka kan serba salah kan. Mereka itu serba salah, makanya bisa diumpamakan seperti keledai kan, serba salah. Jadi lari kencang, ditarik, berhenti dipecut mereka itu.
dalam Nubuatannya keimanannya bukan itu itu kan. Pak Ustadz. Nubuatannya itu di Ulangan 28 John Barton Payne ya, dalam bukunya Encyclopedia of Biblical Prophecy 1239. Nubuatan dalam perjanjian lama itu ditujukan untuk satu sekte yang nanti baru berdiri di abad keempat ya. Silakan dibuka Ulangan 28 itu nubuatannya itu. Nggak bisa salah itu. Sudah kajian dalam itu para profesor. Udah terjadi tuh Bang, udah terjadi. Bukan Yeremia 4:22, bukan itu untuk Kristen. Ulangan 28 ayat 28 Bang. Kitab Torah. Yeremia itu bukan kitab Torah. Nubuatan itu banyak dalam kitab Torah Bang. Kalau Yeremia, Yeskel itu bukan kitab Torah. Kitab Torah itu cuma 5. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, nubuatan untuk profet. Keren juga Iya, nih Bang Koto nih, keren juga nih Ulangan 28. Ya dibaca aja Bang, dibaca aja. Iya. Baca aja. Baca aja. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Wow, Sudah ada itu. istimewa. Sudah ada nubuatannya Bang. Mau apa lagi tuh yang karang profesor loh. Yang kaji dalam itu. Nanti dikaitkan sama kita ini. Itu jelas kebutaan Nabi Muhammad apa? Buta huruf katanya, pasti ke situ nanti arahnya. Tapi memang benar, mereka itu ketika berdiskusi gitu, yang ujung-ujungnya kan pura-pura gila kan mereka itu. Ya kalau dari awal lancar, tanya jawab aja lancar kalau dari awal. Tapi kalau sudah mendengar nama Yesus itu langsung mereka itu berubah drastis kan. Orang dengan gangguan Yesus. Udah gizi. Orang dengan Ya coba aja, kita kalau tanya jawab lancar mereka itu. Kambing apa melahirkan apa? Kambing. Kerbau melahirkan kerbau. Sapi melahirkan sapi. Oh ya, lancar ya. Manusia apa melahirkan apa? Manusia. Maria manusia bukan? Manusia. Berarti yang dilahirkan apa? Manusia. Berarti Yesus itu mulai Tuhan atau manusia? Tuhan. Nah, udah. Tadi saya belajar rumahnya Bang. Ya. Saya coba mengetes Ulangan 28. Suaranya hilang. Bang Goto, suaranya. Apakah betul orang ini kehilangan apa itu nubuatan ya? Kita uji, kita riset gitu loh. Kita uji, kita riset. Apakah Ulangan 28 itu betul terjadi terhadap mereka? Nah, tadi saya sering uji ya. Terus saya evangelis Jospen ya. Karena Jospen kan evangelis itu guru agama. Ayat yang ke-19 saya uji apakah dia kehilangan akal. Terputus-putus Bang Goto suaranya. Tidak apakah ini nubuatan tergenapi? Tidak. Kita lakukan riset dari ranah dialektika seperti ini, kita sudah bisa melakukan riset gitu loh. Dan kita meriset mereka ternyata betul. Coba itu, coba buka itu Yohanes 4 ayat 19 tuh. Coba. Hilang enggak akal itu? Coba. Kita uji dari sisi gramatikal. Hilang karena mempertahankan doktrin dogma ditentang ilmu gramatikal, ditentang ilmu sejarah, ditentang KBBI. Menolak KBBI, menolak sejarah, menolak ilmu bahasa. Kenapa? Kehilangan akal. Dengan demikian Ulangan 28 ayat 28 tergenapi. Karena doktrin dogma mereka kehilangan akal. Semuanya ditolak, sejarah ditolak, KBBI, ilmu bahasa ditolak semua. Ya bahkan yang mereka selalu mengklaim pengikut Yesus, Yesus yang selalu mereka bangga-banggakan, mereka gaung-gaungkan begitu lantang, justru ditolak kan. Perintah-perintahnya, kata-katanya, ajaran-ajarannya dibantah dengan mentah. Kebentar ya Bang Goto.
Masih adakah teman-teman Aliteng yang di bawah? Silakan. Kristen bertanya sepuasnya. Oh, judulnya udah ganti nih. Silakan buat teman-teman. Judulnya udah Saya ke Ya putus-putus, Bang Goto. Ustadz narasi saya ini ya. Bentar. Suaranya putus-putus. Ya, saya katakan saya itu sering melakukan riset masalah itu. Putus-putus ini suara saya, putus-putus ya. Iya, putus-putus. Nah, tadi kalau gini sudah jelas kalau gini. Sudah jelas ya. Oke. Tadi saya diskusi dengan Jospen, saya mencoba ya melakukan riset. Saya coba diskusi dengan dia apakah betul ulangan 28 ayat 28 itu kenapa? Secara otomatis ya. Tadi sudah menolak ilmu gramatikal. Dengan demikian ulangan 28 tergenapi, mereka kehilangan akal. Ketika saya tanya, definisi Nabi dengan Tuhan apakah sama menurut KBBI? Dia bilang sama. Apakah tingkatannya sama? Ketika kita maju menggunakan data, dia masih bertahan, dia menolak lagi Bibelnya. Dengan demikian akalnya sudah hilang. Bayangkan itu. Coba itu. Dalam Yohanes 4 ayat 19 itu dikatakan begini ya. Percakapan perempuan Samaria ya dengan Yesus ya. Nah, perempuan Samaria ini berkata, aku baru tahu kalau ternyata Tuhan adalah seorang nabi. Coba pikir itu. Dipertahankan. Padahal menurut definisi Tuhan dengan nabi berbeda. Definisi Tuhan itu sesuatu yang disembah, entitas yang disembah, diakui sebagai maha besar, maha perkasa, maha tinggi, maha segalanya. Sementara definisi nabi menurut KBBI itu kan utusan. Kehilangan akal, ditolak ini karena doktrin. Dia katakan di Yohanes 4 ayat 19 itu tingkatannya sama. Nah, kita pakai ayat Yohanes 13:16 ditolak lagi. Jadi jangankan disiplin ilmu, Bibelnya pun ditolak. Bayangkan itu apa? Kehilangan akal. Dengan demikian ulangan 28 tergenapi, Bang. Kan begitu. Ini bukan satu orang, Bang, pendeta Arif itu tempo hari ya. Dari tahun lalu malah tuh. Ada lagi siapa pendeta satu tuh hilang akalnya. Jadi apa yang dikatakan Profesor Doktor ya John Barton Payne bahwa akan ada satu budaya yang akan menggenapi ulangan 28 selesai sudah. Karena beliau mengkaji dalam itu. Beliau melakukan riset di beberapa tempat lalu menulis buku itu. Siapa mau bantai? Itu profesor loh. Bukan dengan kegilaan, kebutaan, kegilaan dan kehilangan akal. Kenapa kata kehilangan akal ditempatkan di frasa paling terakhir? Coba, kenapa bukan di depan? Kenapa di belakang? Kenapa kata frasa ya, kosakata itu ya, itu ditempatkan di paling akhir? Itu poin final konklusi bahwa akan ada satu budaya yang betul-betul kehilangan akal. Bahkan kitab sucinya sendiri ditolak. Itu kegenapan terjadi sudah. Apalagi yang kita mau bahas dengan mereka. Maka saya sering katakan begini Pak Ustadz. Apa yang kita mau diskusikan sama mereka? Karena semua disiplin ilmu secara otomatis tertolak karena doktrin dogma. Nah begitu mungkin. Silakan Bang Erik, mungkin mau ditambahkan silakan. Ayo teman-teman Aliteng silakan. Ayo di sini kalian suruh bertanya sepuasnya silakan. Anak-anak dewa masa pada takut. Coba kalau Pak Ustadz Miftah itu anggaplah Pak Ustadz Miftah dari sebelah. Coba bagaimana tanggapannya Pak Ustadz Miftah dengan
4 ayat 19 itu coba. Hilang dah akal itu coba. Yohanes 4:19. Iya, 4 ayat tentang 19 coba dibaca. perempuan yang Hilang dah akal mengatakan, itu. iya. Ya makanya kita sering kali Indonesia, iya. Dengan menggunakan apa terjemahnya? Bahasa Indonesia berarti sepakat ya. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sesuai dengan sepakat. Tapi benar, seperti tadi Bang Goto bilang, ketika sudah mulai ditampilkan data-data yang padahal itu data dari Biblenya sendiri, ketika ditunjukkan ya secara otomatis mereka langsung sungsang akalnya gitu. Isi otaknya ya blekutak. Jadi langsung berbalik arah 180 derajat, langsung berubah gitu. Ketika ditunjukkan dengan data yang ada di Biblenya tersebut, dibantah mentah-mentah. Ya jelas tadi kan. Kesalahan mereka. Ya itu tadi, Ustaz, yang saya katakan tadi, mereka mencampur adukkan yang namanya kebatilan dengan kebenaran. Di satu sisi ada kebenaran dalam Bible mereka, nah mereka juga membantah dengan kebatilan yang ada dalam Bible mereka sendiri gitu. Jadi sudah bercampur di situ, Ustaz. Makanya kalau dikatakan Yesus itu nabi, iya, dia juga nabi, dia juga rasul, dia juga utusan, dan dia juga Tuhan. Tuhan. Nah, batilnya di situ Tuhan itu tadi gitu. Karena jelas. Nah tadi pas saya simak tadi ya sama Bang Juma tadi diskusi sama Kristen tadi tuh, ketika Bang Juma mengutarakan bahwasanya Yesus itu diselamatkan oleh Elohim, lalu dia mengatakan iya itu karena Anda Islam. Coba Anda Kristen pasti Anda meyakini kematian Yesus. Apa salahnya sih kita membela Yesus itu? Apa salahnya? Yesus itu orang benar dan dia tidak pantas untuk dibunuh dan dia pantas untuk diselamatkan. Apa sih salahnya kita? Dia bilang begini, ya karena Anda Islam. Kalau Islam berarti Anda tidak meyakini kematian Yesus. Kalau kami jelas, karena kami menginginkan kematian Yesus. Nah, kita masuk ke Yohanes 8:44. Bahwasanya iblislah yang menjadi bapakmu. Karena iblis ini sangat menginginkan sekali orang benar ini harus mati. Nah, apa bedanya dengan Kristen menginginkan kematian Yesus? Kan nggak ada bedanya. Jadi mereka ini simpulannya adalah anak-anak iblis. Karena bapak mereka sangat sekali menginginkan anak Maria ini yang membawa kebenaran dan cahaya bagi Bani Israel mati terhina di tiang salib. Yang masalah budaya Yesus sendiri tidak pernah berkata begitu. Tidak boleh itu membunuh orang yang tidak bersalah tuh. Dipaksa kan begitu. Nah, saya pernah bilang begini, coba satu-satunya kitab yang paling memuliakan ya, paling memuliakan apa Isa itu Al-Quran. Begitu. Saya pernah bilang begitu ya. Tidak ada kitab lain yang memuliakan Isa itu selain Al-Quran. Saya pernah bilang begitu ya. Kan itu fakta ya. Itu fakta kawan-kawan. Tidak bisa dibantah itu. Saya baca Veda ya, terutama Manawala Dharma Sastra. Saya baca Tripitaka. Saya baca Avesta. Saya baca Bible, baca Quran. Saya tidak pernah mendapati ada kemuliaan tertinggi diberikan kitab-kitab itu kepada seorang yang disebut Maitreya, seorang yang disebut Narasangsa, seorang yang disebut junjungan ya, selain daripada Al-Quran. Kan begitu. Tidak ada. Al-Quran memuliakan Isa sebegitu tingginya dengan mengatakan dia diberkahi dimanapun dia berada. Ya, tidak ada kitab-kitab suci ya di dunia ini yang memuliakan Isa sebegitu mulianya selain Al-Quran. Dalam surat Maryam 30:31 itu, bahkan ayat lain. Kan begitu. Tapi ada satu budaya yang bergembira bersukacita ketika ada seorang yang dikatakan terkutuk, tergantung di pohon. Kan begitu. Ini berbeda 180 derajat, bayangkan itu. Saya mengkaji dalam, Bang. Saya banyak baca buku karangan
karangan para orientalis Kristen ya. Saya baca buku filosofi Islam juga, salah satunya Imam Al-Ghazali. Saya bandingkan semua ya, teori-teori mereka jauh ya. Menurut saya perbandingannya terlalu jauh. Ketika orientalis Kristen membaca Bible, mereka justru mengkritiknya. Tapi ketika orientalis Kristen mengkaji Al-Quran, mereka tidak mengkritik, mereka malah mengiyakan. Itu realita. Bahkan saya pernah angkat salah satu buku karangan Francis ya, Richard Francis Burton ya. Judulnya itu Personal Narrative. Pilgrimage ya, to Madinah dan Makkah. Perjalanan beliau seorang orientalis Kristen yang menyamar jadi seorang Haji Abdullah ya, lalu masuk ke kota Madinah dan Makkah. Lalu mengarang buku tuh Personal Narrative yang akhirnya beliau masuk Islam. Ketika orientalis Kristen meneliti Al-Quran, mereka mengiyakan. Tapi ketika mereka meneliti Bible, mereka mengkritik. Saya katakan berbeda 180 derajat. Dia sebagian besar di antara mereka justru masuk Islam. Masa kita tidak berpikir jauh seperti itu? Sering saya menampilkan judul buku bang ya. Baik dari orientalis Kristen, baik dari kalangan Islam. Sering saya menyampaikan narasi-narasi itu agar kita mau belajar gitu dengan melakukan metode perbandingan. Apakah betul metode perbandingan ini cocok untuk kita mendapatkan kebenaran? Kan begitu. Bahkan saya kaget sekali ketika saya baca kumpulan esai yang ditulis oleh Voltaire ya. Ya, saya baca itu sekitar 50 esai bang. Bukunya itu judulnya Dictionnaire Philosophique ya. Buku itu mengkritik keras kekatolikan Roma. Luar biasa Voltaire. Voltaire ini tokoh besar bang. Tokoh di mana pemikirannya dipakai oleh Maximilien dalam revolusi Perancis 1789 ya. Memenggal kepala Raja Perancis dalam revolusi Perancis ya, Louis XVI. Kalau seorang Voltaire yang begitu besar namanya, yang begitu tenar namanya di zamannya, bahkan dia sudah meninggal lalu pemikirannya dipakai oleh Maximilien, akhirnya mengeluarkan falsafah Perancis ya, liberté, égalité, fraternité, kebebasan, kesetaraan, persaudaraan. Kalau dia saja mengkritik Bible-nya, padahal dia seorang master teologi, dia seorang orientalis Kristen, cendekiawan Kristen. Bagaimana dengan yang lain? Kalau nama besar ini saja yang pemikirannya dipakai Maximilien untuk memenggal kepala Louis XVI, Raja Prancis. Dengan demikian orang ini sangat berpengaruh. Kalau orang ini saja mengkritik Bible, apalagi yang lain. Tuh ambil rujukannya dari situ, parameternya dari situ. Kalau kita berpikir akademik, bayangkan itu. Coba ada yang pernah baca bukunya Voltaire? Lebih ekstrem lagi, judulnya itu Deus et las hommes, Tuhan yang akhirnya jadi manusia. Bayangkan itu. Belum lagi buku karya Thomas Hobbes, seorang orientalis Kristen, master teologi dari Inggris. Judul bukunya itu Leviathan. Pernah baca? Luar biasa. Mereka berkritik keras keyakinannya sendiri yang menurut mereka tidak koherensi dengan sejarah. Tidak ada perpaduan dengan sejarah. Kan saya pernah katakan, rajin-rajin baca sejarah dunia, rajin-rajin baca buku orientalis Kristen di mana orientalis ini justru mengkritik budayanya. Kan ketika saya menantang kawan-kawan akademisi Kristen ya untuk membahas Bible dari sisi aksiologi, ya nggak ada yang berani saya rasa dari tahun lalu ini. Bahkan penyampaian ini kepada Budi Asadi saya sampaikan, nggak berani kan? Karena orientalis mereka sendiri yang justru mengkritik budaya mereka sendiri. Tapi coba lihat Islam. Ketika Mullah Idrus, ketika Imam Ghazali, ketika Ibnu Sina membahas tentang kitabnya, yang dihasilkan itu mengkritik new knowledge. Dia tidak mengkritik budayanya, tapi dia menciptakan satu kemajuan, menciptakan ilmu baru yang dimana ilmunya bisa dipakai
untuk kemaslahatan orang banyak. Beda dengan orientalis Kristen, cendekiawan Kristen, ketika dia meneliti Bible-nya, meriset Bible-nya, yang ada dia kritik. Perbedaannya sangat mencolok. Itu kalau yang penting kita melakukan studi dalam, melakukan learning. Nah, begitu. Ya, sudah konten. Ya, baru beres kita, Masya Allah. Syukran jazakallah khairan kasiran Bang Goto dan para moderator. Gus Miftah, Masya Allah, syukran jazakallah khairan kasiran Gus Miftah. Saya udah ngerjain Gus Miftah nih, suruh jagain momen. Tapi ontenya ini pada kemana? Tadi si Mario endingnya gimana? Si Mario endingnya tadi? Kabur ya. Kabur tanpa jejak, tanpa pesan, atau gimana kaburnya? Sama saja ya. Baik jemaat maupun pendeta itu ketika membahas ketuhanan mereka itu ya. Seperti itu. Oh, 1 tambah 1 tambah 1 1. Iya. Ih, kok saya jadi Jawa ini? Lihat ada sidaman di sini jadi bahasa Jawa saya. Ayo teman-teman Aliteng yang mau diskusi silahkan naik lagi ke atas ya. Yang mau cerdas silahkan naik ke atas. Atau kalian pengen makin gila naik juga ke atas. Gak apa-apa, di sini bebas. Di sini fleksibel. Mau cerdas boleh, mau makin gila boleh. Di sini mah pokoknya mah yes lah buat kalian ya. Jangan lupa di tab layar posting ulang, share dan laporannya digas ya. Biar komalnya kuat. Tadi saya tinggalin sebentar mau rungkat. Makanya saya open cam. Kalau nggak open cam ini pasti rungkai ini. Yuk silakan teman-teman. Hati-hati kalau open cam nanti ada peringatan lagi. Oh iya peringatan, maaf live Anda dibatasi karena hostnya terlalu ganteng untuk open cam, takut para cewek tergoda. Waduh, pelanggarannya kurang ajar nih, TikTok kurang ajar nih, pelanggarannya nih, arah ini. Fitnah pelanggarannya. Pendetanya berputar katanya. Ayo buat teman-teman Aliteng silakan naik ke atas ya. Kita diskusi santai aja yang mengedukasi, jangan ada hujat-hujatan ya. Nggak seru kalau sekarang mah hujat-hujatan ya. Mending yang mengedukasi biar orang-orang yang di bawah itu yang nonton itu cerdas ya. Aduh, mending gitu ya. Daripada kalian begitu naik langsung tantrum. Wow, kayak tadi siapa tuh tadi tuh yang naik langsung menghujat tuh. Siapa yang namanya tadi? Langsung menghujat. Apalah itu? Duh, ada yang mau naik cek kodam, coba namanya. Yuk, teman-teman Oten bisa yuk, naik yuk sini yuk. Ini si Daman ini tidur atau gimana ini bocah? Tadi berarti setelah si Mario nggak ada Oten lagi yang naik? Belum ada lagi. Mario itu pendeta itu, yang foto profilnya pakai dasi, dia pakai jas gitu kan. Kok sekarang nggak pakai foto profil dia? Itu pendeta itu. Dulu pernah diskusi dengan Gurunda, endingnya merajuk dan tantrum. Akhirnya pamit tanpa pesan. Kalau saya sih udah nggak aneh, pasti dia akan lari. Jadi ininya itu, dia itu mirip kayak si Pak Rahmat. Kita itu jangan menyanggah. Kita itu harus ngikutin apa yang dia mau gitu loh. Kita jangan menyanggah. Pengennya seperti itu. Ya jangan diskusi kalau gitu, mending pidato di gereja. Masa diskusi kita nggak boleh ngebantah, kita nggak boleh nyanggah? Ada aja kalian ini. Namanya diskusi harus ada saling bantah-membantah. Kalau nggak ada mau ya. Dia debat sama istrinya aja ada bantah-membantah. Itu debat sama istrinya ya. Istrinya pengen ke mall, dia pengen ke pasar Gombreng.
Yuk, yang Kristen silakan naik yuk. Jangan takut, kalian bertanya aja di sini puasnya. Kalian bertanya sampai Yesus turun kedua kalinya. Silakan. Yuk, yang Kristen dulu yang naik ya, yang minta naik yang Kristen dulu biar ada diskusi, biar ada perdebatan ya. Om Ceng, Om Ceng, Om Ceng, Om Ceng, woi, walah. Aduh, ya Allah, Rabbi, Allahu Akbar. Jadi endingnya tadi gimana Gus Miftah? Nyimak gak? Ya, benar-benar kan memang jam lama. Ya, kalau dia emang nggak pernah lama, paling lama itu dia sejam. Paling lama itu. Ya itu yang paling menarik itu tadi ketika ada pertanyaan bahwasanya adakah nubuatan, ini pertanyaan tajam banget ya dari Gurunda ini. Adakah nubuatan dari Tuhan itu bahwasanya ada penebusan dosa orang baik untuk menebus dosa orang jahat. Pertanyaan yang sangat ini. Dabling ya? Gak tahu siapa yang dabling. Punya saya, tadi saya lupa matiin ininya, sekarang mah udah aman. Tuh, udah aman sekarang mah. Tadi saya lupa matiin ininya, internal play. Dia bisa jawab nggak Tad? Atau dia hanya asumsi? Ya justru malah balik tanya. Ada nggak secara eksplisit yang menyebutkan tidak boleh menyalib Yesus? Ini kan lucu ya, pertanyaan lucu. Pertanyaan merajuk gitu. Iya. Sedangkan jelas-jelas atau yang tercantum di dalam Bibelnya sendiri kan tidak boleh, ya kan, membunuh orang yang baik kan, orang yang tidak bersalah. Jadi dia itu bersikeras pengen Tuhannya itu harus mati terkutuk di kayu salib ya. Intinya secara, gitu. Iya, secara eksplisit. Nah, tapi Gurunda juga memang luar biasa Gurunda. Kemudian dibalikan di Lukas. Tadi diisi dulu ya, saya izin mute sebentar ya, diisi dulu. Yep. Ada telepon. Makanya gini ya, di dalam ilmu mantik memang gini teman-teman ya. Di dalam ilmu mantik itu ada pertanyaan yang memang dijawab dengan sebuah jawaban. Ada pertanyaan yang dijawab dengan pertanyaan. Ada juga pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Maka kan tadi ya, pertanyaan pendeta ketika dia menanyakan apakah ada secara eksplisit bahwasanya Tuhan itu melarang Yesus untuk disalib. Kemudian Gurunda membalikan pertanyaan di Lukas ya, bahwasanya apakah ada yang tertulis di kitab Taurat tersebut nama Yesus secara eksplisit. Itu di dalam ilmu mantik memang ada seperti itu, ada jawaban dijawab dengan sebuah pertanyaan. Lanjut Bang Koto. Itu teman-teman pada menunggu cerita tentang kekristenan katanya. Kalau lanjut Bang, enggak ada yang mau naik, masalahnya tuh. Lari tuh semua akademisi di bawah itu. Ini saya diam tuh. Saya baru bahas satu judul buku saja sudah setengah mati mereka mengkanter. Iya, memang sasaran saya akademisi Bang, bukan jemaat-jemaat awam. Saya kadang malas diskusi dengan jemaat-jemaat awam. Karena kenapa? Biar bahasa Indonesia tidak ngerti. Itu loh. Ya biar bahasa Indonesia sudah ngerti, makanya Bang Handi itu
menyebut dirinya itu guru bahasa Indonesia. Karena memang mereka tidak ngerti bahasa Indonesia itu. Bagaimana mau diskusi kalau bahasa Indonesia tidak ngerti? Kan begitu. Sasaran saya kawan-kawan yang setidaknya ya pernah mengenyam pendidikan strata 1. Yuk kita bedah tuh. Ajaran mana yang benar, Anda atau saya, budaya Islam atau budaya Kristen? Kan begitu. Kalau jemaat-jemaat biasa ya bikin sakit kepala saya, Bang. Kadang lain ditanya, lain dijawab, muter-muter kayak kasing rusak. Padahal Bible-nya itu kita tampilkan, belum kita pakai ayat Al-Quran. Seperti John, tempo hari John ya. Ada John itu, yang pendeta juga tuh. Itu juga lucu, itu pendeta tapi kelasnya jemaat. Kan begitu. Dia mau cari remis, ya dia bawa satu surat di Al-Quran, dia mau samakan bahwa yang turun itu kisah itu diceritakan turunnya ke bumi. Saya bilang baca baik-baik bahasa Indonesianya, jangan kau cari remis. Dalam budaya Islam itu kisah setelah kematian kan itu ada 4 tahapannya, Bang ya. Ada yaumul masyar, ada yaumul hisab, yaumul misan, yaumul jasa. Dia mau cari remis. Dia bilang yaumul masar dan hisab itu terjadi di bumi. Kan begitu. Padahal kita tidak usah lari ke bahasa Al-Qur'annya. Kita bahasa terjemahan saja. Tidak ada diterangkan seperti itu. Dia mau nyari remis bahwa yang turun itu adalah Isa Al-Masih. Saya bawa Matius 24 ayat yang ke-30. Ditolak juga. Tuh. Jadi biar bahasa Indonesia tidak ngerti, bayangkan itu. Ngaku pendeta, nah kelasnya jemaat, kan begitu. Bang Ustadz Miftah. Iya. Ya, Bang Agus, monitor Bang Agus. Abangku, monitor. Bang Agus, Muslim. Cek. Cek. Bang Agus, monitor. Mungkin kepencet ya. Ya, lanjut Bang Gatot. Iya, yang jelas poinnya begini. Al-Quran itu tidak bercerita ada satu entitas yang diakui sebagai pencipta langit dan bumi itu akan turun ke bumi. Kenapa? Karena dia searah, sejalan dengan kitab-kitab para nabi sebelumnya. Saya kan saya bawakan juga itu 2 Taurat 6 ayat 18. Nah, kan begitu, ditolak juga. Jadi apa yang kita mau pakai rujukan kalau Bible kau saja sendiri kau tolak? Bahasa Indonesia kau tolak. Kan begitu. Sudah jelas-jelas tertulis sebegitu dibantah. Kan begitu. Jangan dibantah lah. Saya tidak mengurangkan dan menambahkan karena saya tahu dalam budaya Anda kalau Wahyu 22 pasal terakhir itu ternyata benar, maka yang akan dikutuk di situ bukan kami, tapi kalian, karena kalian suka menambah-nambahkan dan mengurang-urangkan isi kitab suci Anda, sementara kami tidak menambahkan dan mengurangkan apa yang tertulis dalam Bible. Itu yang kami baca, kami tidak menambahkan dan mengurangkan. Kalian alasan dengan pimpinan Roh Kudus, kalian menambah-nambahkan isi Bible kalian. Bagaimana kalau Wahyu pasal 22 ternyata nubuatan itu memang betul-betul akan tergenapi? Yang dikutuk kalian bukan kami, karena kami satupun kata dalam Bible kami tidak menambahkan. Kalian dengan alasan dipimpin Roh Kudus kalian tambah-tambahkan. Begitu. Ya. Jadi kadang saya malas, Bang. Saya malas kenapa? Karena saya kasihan sama mereka. Karena kalau terlalu jauh diskusi, mereka menafsirkan sesuai asumsi. Padahal Wahyu 22 pasal terakhir, ya sering saya ingatkan teman-teman Kristen, kalau betul ayat ini akan terjadi, habis kalian. Karena hanya kalian yang menambah-nambahkan dan mengurang-urangkan isi Bible. Bahkan penerjemah kalian lai, titik, koma, berapa puluh yang dihilangkan dalam teks asli. Sehingga menyesatkan banyak orang tuh. Bayangkan itu. Grammarnya sudah dirubah-rubah dari aslinya.
Sering saya ingatkan sama mereka, baca baik-baik Wahyu pasal terakhir, baca baik-baik. Wahyu pasal terakhir, ayat yang terakhir, baca baik-baik. Bagaimana seandainya Anda mengaku dipimpin Roh Kudus, ternyata bukan, ternyata Anda sendiri melalui pikiran Anda menambahkan ayat-ayat Bible Anda. Apa yang terjadi dengan Anda nanti di hari akhir? Karena semua perkataan kita pasti akan pertanggungjawabkan. Bagaimana kalau Wahyu pasal terakhir, ayat terakhir itu terbukti benar? Kasihan kalian. Karena kami Islam tidak pernah menambahkan dan mengurangkan isi Bible. Kalian atas alasan dipimpin Roh Kudus, kalian tambahkan, bahkan kalian kurang-kurangkan isi Bible. Oh baik. Nanti kadang saya berhenti bang berdiskusi, saya serahkan sama yang lain. Karena saya takut kalau begitu jauh mereka tambahkan lagi. Mereka justru bukan sadar tapi malah tambah gila. Makin ini ya, makin gila. Ya, contoh yang hal-hal yang sederhana yang bikin kita menggelikan ketika ada penerjemahan seperti itu ya. Ya contoh misalkan kan ada Tuhan huruf balokan, Tuhan huruf besar semua, Tuhan yang depannya huruf besar, Tuhan huruf kecil, itu juga bikin kita tertawa terbahak-bahak sebenarnya. Itu kaidahnya dari mana gitu kan? Iya betul. Keilmuan disiplin, keilmuannya apa gitu loh yang menjadi landasan seperti itu. Masa hanya sekedar huruf balokan, besar semua, depannya besar, kecil semua. Allah Karim, Allah Karim. Aduh parah itu. Tanda baca bang, abang kalau beli Bible versi asli kan, versi asli Yunani ya, Greek ya, abang bandingkan dengan Bible lain, abang selidiki ya, lakukan riset, lakukan penyelidikannya tentang tanda baca dan beberapa kosakata. Di situ kita bisa lihat bahwa begitu sesatnya Lai melakukan pembodohan bertahun-tahun. Bayangkan itu. Ada kata-kata yang seharusnya tidak ada ditambahkan, ada kata-kata yang ada dihilangkan, ada titik di situ dihilangkan. Bayangkan itu. Ada koma di situ dihilangkan. Yang tadinya ada titik dihilangkan, yang tadinya tidak ada titik ditambahkan. Luar biasa itu. Berarti Wahyu pasal terakhir kena buat mereka. Bahkan yang ringan itu, yang ringan-ringan kita bahas Yohanes 13:13. Di situ kata guru dan tuan cuma satu kali. Teks asli. Ditambah sudah dirubah guru dan tuan, sudah dirubah guru dan tuan ditambah lagi satu kali. Padahal dalam ilmu gramatikal bang, ketika kata itu terjadi pengulangan, berarti itu kata itu dilakukan penegasan bahwa narasi itu betul-betul benar. Untuk membenarkan guru dan Tuhan diulang dua kali. Padahal aslinya bang, teks aslinya humes panotei emi hodidas kalos kai hokurios kai kalos legete emi gar. Artinya, kau menyebutku guru dan Tuhan, katamu itu tepat. Akulah dia. Bayangkan, akulah dia diganti aku guru dan Tuhan. Diulang dua kali, sudah Tuhan dirubah Tuhan, diulang dua kali. Kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Sudah salah dirubah Tuhan jadi Tuhan, diulang dua kali. Ini pembodohan luar biasa ini dari sisi grammar nih, gramatikal. Bayangkan itu. Bodoh ndak, hoax ndak ini? Hoax. Tapi dipertahankan hoax ini karena doktrin dogma. Saya meneliti 6 tahun lebih bang, melakukan riset, melibatkan ratusan literasi. Kata per kata saya kaji, tanda baca, titik saya kaji semua. Makanya saya hijrah tuh. Karena ini pembodohan. Dari sisi gramatikal saja saya pernah bilang, bukan hanya lost down. Bayangkan itu. Bible. Terlalu banyak kontradiksi, terlalu banyak yang salah dalam Bible terbitan lain. Yang selama ini saya baca, saya imani. Ternyata hoax. Oh, pikir itu. Memang kita tidak pernah ke surga, kita tidak pernah ke neraka. Kita belum pernah ke situ. Kita ambil baiknya saja. Ada surga, ada neraka. Kan begitu. Sekalipun tidak ada nanti pada akhirnya kita tidak masalah yang mengimaninya.
Yang masalah kalau kalian tidak mengimani. Kalau ternyata ada surga dan neraka, berarti kalian masuk semua ke situ. Sesuai Wahyu 22 pasal terakhir, ayat terakhir. Karena kalian menambahkan, mengurangkan. Tadinya cuma satu kali guru dan tuan, ditambah satu kali lagi guru dan tuan. Kau menyebutku guru dan tuan, katamu itu tepat. Akulah guru dan tuan. Padahal di situ tepat katamu, akulah dia. Bukan akulah guru dan tuan. Ditambahkan, dirubah, ditambahkan. Sudah dirubah tuan menjadi tuan, ditambahkan lagi satu kali kata-katanya. Karena kalian Wahyu 22, kalau ada surga dan neraka, kalau kata-kata itu nubuatan dalam Wahyu 22 pasal terakhir, ayat terakhir itu betul, kena buat kalian. Selesailah sudah. Begitu. Bukan masalah Tuhan saja, masalahnya diulang 2 kali. Padahal teks aslinya cuma sekali. Baca tadi teks aslinya. Humes panotei ini hodidas kalos kai hokurios. Kai kalos legete enggar. Putus lagi. Legete itu apa? Bang Goto, legete. Apa legete itu? Legete sedang enggar. Tepat katamu. Akulah dia. M itu kan aku, Bang. Akulah dia. Emegar itu akulah dia. Hampir sama dengan EGP. Tepat katamu. Legete, Tepat. EGP. Legete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga assalamualaikum para guru semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ronda, monggo silahkan dilanjut. Iya, coba itu kita kaji tuh. Itu kan harus satu kali kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah dia. Ini sudah Tuhan dirubah jadi Tuhan, diulang 2 kali. Tepat kata kau menyebutku guru dan Tuhan. Tepat katamu, akulah guru dan Tuhan. Padahal tepat katamu, akulah dia. Memang itu. Bang Goto kalau nggak dirubah Tuhannya nggak jadi Tuhan. Nah itulah masalahnya. Kan begini Bang, Bunda, dalam ilmu gramatikal, pengulangan kata itu adalah penegasan bahwa narasi itu benar. Itu dalam ilmu gramatikal, Bunda. Jadi untuk membenarkan guru dan Tuhan diulang 2 kali, padahal aslinya cuma sekali. Udah dirubah jadi Tuhan, guru dan Tuhan diulang 2 kali. Mama Makanya, bayangkan itu. Diulang-ulang terus berarti ya. Ini yang salah Iya, LAI salah. atau siapa ini? LAI berarti ya? LAI Bang. Itu lembaga pokoknya lembaga apa itulah. Pokoknya dia bertanggung jawab atas pembodohan ini. Ya. Ribuan orang sudah disesatkan, bayangkan. Seluruh saudara kita dari Kristen seluruh Indonesia. Jutaan Bang, bukan ribuan Bang. Jutaan. Iya, jutaan disesatkan, bayangkan itu. 23 juta sekarang. Iya, bayangkan itu. Baru ayat ini Bang, ayat emas ini Bang. Ayat emas ini sering diucapkan di gereja. Itu Ustadz kira-kira apa hukumannya untuk penyesat Ustadz? Dihamilin. Hukuman di mana? Di dunia atau di akhirat? Ya kalau di Hukumannya akhirat untuk jelas-jelas neraka jahanam buat penyesatin. Udah jelas berarti ya. Waduh. Ya kalau di Islam di mana-mana juga penyesat pasti akan ke neraka larinya, dihukumnya. Kalau di Islam. Kalau di Kristen justru penyesat itu masuk surga loh. Yang lucu kemarin itu Bang, di roomnya Ustaz Arif sama Bang Andi itu ada itu siapa itu yang katakan bahwa Adam diciptakan di Cina, bayangkan itu. Si Masaha itu. Bahkan dia iya masa bayangkan petanya lagi dikasih tunjuk. Saya bilang Bang, itu petanya dibeli di mana?
Katanya kapalnya Nabi Nuh nyangkut di Melaya. Bayangkan itu, saya ketawa itu kemarin. Aduh parah itu si Masaha itu. Tapi ada yang baru Bang Goto kemarin hasil diskusi Caca sama Oten. Kesimpulannya itu ternyata ada 2 roh di dalam tubuh Yesus. Yang pertama roh Yesus sendiri, terus roh Allah. Ada 2 roh ternyata. Entah itu dia bikin apa namanya, istilah 2 roh itu dari mana lagi itu dapatnya. La haula wala quwata illa billah. Iya, roh bukan roh ciptaan. Sakaria 12 ayat 1. Ucapan ilahi, beginilah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi, yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Kejadian 6 ayat 3. Rohku tidak selamanya tinggal dalam tubuh manusia karena manusia itu daging dan umurnya hanya 120 tahun saja. Roh itu ciptaan. Dalam diri Yesus, rohnya itu ciptaan sama dengan kita. Pokoknya Yesus Tuhan. Salah itu typing juga di bawah Yohanes 1 ayat 1. Udah sering bang. Ini salah. Aslinya kan en harke en hologos. Kai hologos en prostonteon. Kai theos en hologos. Pada mulanya ada yang berfirman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berfirman. Dirubah menjadi firman adalah Allah. Kai theos en hologos itu dan Tuhanlah yang berfirman, bukan firman adalah Allah. Salah tuh, sudah sering saya ucapkan. En harke en hologos, pada mulanya ada yang berfirman, bukan pada mulanya adalah firman. Yang ngeri yang terakhirnya itu. Kai theos en hologos, kai theos. Bukan firman adalah Allah. Dan Tuhanlah yang berfirman. Theos itu Tuhan, garis miring dewa. Bahas Yohanes 1 ayat 1 bang, gak usah dibahas sampai ayat 14. Itu himne platonis, bukan wahyu Allah itu. Itu Plato mengajar kepada murid-muridnya tentang kejadian bumi dan penciptaan Adam. Diulang sama Philo abad kedua. Jadi tahun 428 sebelum Masehi. Ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, Yohanes ayat 1 sampai 14 itu sudah disebutkan oleh Plato, dipopulerkan oleh Philo, seorang aktivis dari Alexandria di abad kedua. Jadi sudah ada sebelum Masehi, 500 tahun, abad kelima sebelum Masehi. Malas saya diskusi itu ayat karena ayat itu bukan asli. Bukan asli dari tulisan Yohanes. Itu Plato punya itu. Ya suruh demo aja bang kelai sana. Demo kelai sana. Rame-rame demo kelai itu. Sudah cocok itu pendeta Jonathan Purnomo bang. Tapi sayang sekali beliau ya. Beliau banyak yang mencibir, banyak yang menghina. Masa itu ada itu tempo hari jemaat dia bilang, itu Jonathan Purnomo pendeta abal-abal. Itu pendeta doktor. Sudah pendeta doktor pula, doktor pendeta tuh. Jonathan Purnomo. Kalau bilang lagi pendeta abal-abal, pendeta yang bicara kebenaran, kalian hina. Padahal kalian itu disuruh, tuh diperintahkan sudah melalui statement beliau ya, pengkajian beliau, kalian itu disuruh belajar. Belajar. Saya bilang ada 6.577 kesalahan, kalian belajar. Betul enggak ini yang saya bilang? Kalian mestinya berterima kasih. Tadinya kalian tidak tahu, pendeta Jonathan Purnomo beritahu, belajar. Bukan hina-hina Pak Pendeta Jonathan Purnomo. Udah berapa puluh tuh oten-oten tuh. Kalau kita singgung Jonathan Purnomo, typing-typing di bawah, yang di atas, pendeta abal-abal itu tidak diterima di Kristen. Kau dikasih tahu kebenaran, bukannya kau belajar, malah kau hina pendetamu.
Mereka Ya, itu itulah. pengennya Bang Goto, pengennya mereka itu cuma satu. Pengennya mereka itu pengen Yesus mati terkutuk di kayu salib. Itu doang. Yang lain nggak ada. Itu pengennya orang-orang Kristen. Maksud saya Bang, itu kalau ada pendeta begitu, mestinya pelajari, bukan dihina-hina. Saya kasihan juga sama beliau itu. Beliau sudah bicara kebenaran, beliau dihina-hina. Berapa puluh itu Kristen yang naik di komen dan hina-hina beliau. Typing-typing di bawah kalau kita bahas itu. Jonathan Purnomo itu. Mestinya kalian belajar, bukan dihina-hina itu pendeta. Itu dokter loh itu. Tidak sembarang menjadi ketua Biblika Center, tidak sembarang menjadi salah satu ketua BMPTKKI. BMPTKKI itu Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen Indonesia. Disingkat BMPTKKI. Tidak sembarang orang duduk di jabatan itu. Kalau bukan punya kapasitas di bidangnya. Beliau itu bersama Pendeta Stepri Indah Lumintang, ya, Erastus Sabdono. Itu orang-orang yang berkompeten, yang punya kapasitas di bidangnya. Kalau Jonathan Purnomo katakan 6.577 kesalahan, mestinya kalian belajar, bukan menghina. Seandainya saya masih Kristen, saya pasti belajar. Betul tidak kata beliau ini? Kita kaji. Kan begitu, supaya kita pintar. Bukan membodohi diri dengan menghina orang. Begitu. Ya, silakan lanjut kawan-kawan yang lain. Host, silakan lanjut. Saya ini mau makan dulu tengah malam, lapar nih gara-gara ndak ada teman sebelah naik. Ya, ini ada PS Alparo. Selamat malam Bang Alparo. Alparo. Dibuka mute-nya Bang. Ya, selamat malam Bang. Dari Katolik apa Kristen Bang? Dari Protestan Bang. Oh, Protestan. Ya, ini kita tadi mengusung tema ini nih. Kristen bertanya sepuasnya. Kalau tadi sih temanya siapa yang mengutuk Yesus. Abang mau bertanya aja atau mau diskusi? Pilih tema Bang. Saya sesuai tema aja bisa nggak? Apa tuh temanya? Kristen bertanya sepuasnya kan? Oh, boleh Bang. Boleh Bang. Silakan Bang. Tapi sebelum bertanya Bang, di tab-tab layar dulu sampai 100 ya Bang ya, satu pertanyaan. Iya. Iya Bang. Ya, oke. Pertanyaan saya Bang, ada ndak di Quran maupun hadis legitimasi dari Quran aja, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala sendiri untuk menyuruh Nabi Muhammad dan sahabat menulis Quran. Oke, Itu baik. saja. Ya. Oke, baik. Ini pertanyaan berulang-ulang ditanyakan, mungkin udah beberapa kali ditanyakan, dan diskusinya itu kebetulan sama Ustadz Alif. Mungkin Ustadz Alif mau mengulangi pertanyaan yang dulu pernah ditanyakan oleh Oten. Ustadz Alif, monitor nggak? Ustadz Alif. Oh baik, berarti nggak monitor. Silakan Gus Miftah. Gus, ini sebenarnya gampang jawabannya, gampang banget. Cuma biar enak gitu ya, biar para ustadz kita yang menjelaskan. Gus Miftah. Bentar ya Bang ya. Ini menarik banget ya, pertanyaan itu udah beberapa kali ditanyakan sama teman-teman Kristen. Bentar ya Bang. Mungkin udah tidur. Enggak, belum tidur. Mungkin agak jauh dari perangkat.
Cek Ustaz Alif monitor. Aku. Ya gimana Kang? Ada nggak legitimasi atau Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad menyuruh para sahabat-sahabatnya untuk menuliskan Bible? Ini pertanyaan diulang-ulang. Dulu Ustaz Alif juga pernah ditanyakan seperti itu. Silakan Tan. Menulis Bible. Menulis Al-Quran kok Bible Al-Quran. Oh, baik. Kalau masalah menulis Al-Quran, pertama, Al-Quran itu kan diperintahkan untuk dibaca, ya kan, diamalkan. Nah, sekarang perintah untuk menulis, Rasulullah perintahkan untuk menulis Al-Quran. Bahkan ketika menerima wahyu, maka beliau memanggil sekretarisnya yang bernama Zaid bin Sabit, itu untuk menuliskan wahyu. Tulislah Al-Quran, jangan engkau menulis selain dari Al-Quran. Itu sudah ada perintahnya, seperti itu. Makanya Al-Quran juga diperintahkan. Contoh, masalah sekarang begini ya, pewahyuan, proses pewahyuan. Rasulullah menerima wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, di situ suruh melafalkan, membaca bukan berarti melihat tulisan ya. Bagaimana Rasulullah menerima wahyu, maka diperintahkan untuk membaca dan seterusnya. Diucapkanlah, dilafalkan. Nah, para sahabat juga menghafalkan. Agar tidak lupa, maka para sahabat menulis. Dan sahabat Rasulullah yang menulis itu bukan 1-2 orang. Mereka, para sahabat itu menghafalkan. Agar mereka tidak lupa ditulis. Bagaimana untuk caranya ketika dia lupa, mereka melihat catatan tersebut. Perintah untuk menulis dari Rasulullah itu ada kepada para sahabat. Tulislah Al-Quran, dan jangan kalian menulis selain dari Al-Quran itu. Gitu. Nah, saya mau bertanya ke Ustadz Alif, ya. Ini pertanyaan ini sama kayak pertanyaan yang dilontarkan oleh Bang Alparo. Ada nggak larangan Allah untuk melarang sahabat-sahabatnya atau ke Nabi Muhammad dilarang menulis Al-Quran? Ada nggak larangannya, Tad? Oh, nggak ada. Nggak ada larangan seperti itu. Kalau nggak ada larangan berarti sah-sah aja kalau kita menulis ya, Tad? Ya sah dong. Menulis itu kan media untuk kita, kalau kita lupa, kita bisa melihat tulisan, catatan. Itu kan seperti itu modelnya. Al-Quran tuh. Kalau Rasulullah SAW, beliau itu yang dibimbing oleh si penyampai wahyu, malaikat Jibril alaihissalam. Maka dia itu tidak mungkin lupa, karena selalu diingatkan, dibimbing. Bahkan murojaah ketika bulan Ramadan ini tiba. Rasulullah itu hatam Al-Quran bacaan, dibimbing mengulang wahyu yang disampaikan oleh malaikat. Itu diingatkan bahwa bacaannya seperti ini. Nah, para sahabat juga waktu itu ingatannya sangat hebat, namun mereka tetap mencatat agar kalau lupa mereka bisa melihat apa yang ditulis. Wahyu itu biar tidak salah baca gitu. Betul. Pernah nggak Al-Quran direvisi, Tad? Sekali aja, jangan tiap tahun ya, sekali aja. Pernah nggak, Tad? Al-Quran ini direvisi huruf-hurufnya? Atau Al-Quran tidak pernah direvisi. Al-Quran itu wahyu dari Allah. Maka ketika sudah disampaikan, ya kan, sudah disampaikan kepada Rasulullah, apa yang diwahyukan disampaikan kepada umatnya, apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka mereka terima utuh. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itulah wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat, kepada muridnya. Kan gitu, sehingga mereka menghafal sebagaimana wahyu yang diterima. Makanya sampai detik ini, ketika kami mengucapkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, yang dibaca berulang-ulang ketika sholat, belum lagi surah-surah yang lain. Nah, itu sebagaimana juga yang diucapkan oleh Rasulullah. Namun Rasulullah itu ingatannya sangat hebat, dibimbing wahyu, maka beliau tanpa melihat tulisan pun beliau hafal. Nah, kami sebagai manusia yang biasa, yang lemah, kami sering melihat apa yang tertulis atau yang dicatat. Dicatat apa yang kami dengar. Tujuannya apa? Ketika kami lupa, kami bisa melihat catatan. Itulah media, metode di dalam Islam untuk menjaga kemurnian kesucian ayat suci Al-Quran. Jadi tidak akan berubah, tidak akan beda. Begitu sedunia. Masya Allah. Ya, Bang Alparo, bisa dipahami Bang Alparo? Bisa, tapi mungkin saya salah, Bang Ustadz Alif dan forum debat. Ada satu dokter namanya Munim Siri, itu dia katakan pernah direvisi izinnya. Saya bertanya. Ya,
Sampaikan aja menurut dia apa yang direvisi, gitu aja. Jadi jangan cuma dia bilang berkata direvisi. Karena informasi yang setengah itu juga tidak bisa kita memberikan sebuah jawaban. Itu pertama, karena jawabannya bisa salah. Karena informasi yang didapatnya setengah. Kedua, bisa jadi misal mereka merevisi itu apa? Terjemahan yang salah direvisi itu wajar. Tapi originalnya kalimatnya itu tidak ada yang berubah, kan gitu. Makanya harus jelas dulu. Contoh misal, dia berkata Al-Quran direvisi, ayat ini dirubah, awalnya begini berubah jadi seperti ini. Nah itu dibuktikan, harus ada. Begitu caranya. Ibaratkan contoh. Lagian gini, lagian gini, Munim Siri itu bukan penulis atau penerjemah Al-Quran. Munim Siri itu penerjemah dan penulis Bible. Mungkin yang direvisi itu Bible, kata Munim Siri, bukan Al-Quran, Bang. Jadi, ya kalau di dalam Islam itu tidak ada yang berani mengutak-atik ayat Al-Quran. Itu tidak bisa bagi orang yang beriman ya, umat Islam itu. Justru ketika ada yang berusaha untuk merubah ayat Al-Quran, itu tidak bisa. Karena Al-Quran itu terjaga dan terpelihara sesuai dengan janji dari Allah. Nahnu nazzalna dzikra wa nahnu lahu hafidun. Jadi Allah itu kami yang menurunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya. Medianya seperti apa? Bayangkan umat manusia di bumi ini, mereka dari anak kecil ya sampai nenek-nenek baru lahir juga mereka semua pada hafal Al-Quran. Bahkan ya ada juga orang yang tidak bisa melihat, namun melalui metode mendengarkan, mereka juga bisa menghafal Al-Quran. Itu bagaimana Al-Quran terjaga. Walaupun semua cetakan, catatan, tulisan di muka bumi ini dihilangkan, tapi dalam waktu sekejap Al-Quran bisa kembali utuh. Kenapa? Karena ada di dalam hati sanubari umat yang beriman. Nah itulah Al-Quran, satu-satunya kitab suci yang terjaga dan terpelihara hampir 1500 tahun sampai sekarang. Misal kalau kita bandingkan contoh, misal Bang PS ini kan, pastor ini kan dari pihak Kristen. Berani nggak Anda mengatakan kalau kitab Anda itu pure murni 100% kitab Anda itu adalah firman Tuhan? Tidak ada catatan manusia, tidak ada karangan manusia. Berani nggak Anda mengatakan seperti itu? Kalau kami sebagai umat Islam ketika mengatakan kepada Al-Quran, berani dan memang terbukti. Begitu. Dibuka mute-nya Bang PS. Pengetahuan saya belum sampai di situ, Bang, untuk bisa membuktikan. Karena saya masih dalam tahap belajar juga. Loh, PS ini bukan pastor? Ya, tidak semua kan pastor itu dia bisa memahami secara utuh ya, Bang Alif. Gitu. Oke, baik. Tapi kalau abang cuma katakan bilang berani, ya saya kalau berani atau enggak dan tidak ada alternatif lain, ya saya bilang berani. Begitu. Ini kan mesti ada penjelasan kata berani ini di dalamnya. Begitu. Berani mempertanggungjawabkan, begitu. Begitu Bang Alif. Baik. Ketika saya membaca data, misal nih, 1 Yohanes 5 nomor 7, pihak yang menjelaskan di situ mengatakan ayat ini palsu alias tidak asli. Berarti kan itu bukan firman Tuhan. Itu Ya, penjelasan dari penafsiran. Ya, dari mana abang tahu itu bukan firman? Dari pihak Kristen sendiri yang punya otoritas untuk menjelaskan penafsiran penjelasan dari Yerusalem. Itu dia bilang sendiri, otoritas Kristen itu bukan firman atau itu ditambahkan? Kan saya bilang ayatnya palsu alias tidak asli, berarti kan kalau palsu itu. Iya, maksudnya saya mau kejar narasi Bang Alif dulu. Ini contoh nih. Nah, coba lihat. Nih, ini kan ini kan yang punyanya Kristen, 1 Yohanes 5 nomor 7. Di sini dikatakan nih, awalnya kan kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pastinya tidak asli. Iya, yang bagian apa? Yang ayat yang 1 Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7, iya, dalam kurung yang dalil andalannya Trinitas.
Nah, ketika yang punya otoritas untuk menjelaskan di sini dipampang, diposting, bukan diposting, pokoknya terpampang di dalam penjelasannya mengatakan tidak asli, Anda sendiri berani nggak mengatakan bahwa memang ini tidak asli? Oh enggak, saya enggak berani karena itu berhubung dengan kodeks kan, begitu perkembangan kodeks. Nah, Saya iya, enggak ayat berani, ini makanya saya bilang awalnya kan disebut catatan pinggir. Kalau Anda buka kodeks Sinaiticus, nggak ada memang kata ada 3 yang bersaksi di sini memberi kesaksian kalimat di dalam surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, itu kan nggak ada. ya kodeks kan berkembang Bang, bukan hanya sampai di kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Lah, makanya dijelaskan ini tuh sebenarnya awalnya catatan pinggir. Iranius dan ini kan mencatat terlebih dahulu. Lah iya, ini tuh catatan pinggir yang kemudian disisipkan, dimasukkan, dijadikan kitab. Makanya di sini juga dimasukkan dalam kurung. Gitu. Nah, di sini disebut sebagai tidak asli alias palsu. Kan gitu. Ya kalau Anda tidak berani, ya berarti ya Anda tidak jujur. Orang di sini penerjemah yang menjelaskan sejarah dari kekristenan aja tentang kitabnya, kodeksnya juga sudah mengatakan. Iya, saya bilang tadi kan Bang, apa yang Abang tanyakan, kalau bisa jawab tidak asli, berani, ini kan mempertanggungjawabkan. Makanya saya bilang tadi, saya belum cukup ilmu untuk menjelaskan begitu tentang. Nah, kalau ya itu tadi berarti kalau Anda belum cukup ilmu, serahkan kepada yang lebih berilmu, yang sudah diakui oleh si penerjemah yang punya otoritas untuk menjelaskan tersini. Nah, di sini kan Alkitab Sabda mengutip tafsiran-tafsiran penjelasan dari Bapak Gereja kan, menjelaskan kalau di sini itu bahwa ini sebenarnya tidak asli. Ini sejarahnya itu catatan pinggir. Bukan itu maksud saya Bang. Maksudnya sumber itu dari mana? Dari kodeks apa? Anda ragu dengan yang dipampangkan di Alkitab Sabda, penjelasan tafsiran dari Yerusalem? Iya, karena saya nggak pakai kitab Sabda. Saya coba, pakai terjemahan baru. Coba di dalam kodeksnya di mana ada tertulis di situ ayat sisipan itu yang asli di mana? Yang memvalidasi bahwa itu adalah asli itu siapa? Yang memvalidasi ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 tadi. Iya. Tunggu sebentar, saya cari dulu ya. Seandainya ada tervalidasi ini asli, berarti tidak ada penjelasan bahwa ini ayat palsu. Kayak mana sih Abang ini? Sederhana sebenarnya untuk kita pahami. Iya, makanya saya katakan tadi kan ada perkembangan. Ya mungkin ada dimakan waktu, dia sebenarnya ada, terus dia hilang dan timbul kembali. Ada satu bapak gereja yang... Bukan. Sudah dijelaskan Bang tadi. Bukan gitu. Mau cari sumbernya dari awal, bukan berpatokan kepada kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Bukan. Penjelasannya begitu. Itu catatan pinggir. Catatan penulis di pinggir. Bukan ada dari kodeksnya, bukan. Tapi catatan tertulis di pinggir lalu disisipkan. Iya, sekarang penulis awalnya, itu siapa? Awalnya catatan Penulis kaki. yang tulis catatan pinggir itu siapa? Saya mau tanya. Oh, di sini tidak disebutkan namanya. Ah, itu makanya. Ya, kan tidak disebutkan Yang jelas bukan catatannya. orang Islam, Bang. Orang Islam tidak mungkin menulis Bible. Yang pasti Iya, itu saya catatan. tidak bilang orang Islam. Saya tidak membawa isu ke orang Islam ini, Bang. Saya tidak red herring ke orang Islam. Sudah disebutkan loh, padahal ini saya ulang ya, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak di dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Kalau nggak Afwan, bagian Ustaz Alip, ini tampilkan aja Ustaz Alip. Afwan, Ustaz tadi Alip, udah, tampilin tadi aja. udah, tadi udah. Oke. Bagian ini khawatirnya nanti kena laporan. Aku sedikit baca tuntaskan, habis ini lanjut ke Bang Gota ya. Afwan. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan pinggir, catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pastinya tidak asli. Itu sudah dijelaskan dengan jelas. Seandainya Anda ragu, makanya saya bilang kasih data bantahan. Afwan, lanjut Bang Goto. Ya, Bang Pes tadi kan tanya siapa yang menulis. Ya, dengar baik-baik Bang Pes ya.
Jadi naskah 1 Yohanes 5 ayat 7 dan 8 itu baru masuk di abad ke-16, tepatnya tahun 1522. Ya, masuk dari karya seorang yang bernama Desiderius Erasmus, ya, dengan karyanya Textus Receptus. Jadi Desiderius Erasmus ini adalah seorang pengajar, ya, seorang dosen Katolik, ya, yang membuat 5 versi Textus Receptus mulai dari 1516, 1519, 1522, 1529, 1535. Jadi kalau Anda bertanya catatan pinggirnya dari mana? Dari karya beliau. Bible Protestan yang dipakai oleh Martin Luther itu seluruhnya menggunakan Bible karangan Desiderius Erasmus. Itu nama orangnya, Bang. Ya, silakan Anda cari sendiri datanya. Saya sudah menyampaikan bahwa ayat ini baru masuk tahun 1522, ditulis oleh seorang yang bernama Desiderius Erasmus. Silakan Abang cari aja datanya. Ya, kalau kita tampilkan data, masalahnya kita kena rungkat nanti. Sudah. Ya, oke. Lanjut, Udah dicatat Bang, dicatat aja Bang, dicatat. Jadi biar jadi bahan perbandingan Abang. Silakan Bang, dicatat Bang. Iya, saya catat. Jadi bukannya berarti di sini kami mengada-ngada, tidak. Dan kami tidak boleh juga mengatakan dusta kepada orang-orang di luar daripada Islam untuk bagaimana caranya. Saya kasih linknya saja ya, Bang PS. Bang PS, saya kasih linknya aja ya. Abang link langsung dari Orientalis Typing Kristen. aja Bang Goto. Typing Ya. aja bisa, saya rasa. Di typing aja saya rasa bisa. Golgotha.news.org. Silakan Abang bisa lihat di situ juga karya dari Robert Weffeng, ya, The Five Gospel. Anda coba situ, semoga belum di cancel, ya. Golgotha News.org. Bang, yang menambahkan di sini ini bukan siapa namanya Erasmus tadi. Erasmus yang menambahkan 1522, Martin Luther Johanneum. Itu sesudahnya, itu dia menggunakan karya Erasmus. Tapi Martin Luther kan itu Erasmus, Bang. Itu dia 1516 menulis karya itu. Protestan berdiri 1517. Ya, Martin Luther tidak punya literasi Bible selain karya Desiderius Erasmus. Dia pakai karyanya. Lalu setelah Martin Luther meninggal, ya, karya dari Desiderius Erasmus yang dipakai Martin Luther ini dikembangkan oleh beberapa orang, termasuk yang abang sebut tadi, ya, menjadi 30 versi. Begitu, Bang. Tapi awal mula naskah ini masuk ke Bible, yaitu aslinya pengarangnya Desiderius Erasmus. Dipelajari dulu, Bang. Coba buka dulu Google News, ya. Semoga belum di cancel, ya. Abang juga bisa lihat situ literasi The Five Gospel, ya. Abang banyak sekali situ, Bang, manuskripnya apanya segala macam. Nanti saya coba pelajari kembali, Bang, ya. Ya, Abang kunjung aja linknya Golgotha News, ya, golgothanews.org. Silakan, Bang. Siap. Yang di bawah juga silakan kalau mau belajar banyak tentang beberapa kesalahan dalam Bible, kunjungi ya sekali lagi golgothanews.org. Silakan. Ya, sambil nyari itu silakan bertanya lagi, Bang. Silakan. Biar nggak ada unek-unek lagi tentang Islam. Silakan bertanya sepuasnya tentang Islam, Bang. Siap. Bisa Bang, sambil nyari, sambil ya nggak kedengeran, Bang. Tadi apa? Ya udah bertanya Sambil aja, Bang. nyari. Bertanya. Ya bertanya, Bang. Oh ya, bertanya. Perbedaan mendasar apa yang sehingga Utsman itu membakar mushaf dari Al-Quran, Abdullah ya. bin Mas'ud dan juga Umar bin Khattab, kalau nggak salah, ya. Wah, Kalau nggak Masya Allah. salah, ya. Bisa Ya. diluruskan, ya. Bisa diluruskan. Bisa, Bang. Bisa. Ya. Nggak ada yang nggak Masalah. bisa kalau buat Islam, Bang. Bisa semuanya, Bang. Ya, siap. Baik, silakan Ustadz Alif atau Gus Miftah.
Ustadz Alif monitor. Monitor. Sebenarnya begini, pembakaran mushaf itu, jadi sejarahnya itu begini. Mushaf itu kan awalnya kan masih bercecer. Maksud bercecer itu adalah para sahabat itu kan menulis. Ada yang di tulang unta, di kulit atau di pelepah kurma dan sebagainya. Nah, ketika wahyu itu mulai dibukukan dengan cara rapih, dengan metode dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas, semua dipanggil tuh para sahabat. Pemimpin di situ adalah pembukuan wahyu Al-Quran, mushaf itu, perapian itu kan di situ kan ada Zaid bin Sabit. Itu dalam sejarahnya itu selama 2 tahun kurun waktu. Jadi ketika dibacakan Al-Fatihah bahwa pernah turun surah Al-Fatihah, ayatnya begini, bagaimana para sahabat semuanya clear, jelas, saksinya banyak, makanya disebut Al-Quran itu mutawatir sampai An-Nas. Setelah semua dirapihkan, maka untuk menghindari fitnah dan kebingungan, karena sudah tersusun dari Al-Fatihah sampai An-Nas, maka itu semua dibakar. Yang ada itu, yang tertulis itu, fokus kepada satu yang sudah dirapihkan. Makanya disebutnya sekarang yang ramai itu mushaf Utsmani. Begitu. Bukan berarti semua mushaf itu dibakar, bukan. Syukran Bang Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dipahami Bang atau belum paham? Bang PS. Halo Bang PS. Loh, Bang. Bang PS. Silakan Bang PS. Kalau masih ada yang mau disanggah dengan penjelasannya Ustadz Alif, silakan. Di sini bebas loh. Kita kasih karpet merah buat kalian bertanya kepada Islam ya, sepuasnya sampai kalian kebingungan mau tanya apa lagi. Silakan. Halo Bang. Bang, jangan pingsan dulu Bang. Halo Pak Pastor. Tenang aja Bang, kita nggak bakal balik nyerang bertanya Bang. Halo. Minta maaf tadi ada polisi datang. Oh, iya siap Bang, siap Bang. Ya. Lagi tanya-tanya. Oh, polisi Ya, gimana, Bang? tanya-tanya. Ya, itu jawabannya. Tadi Abang dengar nggak? Saya nggak dengar. Minta maaf Bang. Minta maaf sekali Bang forum debat. Oke, baik, nggak apa-apa. Diulangi aja jawabannya Ustadz Alif. Yang simpulkan aja Bang. Soalnya saya udah pernah bacakan di literasi ini juga. Ini. Ini. Ya, diulangi aja tadi. Oke, baik, terima kasih. Saya kasih sebutkan singkat. Jadi yang dibakar lah itu ada. Itu siapa itu yang punya? Coba kau buka di situ. Sejarah penulisan Al-Quran. Siapa itu? Ahmad Sarwat, bukan? Iya, Ahmad Sarwat. Nah, itu jelas di situ. Itu bagus, itu buat referensi kau baca. Yang dibakar itu apa? Jadi kan awalnya itu kan dalam masa pengumpulan semua mushaf dirapihkan. Awalnya kan para sahabat itu kan memiliki catatan di atas pelepah kurma, ada yang di tulang, ada yang di batu. Maka ketika dirapihkan, nah sudah dirapihkan, masa pengumpulan di buku kebingungan, metode penulisannya dibikin satu cara, metode penulisan seperti itu, hurufnya nanti juga ada tuh rasemnya, versi penulisannya seperti itu. Bukan berarti semua mushaf dibakar, bukan. Ya, yang mushaf-mushaf yang ini kan, kalau di sini kan mushaf-mushaf dari Abdullah bin Mas'ud yang katanya wahyu dia sendiri atau apa? Dibuka aja yang mana coba, biar tidak bingung. Jadi Anda kan sudah menampilkan datanya di situ. Seingatku yang buku itu juga saya pernah baca itu. Apa coba dijelaskan biar tidak salah paham di halaman berapa, apa yang dibakar, maksudnya seperti apa kan gitu. Ini nggak kelihatan ini Bang.
Oke, kalau gitu saya sedikit sampaikan. Contoh ada dalam sebuah riwayatnya itu kan metode penulisan Abdullah ibnu Mas'ud kan gitu ya. Jadi ada satu penulisan di mana di situ, coba dijelaskan aja deh. Saya tak khawatirnya menjawab bukan sesuatu yang ditanya nanti malah bikin bingung. Kok kemana dia? Nggak tahu, kepental sendiri itu. Karena ada begini kan, ada yang menganggap itu contoh muawwidatain itu kan ada qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, di situ juga dijelaskan ada menganggap bahwa awalnya itu doa-doa bukan ayat Al-Qur'an. Tapi setelah dikonfirmasi bahwa itu adalah ayat Al-Qur'an, maka dimasukkanlah itu adalah 2 surah terakhir dari Al-Qur'an. Sebenarnya seperti itu, tapi saya ingin tahu dulu maksudnya yang jadi masalah dia itu apa, ingin tahu tadinya kan gitu. Jangan sampai saya membahas sesuatu yang bukan dipertanyakan. Ini kalau yang lain sudah monitor, Ustadz Miftah monitor atau yang lain? Monitor. Oke. Nanti dilanjut ya dan Bang Goto. Ya, follow dulu kawan-kawan yang masih bangun, follow dulu akun di atas Aku ya. belum bisa begadang full, Afwan. Siap. Ya, rehat aja Tad. Udah ada Gus Miftah di sini. Ini Bang Adnan, Muslim apa Kristen Bang Adnan? Bang Adnan. Halo. Muslim apa Kristen Bang? English नहीं आती. Oh, sarua tuh nggak di Ciledug. Kumaha kabarna cager di itu guys? Kurang mah diri cager alhamdulillah dia geus dahar jeung ngaliwat aing ngunah pisan ya Allah. Ngerti aing bahasa Inggris. Ya mungkin sambil menunggu yang lain tadi udah dijelaskan ya oleh guru kita Ustaz Alif. Jadi pada tahap Khalifah Utsman bin Affan ini adalah kompilasi yang ketiga ya tentang sejarah Mushaf Al-Qur'anul Karim. Dan tadi sebagian udah dijelaskan kenapa. Jadi yang perlu dipahami itu pembakaran itu setelah sudah jadi mushaf tersebut. Jadi peran Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu itu hanya terbatas pada penulisan 6 naskah mushaf. Jadi dikumpulkan semuanya karena pada waktu itu ada terjadi sedikit perselisihan, artinya apa dikumpulkan. Maka Sayyidina Utsman bin Affan itu memerintahkan kemudian dalam penulisannya itu 6 naskah mushaf yang memiliki satu huruf bacaan, satu ros, makanya disebut dengan Rosmun Utsmani. Itu disebut dengan Rosmun Utsmani yang tadi juga udah dijelaskan. Jadi yang kemudian itu setelah naskah dari 6 naskah mushaf tersebut kemudian disebarkan di beberapa negara Islam. Jadi diantaranya yaitu di Kufah. Bahkan penulisan khotnya juga ditentukan oleh Sayyidina Utsman. Makanya yang tertua itu yang disebut dengan khot Kufi ya, yang tertua itu yaitu dari daerah Kufah gitu, yang tulisannya kayak balokan seperti itu namanya khot Kufah. Kemudian jangan ada namanya khot Rikni dan juga khot Tuluti. Yang kesimpulannya dari 6 mushaf tersebut setelah sudah jadi, nah baru yang tersisa-sisa tersebut itu dibakar, bukan berarti asal bakar, bukan. Jadi setelah terkumpul jadi 6 mushaf tersebut kemudian dibakar. Nah dari 6 mushaf tersebut disebar, ada yang di daerah Kufah, kemudian di daerah Damaskus, kemudian juga di daerah Basroh. Nah kemudian yang kedua, yang duanya itu dikirim ke Mekah dan juga di Bahrain. Nah satu kemudian juga ada lagi yang ke Mesir dan juga di Jazirah Arab, dan menyisakan satu yaitu untuk Sayyidina Utsman bin Affan, disisakan untuk dirinya sendiri, yaitu yang ada di Madinah itu. Maka beliau menginstruksikan apa? Agar mushaf-mushaf lain yang berbeda tersebut, nah kemudian yang ada di Irak maupun yang ada di Syam itu semuanya dibakar. Selain dari mushaf-mushaf tadi yang dikumpulkan tadi itu kemudian dibakar, itu peristiwanya yang perlu dipahami, bukan berarti Al-Quran dibakar dulu kemudian dikumpulkan, enggak. Jadi setelah diseleksi, setelah diteliti, semuanya disatukan dalam 6 mushaf tersebut, baru sisa-sisanya itu dibakar. Itu teman-teman.
Bahkan di ada ya ininya museumnya itu di dalam salah satu masjid itu apa itu? Kalau tidak salah itu Masjid Al-Jami Al-Umawi ya di situ itu. Itu di sebelah timur bagian Maksurah, namanya disebutnya Maksurah gitu. Jadi Maksurah itu adalah sebuah ruangan yang sengaja dibangun di dalam sebuah masjid yang dikhususkan untuk tempat sholat khalifah serta tamu-tamunya. Itu teman-teman ya, yang perlu dipahami. Bukan berarti Al-Quran di asal bakar saja, bukan. Tuh. Yang tadi Maha Iblis itu kena pelanggaran ya, kena pelanggaran dia, nggak bisa dinaikin lagi ya bang ya, kena pelanggaran merokok dia, open camp. Oh itu yang barusan kena pelanggaran itu. Ayo silakan Bang Alvaro, Pak Pastor naik lagi sini Pak Pastor, kepental kayaknya tadi dia. Naik lagi sini Pak Pastor. Ini kurang enak gimana loh? Kalian hanya bertanya aja. Tugas kalian ini bertanya aja loh. Bertanya aja bingung. Pokoknya kalian bertanya sampai kehabisan pertanyaan, sampai kebingungan kalian di sini ya. Saya kasih keleluasaan kalian untuk bertanya tentang Islam ya. Tapi syaratnya jangan ngeyel kalau udah dijelaskan ya. Enak kan? Kalau kita ke room hotel, langsung dikeroyok sama satu gereja. Udah gitu di mute, udah di kick, diblokir pula. Wah. Kalau di sini kalian enak bertanya sepuasnya sampai kalian kebingungan mau tanya apa lagi. Lihat aja. Karena enak-enak loh teman-teman Islam ini guys. Kok aneh di saya kayaknya kena pelanggaran ini, kok nggak ada yang komen ya di bawah ya, bergabung aja, yang komen nggak ada, kenapa ya? Ini juga ini kalau nggak on cam gelap loh. Iya makanya saya bingung ini. Kalau nggak gelap. Ini jangan dinaikkan, kena pelanggaran guys. Ini ini kena pelanggaran ini yang tadi open cam. Lagian namanya juga abangku, apa nggak ada nama yang lain gitu loh. Biasanya kayak gitu kelompok-kelompok yang sering masuk di Nur Ilahi biasanya. Nama-nama kayak gitu. Yang bahasnya Awaluddin, Ma'rifatullah biasanya. Nama itu kayak nggak ada yang lain aja kamu. Yang benar itu maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bukan maha yang komen tadi waro udah kalau bantu. Kalau cerita Awaluddin Ma'rifatullah, giliran pahala yakulu paklan lah depan. Ya buat teman-teman yang ada di YouTube Zulkifli Abbas Official, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat kalian semuanya. Sehat selalu buat kalian semuanya ya. Maisarah, Waalaikumsalam warahmatullahi Temi dan semuanya. Ini di Panglima kok 10 orang yang nontonnya. Aduh, coba geser ke Panglima dulu guys, Panglima Apologet Islam. 10 orang. Padahal ganteng saya ini. Udah Ustadz Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Hanan. Bukan bang. Hah? Bukan bang. Saya cuma pakai namanya doang. Oh gitu. Soalnya ceramahnya beliau bang. Oh iya. Buat motivasi aja gitu. Ini bang, saya biasa ikut ini live-nya beberapa orang Kristen kayak Edis TV, Jeki Sembiring, Ustadz Joseph itu. Kok Ustadz Joseph? Ustadz Joseph yang mana bang? Ustadz Joseph yang mana bang? Ada Joseph yang anak muda bang.
Aduh. Ustaz dari mana itu bang? Dia bisa nggak baca Quran bang? Tapi dia Beleng-beleng. nama TikToknya doang yang Ustadz Joseph, cuman dia orang non Muslim bang, Protestan. Apa? Kalau orang non Muslim atau orang Kristen bang, pantas nggak dipanggil Ustadz bang? Dia naro namanya itu bang di itu. Ada juga ustazah gitu, padahal dia Kristen. Emang mereka ini kebanyakan penipu bang. Jangan percaya ya, mereka ini kebanyakan penipu ya. Sok ustad, sok ustazah gitu ya, sok kiai gitu ya. Disuruh baca hijaiyah aja nggak becus, nggak bisa bang. Nggak pantas disebut ustad ya. Ini saya tadi sangat apresiasi sekali sama Bang Goto, mungkin bisa masuk di Zoom-nya mereka. Itu saya nggak mampu, soalnya udah ngasih data-data terhadap Islam yang betul-betul nggak bisa saya bantah bang, sampai ke abang nggak gitu. mampu. Kalau abang merasa nggak mampu ya bang ya, daripada abang bikin malu orang Islam dan bikin malu yang punya nama ini Ustadz Hanan, mending abang rubah dulu nama Ustadz Hanan dan abang jangan naik ke room tersebut ya bang ya, jangan masuk, jangan naik. Karena abang mewakili Islam loh bang. Abang mewakili Islam bang. Kemarin ini nama saya saya tadinya ini Adrian bang. Ini baru 1 minggu ini saya ganti jadi Ustadz Hanan. Saya ganti konten saya jadi ceramahnya Ustadz Hanan gitu bang. Iya, ya itu udah konten ceramah aja bang. Jangan naik-naik ke room Kristen kalau abang merasa abang belum mampu untuk menjawab pertanyaan dari kekristenan. Takutnya abang bikin malu Islam ya, karena mewakili Islam, dan abang bikin malu yang punya nama. Nanti di framing sama mereka ya. Wah, kelas Ustadz Hanan aja nggak bisa jawab kan. Nah, padahal bukan Ustadz Hanan itu, padahal abang sendiri. Nah, abang itu kena hak cipta. Kalau misalkan Ustadz Hanan yang asli melaporkan abang ya, karena pencatutan nama baik di situ, nama baik Ustadz Hanan untuk berdebat dengan Kristen, abang yang kena loh bang. Abang yang kena. Paling tidak itu depannya dikasih fans gitu, atau sahabat. Kayak ini kan ada banyak nih penggemar Bang Zuma, ada sahabat Bang Zuma. Itu. Kalau ini kan nama pribadi tuh, alangkah lebih baiknya ya dikasih embel-embel lah, fans gitu, fans anak apa. Soalnya beliau sudah mempunyai nama besar ya. Kasihan beliau gitu. Lagian kena hak cipta loh, undang-undang itu IT. Undang-undang ITE loh bang, kena loh bang. Apalagi fotonya juga dipakai pula lagi. Iya bang. Nanti saya ganti bang. Ini baru 1 minggu saya. Ini tadi bang ceritanya saya kan nonton YouTube. Tiba-tiba live ini forum debat ini lewat nih bang. Saya lihat ada Bang Zuma kan. Udah untuk sementara gini Aki. Untuk sementara fotonya diganti dulu. Untuk sementara kalau misalkan namanya belum diganti. Kasihan. Beliau kan guru kita gitu kan, beliau udah banyak pengikutnya, jangan sampai membuat beliau itu cacat hanya karena abang. Paling tidak fotonya dulu diganti sebelum nama itu bisa belum diganti. Pakai foto saya aja bang, saya selfie nih bang, sok screenshot pakai foto saya. Saya ini coba ngelapor. Saya lihat senior saya di sini agak kompeten sekali dalam Islam. Saya cuma nyampein debatnya beberapa non Muslim yang sangat memberikan data terhadap Islam yang menjatuhkan Islam. Nama-nama itu tadi bang, mungkin abang bisa counter mereka gitu bang. Tadi Jeki Sembiring agak kuat sekali itu datanya sama. Tapi kalau naik ke sini si Jeki Sembiring nggak bisa apa-apa bang. Itu monolog, mereka kuat itu monolog karena nggak ada yang ngebantah. Tapi sekalinya diajak hatuha di sini nggak pernah bisa menang dia bang, nggak pernah. Iya gitu. Iya, makasih banyak ini abang-abangku semua. Nanti nama sama-sama, ini saya. Ganti foto sama nama ya bang, daripada abang kena delik hukum. Bang, siap. Ya kalau benar-benar ngefans ya itu paling sahabat Ustadz gitu kayak gitu. Oh iya, siap bang. Izin turun bang, makasih. Iya bang. Siap bang. Sama-sama bang. Ini sekarang kenapa ya TikTok itu harus ada open cam-nya ya? Takut ini kali ya, soalnya berapa kali mau rungkat gitu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Yuk di tab layar posting ulang, share dan love oranye digas ya. Kenapa Gus? Enggak, itu jawab salam. Jawab salam yang di bawah. Oh iya. Harry, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam yang baru hadir. Itu kena delik hukum itu, kasihan tuh. Kalau sama timnya Ustadz Hanandi ini kena itu. Ayo teman-teman Oten silakan naik lagi. Kalau ada si pastor tadi siapa namanya lupa saya. Silakan naik lagi Pak Pastor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada bangun ini di bawah. Salamnya banyak banget, jawabnya saya bingung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alvaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebagai pengingat kembali ya buat teman-teman. Andai kata kita belum mempunyai atau belum memiliki keilmuan yang matang dalam dunia diskusi, jadi alangkah lebih baik kita hindari ya. Ya Bang Budi, monitor. Ya, assalamualaikum Ustadz guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat. Begini, boleh usul ini guru? Usul apa Bang? Iya, begini framingan ini makin lama makin gencar saya lihat. Kalau bisa dari pihak API terbitkan buku buat mengkanter begitu. Oh, itu udah Bang. Udah lama Bang. Abang belum beli bukunya Bang? Belum tahu? Belum Bang. Boleh di dulu promo. Masalahnya buat anak-anak cucu kita ke depan ini yang tidak bisa nanti menonton hal-hal begini lagi. Boleh Bang. Abang hubungi Bang Kores ya. Bang Kores tahu kan? DM ke beliau mau beli buku gitu ya. 100.000 itu kalau nggak salah bukunya. Wih, keren itu. Boleh. Ya, ada Bang. Menjawab Subhat Oten, judul bukunya ya Bang. Ada di situ. Jadi pertanyaan-pertanyaan Oten yang sering dilontarkan di komal-komal dan diperdebatkan ada di situ Bang di buku itu. Abang tinggal hubungi Bang Kores ya. Tahu kan Bang Kores Pelah Istar namanya. Bang Kores. Berteman. Oke. Ini salah satu bukunya. Ini salah satu bukunya, ini jawaban Subhat. Gelap. Ya. Gelap. HP-nya murah kayaknya itu, gelap. Sering lah di promo di di room supaya ini menjawab teman-teman Subhat. lain tahu. Oh sebenarnya udah sering Bang. Tiap hari udah sering Bang. Tiap hari itu di promo. Ya hubungi saja Bang Kores ya. Bang Kores hubungi saja. Ya sebenarnya kita juga lagi membuat link banyak ya, guru-guru kita juga siapa itu, Asia juga ya pada membuat link ya, Alfi ya, Akhi Alfi juga membuat link untuk menjawab syubhat. Saya juga sama sih, belum tersusun rapi. Enggak, mending beli buku ini, beli buku ini daripada masuk ke link-link. Mending belum beli buku ini, bisa dibaca sambil Jadi, apa kek. Jawabannya nih semuanya. Tuh fitnahan, jawaban tuntas fitnahan terhadap Islam. Tuh. Bahkan ini kontranya bukan hanya dari Al-Quran, dari hadis gitu, tetapi juga dari Bible itu sendiri kontranya itu. Itu abangku. Ya,
Udah semuanya udah dipersiapkan ini sama guru-guru kita itu ya. Terima kasih baru dapat info saya. Masalahnya melihat dorong punya framingan ini makin ngeri. Anak cucu kita yang tidak bisa melihat hal-hal debat begini nanti ke depan ini yang bahaya ini. Iya, betul Bang. Beli Bang ya, ke Bang Kores ya. Cara belinya hubungi Bang Kores saja udah. Gitu ya. Oke Bang. Nanti ada buku yang keduanya Bang, ada. Ini yang pertama, nanti ada yang keduanya. Belum rilis. Siap, makasih. Oke, Makasih Bang. punya para ustadz, guru-guru Sama-sama. semua. Jangan panggil saya Assalamualaikum ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan panggil saya Ade aja, Ade. Saya masih kecil Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih 27 tahun. Ketulangan aja. Maksudnya saya sana 27 teh. Yuk sambil di tab-tab layar laporannya digas ya teman-teman. Ini si pastor tadi kemana? Langsung ngilang gitu. Padahal saya baik banget loh. Silahkan kalian bertanya sepuasnya. Bertanya tentang Al-Quran, bertanya tentang Islam. Sampai kehabisan pertanyaan. Silahkan. Coba kalau kita masuk ke room Kristen. Baru juga duduk. Wah udah diserang sama satu gereja. Kecil kelingking ya, iya. Yuk buat teman-teman yang di YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan kalau sambil nunggu oten kalian bertanya yang di bawah nggak apa-apa, bertanya aja. Mau bertanya, Kang nomor sepatu berapa? Boleh. Terus nikah ukuran baju berapa? Boleh. Boleh. Bebas. Caca nggak mau nanya, Caca. Masuk angin kayaknya Duh, faktor kegantengan masuk angin. Masih penting masuk angin daripada masuk Kristen. Iya, saya mending masuk angin daripada masuk Kristen. Ih, najubillah min dzalik. Ya, Ultra. Selamat pagi Ultra. Ultra. Ultra, selamat pagi Ultra. Ultra. Woi. Ya di Growon. Adik Satria, iya adik Satria. Ini adik Sarah. Akun yang besar itu saya kena ini tadi baru juga saya pembukaan assalamualaikum gitu ya, langsung di report sampai tanggal 9. Aduh parah. Sama saya juga males live itu baru beberapa menit pelanggarannya udah gerudut aja. Muslim Pulungan. Assalamualaikum. Muslim Pulungan. Aduh. Ke ini kayaknya ketindik kayaknya. Maisarah yang lain pada kemana? Aduh, masa 14 orang? Yuk silakan sambil di follow narasumber yang di atas semuanya di follow guys. Ini Muslim semuanya, silakan di follow ya. Yang belum klik love orange juga silakan klik love orange ya. Yang belum follow narasumber yang di atas semuanya ada Ustadz Alif, Bang Juma, Bang Goto, Gus Miftah,
Caca, ada Bunda Rahma, silakan di follow mereka semuanya ya. Suka buka komal juga, diramein juga komal-komal muslim, jangan ke komal Oten. Aduh, saya merasa malu kalah, nggak bisa menjawab pertanyaan si Jackie Sembiring, jangan sampai gitu. Ini jadi muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan YouTube pada subrek enggak ya teman-teman ya? Iya, yang di YouTube juga tuh ya, ada Panglima Apologet Islam, Zulkifli M. Abbas Official, Al Alif Channel, Akang Santang Official. Silakan geser-geser ya nontonnya. Subrek ya teman-teman, subrek. Tapi emang belum nggak lama sih nggak dia. Oh iya, yang Gus Miftah juga ada YouTube-nya itu. Ada ini. Subrek ya teman-teman, subrek ya. Walaupun belum banyak, ya karena memang jarang di ini. Ini teman-teman yang mau subrek ya syukur, alhamdulillah. Makanya belum banyak ini. Al-Insaniyah ya. Al-Insaniyah yang mau subrek ya alhamdulillah, syukur. Kalau bobo lah, ayo. Enggak ya, masa kalau enggak kebangetan. Subrek ya teman-teman ya, OTW subrek lah nih Al-Insaniyah kalau pengen cepet ini Miftahul Insaniyah. Ya, ini belum banyak ini, soalnya lama nggak ngisi-ngisi, nggak pernah live, belum ada live-nya. Ya insya Allah kalau udah di Cirebon kita ini aktif. Waalaikumsalam Acai. Untuk kajian ya. Nih. Assalamualaikum, Dubai hadir ah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam. Ngeslila di Dubai Kang? Baru 15 tahunan lah. 15 tahun mau ngeslila lihat. Sok, sehat-sehat ya Bang ya di Dubai. Biarin aja ya dari sini menyimak. Siap ya Bang. Ya ini Dwi. Halo Dwi. Bang Dwi. Halo Bang Dwi. Aduh, masuk. Dubai musim rambutan. Calincing kan. Oh jengkol yang di Dubai tebetah ini. Ayolah teman-teman Oten silakan suruh bertanya kalian itu silakan bertanya sepuasnya silakan. Disuruh bertanya aja mereka masih kebingungan kan? Iya. Giliran diskusi kapan kami bertanya? Muslim bisanya cuma bertanya malah giliran suruh bertanya malah bingung. Nggak ada satupun komal muslim yang melarang Oten bertanya, nggak ada. Nggak ada. Kalau Oten bertanya justru kita senang. Oten mau belajar Islam artinya. Beda dengan menghujat ya. Muslim semua yang nonton Bang, iya kayaknya udah punah Oten. Apa nama channelnya Gus Miftah? Al-Insaniyah. Mae udah Sarah. Mae udah subscribe, iya siap. Syukron Mae. Tuh, Al-Insaniyah. Al-Batiniyah. Mau nanya kalau aduh. Pertanyaan apa ya? Tapi kemungkinan kalau saya sih lebih banyak buat kajiannya ya kalau udah di Cirebon. Mending fokus ke kajiannya Tat.
Tapi kalaupun mau upload atau ngelepin, yang pas Gus Miftah debat aja. Iya, Yang ya, pas debat. pokoknya yang aja. Biar di monet kalau yang pas debat. Lihat naik ten sini ten, harus ya kulit jaing sia, sok sia opatan, aing saya RT wanita sia. Yuk, nah, sini ten. Kalian bertanya aja sepuasnya ten. TikTok Shop. Halo, TikTok Shop. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman mau cerita Ustadz punya punya keluh kesah lah. Apa yang dirasain? Kalau keluh kesah berarti ini ya spesial ya, Kang Zian Enggak, Kantang ya. Ustadz, cuma punya masalah pribadi, cuman ingin cerita kok kayaknya apa tanggapannya Ustadz gitu. Kemarin Ustadz kan hari Kamis saya kan lagi puasa Ustadz ya. Puasa Sa'ban, sunnah Sa'ban itu kan. Saya pas duhur itu Ustadz beli gas. Kebetulan pangkalan gasnya itu yang punya orang Kristen Ustadz. Ini kisah nyata Ustadz kemarin Ustadz. Terus saya beli gas, sorenya itu yang punya pangkalan itu ke rumah Ustadz, marah-marah. Dikiranya saya mencuri gas gitu Ustadz. Dicaci makilah saya Ustadz, kurang ajar, gak punya sopan santun gitu. Terus karena saya lagi puasa itu Ustadz, saya nyuruhnya suruh pulang dulu, saya mau cari bukti CCTV dulu. Abang ngerasa ngasih duit nggak ke orang itu? Ya ngasih duit Ustadz. Kalau ngasih duit, ya kalau abang ngasih duit, kenapa abang dipitnah maling bang? Kebetulan gasnya katanya hilang satu Ustadz. Maksudnya saya itu kan kalau katanya saya beli gasnya itu gak bawa gas kosong gitu Ustadz. Oh itu. Ya udah dibuktiin aja, Jangan manggil saya Ustadz bang, manggil ade aja bang. Kalau gitu dibuktiin aja. Kalau abang emang nggak ngerasa mencuri, ya di ini aja bang. Udah dijelasin Ustadz, maksudnya udah tak jelasin. Saya bawa gas kosong, terus kata istrinya enggak. Maksudnya enggak bawa gas kosong. Ya akhirnya dicaci maki, kurang ajar, enggak punya sopan santun Ustadz. Saya kan pertama kali punya masalah sama orang Kristen gitu kok langsung keras gitu. Posisi dalam keadaan berpuasa gitu Ustaz. Terus tadi pagi itu saya kan sebelum Jumat tuh tak cari CCTV pas mau ke sana itu Ustaz. Alhamdulillah ketemu. Ya saya berangkatnya bawa gas 1, pulangnya bawa gas 1 gitu Ustaz. Ya udah kalau ada bukti gitu, nah abang tinggal jelasin aja ke dia. Kalau misalkan dia masih bersikukuh, bawa ke kantor polisi. Nah, terus iya Zat, terus gitu Zat. Terus pas diminta, anggaplah mereka itu juga mau lihat bukti CCTV-nya. Saya bilang gini, kebetulan tadi kan nggak puasa, anggaplah sudah sakit hati kemarin di kata-kata ini itu Zat. Kalau mau diputar, ayo kita ke kantor polisi biar jadi ada tersangkanya gitu. Saya seneng punya masalah sama orang kafir gitu Ustaz. Sampai saya mau ngomong gini Ustaz. Yesus aja gak ngajarin nuduh kayak gitu, gak tahu kalau Paulus gitu Ustaz. Saking gak pernah punya masalah sama orang Kristen gitu Ustaz. Bawa aja ke kantor polisi bang. Itu kena deliknya berlapis, pencemaran nama baik, terus fitnah, terus kebohongan publik, terus yang memfitnah aja, itu kena delik hukum itu.
Oke, Kalau Ustaz, dia ya, Cuma kalau dia itu minta aja, Ustaz. damai jangan bang, penjarain aja udah bang, penjarain bang. Oke, siap Oke, bang. Bang, gimana? Ya. Terima kasih Ustaz, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penjarain aja biar bubar Kristen. Sekarang kok malam-malam Oten pada sepi ya Tajah. Biasanya kalau tengah malam itu rame loh. Biasanya. Iya. Nih di Bangton juga biasanya rame, biasanya ada, kosong Bang. Kosong semua sekarang. Mungkin mereka lagi nisfu saban ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian bertanya aja deh. Yang muslim silakan bertanya. Bertanya aja. Sampai nunggu Oten naik ya. Bertanya aja. Satu pertanyaan 7.500. Masa yang 1.000 lebih yang subscribe cuma 3 orang? Waduh. Tapi nggak apa-apa, makasih yang sudah subrek, makasih. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya. Amin. Ya. Dilancarkan segala aktivitas dan juga karirnya. Amin ya Allah. Amin. Jodohnya lancarkan Tan. Iya, jodoh dilancarkan juga jodoh. Apa ini? Pira ke Panglima Apologet Islam dulu, Pira. Ah, si Pira ini. Iya. Masa ini yang nonton Panglima Apologet 1.500? 500? Ada. Bang Black, monitor Bang Black. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak mau disampaikan, Abang? Ya Bang Black, ada yang mau disampaikan Bang? Nggak ada ya Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain cepat Rabi. Ah, nggak laku. Bang, saya boleh tanya, sebenarnya apa alasan para Imam Kayafas membuat kesaksian palsu? Itu ranahnya orang Kristen yang harus ngejelasin, jangan ke Islam. Nanti kita monolog Ya, loh. nanti monolog. Bertanya tentang Islam aja. Lah ini emang Kang Maisarah ini laki-laki apa perempuan ini? Cowok dia. Oh cowok, waduh. Nama aslinya Sukijat itu. Biar ini digodain si Cimot aja sama si Kecubung.
Jam 2.47 biasanya Oten ngabring weh. Ini juga nggak bisa dibagikan ini, Komal. Kena pelanggaran tentang boleh menikahi ahli kitab. Gak ada, sekarang udah nggak ada ahli kitab, kebanyakan ahli ngibul. Nggak ada. Bahlul kitab. Bahlul kitab. Sekarang itu bahlul kitab bukan ahlul kitab. Jadi perlu dipahami ya teman-teman. Yang dimaksud daripada ahlul kitab itu memang benar-benar orang yang mengikuti pengajaran generasinya tersebut. Ketika zamannya Nabi Dawud benar-benar mengikuti ajaran Nabi Dawud, yaitu kitab Zabur. Ketika zamannya Nabi Musa benar-benar mengikuti Taurat, gitu. Dan ketika zamannya Nabi Isa alaihissalam pun benar-benar mengikuti Injil, ajaran-ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, tapi setelah datangnya, kemudian kan tiba yang namanya masa patroh kan. Nah, masa patroh ini masih ada yang namanya ahlul kitab. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, yang namanya ahli kitab itu pasti Muslim, pasti menjadi Muslim ketika mereka itu setelah Daud datangnya Islam. Karena di dalam kitab-kitab sebelumnya, kalau bahasa Oten sih nubuatan ya, artinya nama-nama Nabi Muhammad itu ada gitu, tapi mereka sembunyikan, mereka robah-robah gitu. Namanya apokripa ya, namanya ya, disembunyikan. Itu jadi kalau memang benar-benar ahlul kitab ketika datang Islam ya mereka akan Islam. Karena Islam, betul. Iya, di dalam surat As-Saffat itu kan jelas-jelas dijelaskan kan di ayat yang ke-6 itu mim ba'dismuhu Ahmad, sudah dikabarkan oleh baginda Isa alaihissalam tersebut tentang datangnya seorang nabi terakhir, yaitu yang bernama Ahmad. Jadi Ahmad itu nama lain daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau di zaman Rasulullah masih ada ya ahlul kitab ya Tajah. Di zaman Rasulullah masih ada tersisa ya. Betul ya. Karena kan masalahnya gini, tidak semua orang yang ahlul kitab kan tidak semuanya itu mengetahui ini kan apa? Mereka itu bertemu dengan baginda Nabi, tidak semuanya kan? Tidak semuanya itu. Makanya kalau sekarang ada yang mengatakan bahwasanya Nasrani atau Yahudi, Nasrani Yahudi udah termasuk kafir ya sekarang. Yahudi Nasrani udah termasuk kafir karena kan nasnya jelas. Walan tardu angkal Yahudu walan Nasoro. Jelas. Jadi udah finish gitu. Yahudi Nasrani itu bukan pengikut Nabi Isa lagi, bukan pengikut Taurat lagi sekarang itu. Kita nggak butuh validasi, kita nggak butuh pembelaan dari Yahudi sebenarnya sekarang kalau debat juga ya. Iya, betul, betul. Bahkan itu jelas-jelas di dalam Al-Quranul Karim larangannya adalah kita benar-benar dilarang untuk menjadikan mereka itu aulia. Pemimpin, sahabat karib gitu. Karena mereka tetap saja sehalus-halusnya mereka, Al-Quran itu nggak bakalan bohong teman-teman. Nggak bakalan bohong. Ketika mengatakan bahwasanya walan tarudu angkal Yahud walan Nasara itu tidak bohong. Bahwasanya mereka itu tetap tidak akan pernah ridho Yahudi Nasrani itu selama kita itu belum mengikuti ajaran mereka. Malahan nanti di akhir zaman musuh utama Muslim itu selain orang-orang munafikun ya itu orang Yahudi. Wahyudi. Iya, ya Wahyudi. Jadi mereka itu udah menjadi umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi dan Nasrani karena mereka itu yang disebut dengan gulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sahabat saya tuh dari lama Pak Haji Guntur, Masya Allah. Sehat ya Pak Haji ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya lagi tentang Islam silakan ya.
Mau kalian muslim, mau kalian ahli tank, silakan bertanya aja. Pak Peta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Peta? Alhamdulillah. Lanjut. Siap. Makanya kita debat sekarang nggak perlu butuh validasi atau butuh bantuan dari Yahudi. Islam itu udah kompak, udah komplit, udah lengkap. Ya sebenarnya subhat-subhat dari Kristennya itu saja sih ya dari dulu itu ya, Kang Jan Santang ya. Iya. Sebenarnya itu saja, paling juga batu hitam, baginda Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah, gak jauh-jauh dari itu. Kemudian kalau di Al-Quran betis Allah di neraka. betis, itu semuanya udah itu ya. Untuk tahap pertama tentang tauhid itu tadi yang bukunya saya tampilkan itu untuk tentang tauhid. Udah ini ya, udah cukup menjadi rujukan kita itu. Kayak pertanyaan pastor tadi, yang apa tentang mushaf dibakar itu pertanyaan dari zaman bahula. Dari abad ke abad masih aja dipertanyakan. Aduh, jadi haki iya. Makanya seringkali saya katakan gini teman-teman ya. Kenapa sih Kristen tidak disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan itu Yahudi dan Nasrani? Seperti yang kita tahu, Yahudi Nasrani ini sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah umat yang dimuliakan, yang diutamakan dibandingkan umat yang lainnya. Nah, karena mereka itu terlalu berlebihan dalam beragama, sering mengingkari janji, kemudian mereka itu dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut legitimasi keutamaan umat yang utamanya itu dicabut oleh Allah. Nah, artinya apa? Umat yang jelas-jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri sudah pernah diangkat menjadi umat yang utama saja, itu dicabut legitimasi keutamaannya, apalagi alite gitu loh, yang merendahkan Tuhan, apalagi alite yang menduakan Tuhan, yang mempoligami Tuhan, lebih-lebih itu. Maka di dalam surat Al-Fatihah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian di tafsir Tabari juga, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi, umat yang dibenci, itu yang dimaksud adalah umat Yahudi, kaum Yahudi ya, orang-orang Yahudi. Nah, sedangkan waladhdallin, umat yang sangat tersesat itu adalah Nasrani. Itu yang dimaksud di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-7 itu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu. Yahudi dan Nasrani saja dicabut keutamaannya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Apalagi alitek yang tidak ada hubungannya, mereka menuhankan berhala, menuhankan selain Allah, mempoligami Tuhan, menganggap Tuhan itu punya anak. Iya.
sebelum turunnya surat Al-Hakumut memang tidak ada yang namanya tradisi ziarah, tapi setelah surat At-Takatsur itu turun, itu diperbolehkan teman-teman. Cuman yang walaupun ada perbedaan pendapat, namun semuanya itu benar. Jadi kita yang perlu dipahami itu bukan berarti kita berdoa di makam, tapi kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan keringanan. Makanya kan di dalam kitab yang namanya kitab Risalatul Mu'awanah ya, di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu disebutkan di antara arah kita untuk arah ibadah kita gitu ya, salah satunya di antara berziarah ke makam para nabi, kemudian para sahabat, para alim ulama, di situ disebutkan juga, silakan cek di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu disebutkan wa kullu man yutabarraku bi musyahadati fi hayatihi wa yutabarraku bi musyahaba bi ziyarati kuburihi ba'da mautihi. Walaupun ada beberapa kelompok yang berbeda ya, tinggal pilih saja. Tinggal pilih saja. Yang haram dan yang dilarang itu kalau kita berdoanya kepada makam. Tetapi kita berziarah itu mendoakan orang yang ada di makam tersebut, berdoa kepada Allah. Bukan kita berdoa kepada makam, kita tirakat, minta kepada Mbah Anu, Mbah Anu. yang boleh ini datang ke makam bukannya mau ngedoain, tapi malah minta nomor togel. Nah, itu sampai tirakat 7 hari 7 malam gitu, minta Hongkong 6 angka 4 angka minta kesaktian. Nah gini, sebenarnya arsy itu salah satu daripada ayat mutasyabihat. Jadi itu sebenarnya sudah saya sering jelaskan ya tentang penciptaan alam arsy itu. Jadi arsy itu adalah ruangan yang paling yang terluas gitu ya. Itu bukan dari alam raya ini yang melingkupi alam raya ini dari 7 lapis langit tersebut. Itu arsy. Makanya kenapa arsy itu sebenarnya dalam itu kalau untuk menerjemahkan itu tidak boleh diterjemahkan secara jadi alal arsy saja gitu. Jadi sebenarnya sangat tidak tepat ya, bahwasanya di situ ketika ada penerjemahan kemudian Allah itu bersemayam di atas arsy, itu penerjemahan yang salah itu. Penerjemahan yang kurang tepat itu. Karena yang namanya arsy itu tempat, yang namanya arsy itu ciptaan. Kita tahu yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat qiyamuhu binafsihi, yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya tidak membutuhkan ruang dan waktu. Itu perlu diingat. Inilah pentingnya akidah ya teman-teman. Inilah pentingnya akidah dan ulumul Quran. Ini pentingnya. Arsy itu adalah ciptaan. Nah sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat sang maha pencipta yang tidak membutuhkan ruang dan waktu. Itu. Jadi perlu dipahami. Jadi makanya kita kan punya teks original. Punya teks original yang tidak tidak berfokus kepada terjemahan, karena terjemahan itu hanya pendekatan ya. Terjemahan itu perlu diingat, terjemahan itu hanya pendekatan. Itu. Termasuk juga tumastawa alal arsy. Itu kurang tepat penerjemahan bahwasanya Allah itu bersemayam di arsy. Itu tidak tepat. Ya, karena ini arsy ada itu ciptaan. Ada Mon. Selamat pagi, Muslim apa Kristen? Mon. Oh, lanjut aja kan? Nggak ada jawaban. Iya. Jadi arsy itu adalah lingkup yang melingkar gitu ya. Lingkup yang paling ini yang membungkus kayak selaput ini aja, kayak selaput telur itu yang melingkupi alam raya ini sampai 7 lapis. Nanti itu penjelasannya ada,
tentang penciptaan alam semesta ini kan itu 6 tahap ya, 6 masa yang disebut dengan 6 masa. Kemarin sebenarnya kita di mana ya, di Komalis Japa itu kita sudah menjelaskan secara detail tentang proses penciptaan alam raya ini, yaitu apa, selama 6 masa. Kan ada yang menyebutkan 6 masa, ada yang 4 masa, ada yang 2 masa. Nah itu memang kalau kita tidak tahu seakan-akan berbeda, padahal itu kalau kita tahu konteksnya itu 4 masa itu bukan berhubungan tentang penciptaan alam, begitu juga tentang 2 masa itu. Tapi kalau dijelaskan cukup panjang ya, kemarin saya singkat saja 1 jam lebih itu. Ini Tentang kalau penciptaan dijelasin alam. semuanya sampai Yesus turun kedua kalinya nggak bakal beres. Iya. Itu, tapi kesimpulannya tentang arsy itu perlu dipahami, itu kalau ada yang menerjemahkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy itu kurang tepat ya. Kurang tepat. Itu pendekatan. Cuman pendekatan saja. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitsli syai'. Tidak membutuhkan ruang dan waktu. Maka kenapa ya? Kenapa waktu saya ngaji yang namanya kitab Tijan Darori itu sama kiai itu diingatkan ketika kita menjelaskan tentang Allah, ketika kita membahas Allah Subhanahu wa taala, di hati itu selalu membaca, dianjurkan untuk selalu membaca laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Itu selalu seperti itu. Apalagi di dalam diskusi ini kan ya, kita sering kali menyebut Allah Bapa lah segala macam, Allah kemudian di sorga. Nah Allah itu ya. Majang. Nah iya, jadi sangat dianjurkan buat teman-teman ya di dalam diskusi selalu mengingat bahwasanya apa, laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak seperti, Allah itu tidak ada bagaikan, Allah itu tidak ada umpamanya, Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Itu jadi selalu diingat di dalam hati. Itu teman-teman ya, itu pentingnya lah ilmu akidah ya, pentingnya ilmu akidah di situ kita memahami supaya apa, tidak tergelincir dalam pemahaman Mu'tazilah. Contoh lagi nih tentang kalamullah dengan kalimatullah. Nah ini mungkin ya, ini juga sering ya saya amati, jujur aja saya sering mengamati ya semenjak tahu yang namanya diskusi lintas agama, sebenarnya sering mengamati. Cuman kenapa saya nggak mau menegur secara terang-terangan, kan karena menghargai ya. Paling juga di belakang saya DM gitu. Nah ini tentang kalimatullah dan juga kalamullah perlu dipahami. Ada yang kita sebut dengan kalamullah, ada dengan sebutan kalimatullah, ada dengan sebutan kalimullah. Ini perlu dipahami. Ini 3 konteks yang berbeda. Perlu diingat, itu adalah 2 konteks yang berbeda. 3 konteks yang berbeda. Nah, kita bahas satu persatu ya. Contoh misalkan, kalau kalamullah itu adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Itu disebut dengan kalamullah. Awas sekali lagi, kalamullah adalah firman Allah. Makanya kan Allah itu punya sifat yang namanya sifat kalam. Iya kan, Allah itu kan punya sifat, yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan maknawiyah. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadith qiyamu binafsihi wadaniyah qudra iradah ilmun hayah Allah sama' basar kalamna kalam qadiran wa muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalima. Nah itu Allah. Tadi kan ada
basor, kalam. Allah itu punya sifat wajib, yaitu sifat kalam, berbicara. Tidak mungkin Allah itu bisu, ya kan? Tidak mungkin yang namanya Sang Maha Pencipta itu bisu. Maka itu namanya kalamullah, firman Allah. Nah, kemudian sekarang, kalau Al-Quran itu kalamullah bukan kalamullah. Apakah Al-Quran itu kodim? Kodim. Jadi Al-Quran itu kalamullah. Jangan sekali-kali, ini seringkali kita terjebak. Loh, berarti yang tertulis itu apa? Nah, kalau yang tertulis itu mushafnya. Contoh nih, saya membaca Al-Quranul Karim dengan melihat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, dengan melihat. Kemudian saya juga tanpa melihat Al-Quran, dengan membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itulah yang saya baca, itu Al-Quranul Karim. Maka disebut dengan kalamullah, firman Allah. Maka kenapa firman Allah, kalamullah itu tidak bisa disebut makhluk? Al-Quran itu bukan makhluk. Perlu dipahami teman-teman. Jangan sekali-kali menjawab ketika ada pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk. Itu makhluk, jangan. Itu sama saja dengan Mu'tazilah. Ketika menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, itu Mu'tazilah itu pemahamannya. Al-Quran adalah kalamullah, maka itu bukan makhluk. Itu yang saya baca itu. Nah, kalau yang tertulis itu namanya mushaf, tulisannya. Itulah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran itu ghairu makhluk, tidak diciptakan, bukan makhluk. Itu ada khalik, ada makhluk, ada ghairu makhluk. Nah, sekarang balik lagi ke tadi kalamullah ya. Jadi kalamullah adalah firman Allah. Itu. Kemudian ada yang namanya kalimatullah. Nah, ini perlu dipahami. Nah, seringkali kita terjebak, takut banget ketika menjawab apakah Isa itu kalimatullah, kan kayak gitu. Seakan-akan kita takut. Itu tidak usah perlu takut. Kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda, teman-teman. Perlu dipahami, saya tegaskan lagi. Kalamullah dengan kalimatullah itu dua hal yang berbeda. Kalau kalamullah adalah firman Allah, perkataan Allah. Kalau kalimatullah adalah wujud yang terwujud dari kehendak Allah Subhanahu wa taala di saat berfirman. Itu teman-teman. Contoh misalkan nih, saya berkata seperti ini. Ibu, saya minta kopi. Nah, kata-kata saya minta kopi itu adalah kata-kata saya. Nah, ketika kopi itu datang, nah kopi itulah yang namanya kalimat saya. Gitu. Maka ketika kita kan seringkali di framing bahwasanya apakah Isa itu kalimatullah, seakan-akan kita takut untuk menyebutkan kalimatullah. Tidak masalah, kenapa? Di situ disebutkannya kalimatullah, bukan kalamullah. Jika akan cek di dalam Al-Quran, ada tidak Nabi yang Isa alaihissalam itu disebut dengan kalamullah? Tidak ada. Disebutnya kalimatuhu. Kalimatullah. Karena apa? Nabi Isa alaihissalam adalah perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala setelah berfirman. Isa, jadilah Isa. Maryam, jadilah Maryam. Nah, setiap makhluknya Allah itu disebut dengan kalimatullah. Itu. Nah, maka di dalam surat Ali Imran, coba. Di dalam surat Ali Imran ayat 45. Il qalatil malaikah ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatim min. Di situ kalimat, bukan bikalamin, bukan bikalaminhu, bukan, tapi bikalimatim minhu ismuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Di situ kalimat, bukan kalam. Begitu juga di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innal masihu Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatu.
bukan wakalamu. Berbeda. Jadi di situ kalimat sesuatu yang terwujud terjadi setelah ada kehendak. Kita Allah Subhanahu wa taala itu kan punya sifat irodah, muridan, punya kehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki segala sesuatu apapun, Allah Subhanahu wa taala maka cukup berkata kun, jadilah, fayakun, maka akan terjadi prosesnya. Maka di dalam ilmu kajian nahwu sorof tersebut, kenapa di situ fayakun? Kenapa? Ada proses. Ada proses. Iya. Maka sangat rancu ketika mereka mengatakan bahwasanya firman adalah ilmu, terus pengetahuan, itu sangat salah. Firman, arti firman, qaul itu memang cuman berkata-kata. Kehendak nanti ada lagi yang namanya irodah, ada yang namanya muridan. Itu perlu dipahami. Jadi kalimatullah dengan kalamullah itu berbeda. Kadang-kadang kita takut, loh berarti kalau kalimatullah Isa itu adalah kalimat ini Allah. Bukan. Gitu. Nah, paham ya teman-teman ya? Kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Kalamullah adalah firman Allah, kata-katanya Allah. Kalimatullah adalah wujud dari kehendak Allah setelah berfirman. Itu teman-teman. Nah, kemudian ada yang disebut dengan kalimullah. Nah, kalimullah ini adalah julukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya kalimullah adalah orang yang berkomunikasi dengan Allah. Itu. Jadi Nabi Musa itu bukan kalamullah disebutnya, tapi kalimullah. Itu perlu dipahami. Maka ada kalamullah yaitu sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ada kalimatullah yaitu perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan sesuatu, ada yang namanya kalimullah yaitu julukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Gitu teman-teman ya. Bisa dipahami ya? Itulah pentingnya kita memahami kaidah-kaidah keilmuan. Cuman sayang ya, kalau Oten itu kan akalnya sungsang, isi otaknya blekutak ya. Boro-boro masalah kaidah ilmu bahasa ini, gramatika nahwu sorof gitu kan, bahasa Arab. Orang gramatika bahasa Indonesia saja tidak paham, tidak mengerti, bukan hanya tidak mengerti, merusak malah merusak itu. Maka ayo teman-teman, pertajam, perdalam, gali terus ilmu akidah kita supaya tidak tergelincir. Banyak komal-komal yang membahas ma'rifatullah, awaluti ma'rifatullah, tapi mereka sendiri tidak mengerti tentang akidah itu sendiri. Supaya tidak tergelincir, pertajam dulu, perdalam dulu tentang akidah, terutama sifat 20 Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sifat jaiz. Itu teman-teman ya. Balik lagi ke mushaf tadi, berarti Al-Quran yang dibakar itu cuma tulisan. Iya betul, tulisan, betul sekali. Yaitu, nanti ya, coba, betul tulisan. Yang namanya Al-Quran itu bacaan, Al-Quran itu bahasa Arab teman-teman. Al-Quran itu artinya bacaan. Jadi yang kayak saya baca ini, silakan teman-teman bayangkan kayak gini. Teman-teman membaca Al-Quran tanpa melihat. Nah itulah yang namanya Al-Quranul Karim. Jadi yang dibakar itu adalah mushaf tulisan. Nih saya contohkan kayak gini ya teman-teman ya. Saya contohkan misalkan seperti ini teman-teman. Contoh ya, ini ya. Nih, saya baca ini nih. Surat ini. Misalkan, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Nah, misalkan kita tutup. Nih ya. Kemudian dibaca lagi. Ya ahlal kitab la taghlu. Nah, yaitulah Al-Quran.
Itu yang disebut Al-Quran yang saya baca. Baik itu ditutup ataupun tidak ditutup, tetap dibaca tuh. Itulah yang namanya Al-Quranul Karim. Kalau ini tulisan Al-Quran. Itu yang dibaca, itu namanya mushaf Al-Quran. Itu teman-teman paham ya? Maka jangan sekali-kali mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk. Kecuali yang ditanyakan, apakah mushaf Al-Quran ini makhluk? Nah baru jawab makhluk. Kalau mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran. Itu. Yang namanya Al-Quran itu bacaan. Quran itu qoro'a yaqro'u Qur'anan. Qoro'a itu. Qur'anan itu adalah isi masdar. Dalam gramatika ilmu nahwu sorof itu namanya masdar. Dari fi'il madinya yaitu qoro'a. Yaqro'u Qur'anan wa makro'an fahuwa qari'un. Wa dhaka makru'un iqro' la taqro'. Ya betul ya. Itu teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Jangan sampai ini. Jangan sampai salah pemahaman. Ya silakan buat teman-teman, Oten silakan. Kalau mau bertanya silakan. Ya sambil menunggu ini silakan buat mengisi waktu silakan. Ya, Bang S Coding, monitor. Yo, monitor. Nah gitu Ten, paham ya Ten? Enggak dong, enggak bakal paham Oten. Mana ada Oten paham? Mau dijelasin sampai 7 hari 7 malam, enggak bakal paham kalau Oten. Nah, enggak bakal paham, saya jamin tuh 1000% tuh. Ya gimana mau paham ya? Orang manusia itu kan jelas-jelas bahasa Indonesia kan? Itu saja ditolak gitu loh. Itu saja ditolak gitu. Halo Dek. Feedback suaranya salah. Ya tadi sebagian sudah kita jelaskan, dari guru kita juga Ustadz Alif sudah menjelaskan gitu. Tentang pembakaran Al-Quranul Karim itu juga perlu dipahami gitu. Jadi sebab musabab pengumpulan itu salah satu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu di dalam kitabnya namanya kitab Fadhailul Quran. Itu ada di juz yang ke-6, silakan cek ya. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Fadhailul Quran di dalam di juz yang ke-6, bahwasanya beliau meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Hudzaifah ibnul Yaman pada waktu itu yang namanya Imam Hudzaifah ibnul Yaman itu datang menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian menceritakan, Hudzaifah ibnul Yaman menceritakan kepada Khalifah Utsman tersebut bahwa ketika ia sedang mengikuti peperangan, ketika dia sedang mengikuti peperangan bersama orang-orang Syam dan juga orang-orang Irak untuk menaklukkan wilayah Armenia, dan juga Azerbaijan, dia itu terkejut menemukan ada perbedaan di dalam membaca Al-Quran di wilayah tersebut. Ini awal mulanya pada zamannya Sayyidina Utsman tersebut, yaitu di daerah Armenia dan Azerbaijan waktu mau menaklukkan tersebut. Nah, karena melihat hal tersebut, maka beliau tadi Imam Hudzaifah tersebut itu menyarankan kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Kata beliau, wahai Amirul Mukminin, tolong selamatkanlah umatmu, selamatkanlah umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau,
Karena kami menemukan di satu daerah wilayah ketika kami akan menaklukkan Armenia dan Azerbaijan tersebut, ada perbedaan membaca yang selama ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menyarankan untuk menyelamatkan tersebut supaya apa? Tidak terjadi perselisihan Al-Quranul Karim. Nah, di situ penyebabnya lagi-lagi adalah Yahudi dan Nasrani penyebabnya. Penyebab perselisihan itu juga disebabkan oleh Yahudi dan Nasrani. Makanya itu Nasrani yang Yahudi salah satu biang kerok kerusakan. Nah, kemudian maka setelah ada informasi tersebut, Khalifah Utsman mengirim pesan kepada istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Hafsah. Mengirimkan pesan untuk apa? Untuk mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran yang disimpan oleh istri baginda Nabi tersebut. Kan ada satu mushaf yang disimpan oleh Sayyidatuna Hafsah. Nah, untuk disalin tuh dari mushafnya yang dipegang oleh Sayyidina Hafsah, istri baginda Nabi tersebut. Nah, setelah disalin, kemudian memerintahkan yang namanya Zaid bin Sabit, salah satu sekretaris atau penulis daripada Al-Quranul Karim. Nah, dari Zaid bin Sabit itu juga kemudian mengumpulkan teman lagi, yaitu yang namanya Abdullah ibnu Zubair, kemudian juga Sa'id bin As, kemudian juga Abdurrahman bin Ibnu Harith bin Ibnu Hisham. Kemudian untuk menyalin dari tadi salinan tersebut, salinan dari Siti Hafsah. Setelah itu disalin, kemudian dicetak itu. Nah, untuk menjadi beberapa mushaf. Nah, setelah itu Sayyidatuna Utsman, khalifah yang ketiga tersebut, berpesan kepada ketiga orang Quraisy dalam kelompok itu. Nah, setelah itu bahwasanya perintah beliau apa? Memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, kalau kalian berbeda pendapat tentang Zaid bin Sabit mengenai suatu ayat, tulislah dengan dialek Quraisy karena Al-Quran itu turun dengan dialek mereka. Nah, untuk disatukan tadi tujuannya, karena tadi kan ada sahabat yang menemukan ada perbedaan membaca tersebut. Nah, maka setelah itu dikumpulkan tuh dari yang berbeda-beda tersebut dikumpulkan. Nah, kemudian diseleksi. Setelah menjadi mushaf tersebut, maka jadilah disebut dengan mushaf Utsmani. Nah, mushaf Utsmani inilah sebagai pedoman dalam pencetakan sampai sekarang, yang kemudian menyebar kemana-mana di seluruh dunia. Nah, itu. Nah, maka kaum muslimin membaca Al-Quran dengan berbagai macam qiraah yang berbeda-beda. Utsman menyatukan mereka kepada satu mushaf. Walaupun perbedaannya itu dalam qiraatus sabah disebut kalau itu diajarkan oleh baginda Nabi, namun untuk mushafnya itu disatukan. Itu. Nah, maka baru setelah udah jadi, baru tuh sisa-sisanya tadi dibakar semua. Itu asal usulnya ya, teman-teman. Kalau subhatnya kan dari Oten itu dikiranya wah dibakar semua. Padahal itu tidak seperti itu peristiwanya. Ya makanya Oten ini kadang-kadang aneh ya. Artinya apa? Contoh aja. Masalah mushaf tidak ada yang mempermasalahkan gitu kan, tapi Oten malah mempermasalahkan gitu. Masalah pernikahan baginda Nabi, orang Arabnya saja nggak ada yang mempermasalahkan ya, jangankan keluarganya, orang musuhnya saja, orang kafir Quraisynya sendiri tidak mempermasalahkan pernikahan baginda Nabi, tapi Oten mempermasalahkan. Oten yang kejang-kejang. Jangankan ke Rasulullah, saya aja yang belum nikah-nikah dipermasalahkan sama mereka tadi.
Mereka ini hidupnya penuh dengan masalah, Tat. Iya. Penuh dengan masalah hidupnya ini. Kenapa mereka ini? Sakit jiwa kayaknya mereka ini. Ya menarik juga sih tadi, bener. Tadi dari Bang Goto itu di ulangan ya, ulangan 28 itu di situ memang luar biasa itu. Narasi di ulangan 28 Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Wah. Ya kita tahu sendiri kan kalau lagi diskusi sama Oten, mereka kalau sudah ditunjukkan Bibelnya pura-pura gila. Tantrum langsung. Makanya saya sekarang bikin judul, Oten silakan bertanya sepuasnya sampai kalian kebingungan. Udah bertanya aja sampai kalian bingung mau tanya apa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Basreng. Gas, gini, Ustadz, ini ada gimana nih, Ustadz? Tentang subhat, Ustadz. Nah, orang-orang kafir nih, yang mengaku-ngaku nih, sebagai tentang bahwasannya mereka tuh sama-sama seperti orang Nasrani. Bagaimana tuh, Ustadz? Apa? Yang mengatakan gini, yang mengatakan sebelum Al-Quran ada, orang Kristen udah ada. Apakah betul di zamannya Nabi Muhammad itu Kristen apa orang Nasrani? Pernah nggak Nabi Muhammad mengatakan Kristen? Ya nggak ada lah. Ya zamannya Nabi dan sebelum zamannya Nabi yang jelas itu kan Nasrani. Nggak ada Oten. Ya silakan buat teman-teman Oten, silakan. Disuruh bertanya nggak mau. Giliran diskusi nyerocos terus. Padahal luar biasa ya penjelasan Bang Zuma ya, gurunda kita ya. Penuh dengan edukasi. Sebenarnya tadi saya penasaran itu. Kejutan gurunda kita itu tentang siapa yang mengutuk Yesus. Sebenarnya saya penasaran itu, kejutannya itu. Iya, nggak ada. Jadi adanya Nasrani ya. Zamannya Nabi Isa itu Nasrani dan juga Yahudi. Zamannya Nabi Musa kan disebut Yahudi. Zamannya Nabi Isa alaihissalam disebut Nasrani. Kalau Musroni penjual tetangga saya itu kalau Musroni. Yang saya tahu Kristen itu apa ya? Ejekan ya, Akisal ya.
Ya Sal. Kata Kristen itu ya. Itu kata ejekan. Soalnya di Bible sendiri itu tidak ada yang namanya Kristen, itu nggak ada. Adanya Kristos di situ ya. Bukan Kristen tapi Kristos, Kristus. Jadi itu ngarang-ngarang itu LAI itu. Asal-asalan menerjemahkan. Nah, kalau Yahudi dan Nasrani yang mengikuti yang mengikuti ajaran baginda Nabi nabinya itu masuk surga. Kalau yang nggak mengikuti ya enggak. Jadi yang mengikuti Nabi, misalkan Nasrani yang mengikuti ajaran Nabi Isa alaihissalam, kemudian Yahudi yang mengikuti Taurat, mereka semuanya itu masuk surga. Maka dikatakan gini, kan ada yang disebut dengan Hawariyun, ada yang disebut dengan Sobiin, ya kan? Ya betul, pada zamannya ya. Ya kesimpulannya gitu. Yang maksud surga itu adalah mereka yang Nasrani mengikuti ajaran Injil. Kemudian yang Yahudi mengikuti Taurat. Tapi kalau sekarang udah nggak ada. Itu cuma ngaku-ngaku saja. Udah nggak ada ahlul kitab itu, udah nggak ada. Ada juga bahlul kitab sekarang, bahlul. Ahli kitab itu udah nggak ada. Kalaupun ada ya udah masuk Islam semuanya. Kan udah ada risalah dari Rasulullah. Nggak boleh ada agama lain selain Islam. Nggak bisa dikatakan ada ahlul kitab, nggak ada itu. Kan agama yang diridhoi itu agama Islam. Selain Islam nggak diridhoi. Emang nggak ada agama cuma satu di dunia, Islam doang. Yahudi bukan agama, apalagi Aliteng. Ada itu sekte itu. Yuk, yang ngerasa dirinya bahlul kitab naik ke atas yuk. Mungkin itu kali ya. Yang dimaksud itu framingan apa? Subhat dari Oten itu tentang orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sobiin. Mungkin itu kali ya. Kalau nggak salah itu di Al-Baqarah ya. Di Al-Baqarah yang ke-61 kali mungkin yang dimaksud ya. Nah itu sebenarnya jawabannya itu di ayat yang itu juga teman-teman. Di
Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-61 itu kan dijelaskan seperti ini. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim. Yang dimaksud di situ adalah orang-orang yang beriman maupun orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani maupun Sobiin. Jadi ada orang yang beriman yaitu orang Islam, ada orang Yahudi dan Nasrani, Yahudi kemudian Nasronya itu Nasrani dan wasobiin. Sobiin itu adalah kaum di luar Yahudi dan di luar Nasrani tetapi tidak menyembah berhala. Mereka itu. Jadi kelompok yang di luar Yahudi, di luar Nasrani, mereka tidak menyembah berhala, itu sobiin. Nah, yang selamat itu jawabannya di ayat yang itu juga, yaitu siapa mereka itu yang selamat? Yaitu man amana billah. Udah jelas itu. Mereka adalah yang percaya kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, dan percaya tentang hari akhir atau hari kiamat. Wa amila sholihan, dan juga beramal soleh. Maka falahum ajruhum 'inda rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi jelas. Nah, sedangkan orang Yahudi sekarang kan gak percaya, gak beriman kepada baginda Nabi, gak percaya kepada Allah, jelas kafir lah, jelas kufur. Maka tadi dikatakan Nasrani Yahudi itu nggak ada yang mengikuti ajaran Nabi Musa, Nabi Isa itu. Ustadz Yosep, wah keren. Ustadzah Lina katanya. Saya tahajud dulu bentar, belum tahajud. Iya. Sambil nunggu Oten, ini kayaknya pada tidur semua nih yang di atas nih. Ustadz Yosep, Ustadzah Lina Wijaya, udah keren-keren ya mereka ini ya, keren-keren. Disuruh baca hijayah, nama aja Ustadz. Benci ke Islam tapi gela-gela di Islam dipakai sama mereka semuanya. Untuk apa? Untuk menipu. Untuk menipu mereka ini. Kalau nggak gitu nggak laku sih. Kalau misionaris yang di dunia nyata, wah Nabi Isa itu sama kayak Yesus. Giliran di sini beda Yesus sama Nabi Isa. Tergantung kebutuhan mereka ini. Tergantung kebutuhan dan kemauan. Turunin beberapa orang di atas, biarin aja, biar penuh. Nah, OT-nya juga nggak ada. Nggak ada OT-nya juga. Jangankan satu orang, sepotong aja nggak ada ini OT. Naik sini Ten, kalian pokoknya bertanya sepuasnya tentang Islam, bertanya sepuasnya. Jangan ragu. Sampai kalian kehabisan pertanyaan, sok bertanya sepuasnya. Coba kalau kita yang ke room Oten, wow, baru juga mau duduk udah digas duluan, dikeroyok satu gereja. Itu bedanya komal Islam dan komal Kristen. Nggak ada satupun komal Kristen yang menyajikan orang Islam silakan bertanya sepuasnya tentang Kristen, nggak ada, nggak ada. Mereka nggak percaya dengan agamanya, nggak percaya soalnya. Belum juga duduk, udah diberondong dengan pertanyaan kan. Kalau di room Oten, satu gereja ikut ngeroyok gitu. Bang Juma kan kalau pagi-pagi sering tuh ke room Oten tuh. Wow, langsung dikeroyok, di-mute, dikeroyok, di-mute, di-kick. Udah gitu diblokir.
Mereka ketakutan kalau ditanya guys. Beda dengan komal muslim. Silahkan dikasih keleluasaan kalian atau Kristen untuk bernarasi atau bertanya tentang Islam. Dikasih kebebasan, dikasih keleluasaan. Kalau di room muslim itu indah, room muslim itu indah-indah guys. Rahmatan lil alamin, beda dengan ajaran si paling kasih. Katanya si paling kasih, tapi kalau debat ngeroyok. Ngerocos terus nggak berhenti-berhenti. Berhentinya itu kalau ada petir, sudah baru berhenti itu. Allahu Akbar katanya gitu. Bukan Yesus Akbar lah, bukan. Allahu Akbar katanya. Tetap kembali lagi ke fitrah, ke Islam. Sok aja mereka kalau ada apa-apa ya, jatuh kepleset, astagfirullahaladzim, jatuh tuh kan, bukan haleluya. Itu buktinya apa? Islam ini agama yang diridhoi ya. Semua istilah-istilah Islam dicaplok sama mereka. Pagar banyak yang nyuri di sini. Pas ditelusurin buat apa pagarnya? Dielas, dibikin salib, digantungin. Senang banget ya mereka memakai lambang kutub ya. Padahal itu lambang kutub ya. Senang banget sampai dipang-pang di kamar tengah rumah. Itu lambang kutub itu guys, salib itu. Tapi mereka asik aja, senang aja makainya ya. Saya tenekkan, saya kali opatan saya tenanon sok lut aing saya RT wanita. Saya salah ya, harusnya saya nyedain rumput di sini ya, biar pada betah oten-oten di sini kalau sedain rumput. Kayak tadi pendeta Mario, saya udah tahu dia itu kayak gimana, tapi biarin aja daripada nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baru hadir. Pasti ujung-ujungnya merajuk. Lihat ya 3 blok duit tuh, oh saruas ya aing demi Allah aing. Udah pada bobo kayaknya ya yang lainnya. Saya kapan bobonya? Jaga gawang aja dah. Siapa tahu ada yang oten yang mau naik terus mualaf gitu ya. Jangan, gampang terbuka duit mah kan Gusti Maha Bongaruh. Saya nggak persiapan ini teh, udah persiapan saya teh ya dari siang tuh, sediain kopi beli dulu kopi gitu kan, beli rokok buat persiapan begadang. Otenya kucuk-kucuk yang naik, apalagi Mario, aduh, ada naik si Masaha. Ternyata Taman Eden itu katanya ada di Cina, katanya Taman Eden nih, lihat petanya, ini di Cina nih Taman Eden nih. Aduh, Masaha. Nanti Yesus turun 2030 katanya. Nanti saya akan jadi OB Yesus. Kata saya, kenapa nggak jadi supir pribadi? Nggak mau, saya pengen jadi OB katanya. Yuk, pokoknya yang nama domba-dombaan sini naik, kita diskusi. Kalian bertanya aja sepuasnya ya. Besok saya sediain rumput lah, rumput yang masih segar ya, rumput apa disebutnya, rumput Jepang, bukan rumput Jepang ya, pendek-pendek rumput Jepang, rumput apa ya yang panjang-panjang pokoknya ya. Yang masih punya kewarasan, tingkat kewarasan sedikit lah, nggak apa-apa, naik aja sini guys.
Nah, rumput gajah. Ya. Rumput gajah. Daun takokak juga nggak apa-apa dimakan sama mereka. Yang penting dedaunan dimakan itu. Alang-alang. Nah, boleh tuh alang-alang. Ya. Pokoknya sarupaning kikituan lah ya pasti dimakan sama mereka. Tapi kasihan mereka ini. Banyak oten-oten yang mau belajar, yang mau mencari kebenaran. Mereka nonton sebenarnya. Mereka ini nonton. Menyimak mereka ini. Pasti akan sedih mereka ya. Kok nggak ada satupun pendeta yang nggak bisa membantah narasinya Muslim. Atau nggak ada satupun pendeta yang bisa menang debat lawan debater Muslim ya. Terutama Gurunda. Nggak ada. Nggak ada. Makanya di sini mereka mengkaji. Akhirnya apa? Mualaf bersahadat. Tapi gara-gara apa bersahadatnya? Gara-gara pendetanya sendiri nggak ada yang bisa ngejelasin konsep Tritung secara utuh dan benar ya. Kalau kata si Edis mah Tritung buang aja ke tong sampah katanya. Itu si Edis yang ngomong loh. Si Edis itu yang ngomong. Videonya masih ada. Tapi kenapa mereka ini masih ngedukung orang kayak si Edis ya? Padahal si Edis udah bahasanya udah ke Islam-Islaman ya. Si Edis ini sebenarnya menyusup guys, bukan Kristen dia. Menyusup dia agnostik. Kata si Edis di Kristen gak ada ajaran poligami, gak ada larangan poligami. Terus kata si Edis Tuhan punya Tuhan, Yesus punya Tuhan. Si Edis loh yang ngomong itu. Ya, ini ada Ipung. Selamat pagi Ipung. Waduh, ada musik bang. Di bawah aja bang, ada musik lagi live di YouTube ini bang. Ini YouTube kita ini ke mancanegara guys. Sampai ke Israel ke sana perdebatan ini. Saya di sini penyusup ya. Dia bukan Kristen dia. Makanya si Bom Bom terus keras sama Rudy Honas ngelawan si Edis. Si Mata Pisau ngelawan si Edis keras. Karena apa? Udah tahu si Edis ini penyusup bukan Kristen. Makanya kalian umat-umat Oten yang pernah donasi ke si Edis ambil lagi. Ketipu kalian sama si Edis. Ketipu. Beneran sumpah saya ketipu. Tapi sekarang udah habis sih penontonnya. Udah punah dia. Banyak yang ninggalin. Banyak yang tadinya ngepen sama si Edis, sekarang ditinggalin. Saya suka nyimak di room si Bom Bom. Banyak korban-korban si Edis yang udah donasi ke si Edis. Nyesel katanya. Udah donasi ke si Edis. Pendeta aja yang benar-benar sekolahnya S1, S2. Sakit hati dengan narasi si Edis loh. Ini orang yang gak pernah sekolah ngejelasin tentang ketuhanan katanya, tentang Tritunggal, ngerebek. Sampai Budi Asali itu marah banget loh sama si Edis tuh, Esra Soru gitu kan, marah banget sama si Edis. Orang gak pernah punya pendidikan si Edis mah, mukanya aja muka, aduh. Bunda, kan? Mata ke kiri dua-duanya. Coba kalau ditanya, nih Edis siapa ini nih? Hah? Oke gitu. Sok aja tanya si Edis tentang Bible, pasti jawabnya, kayak orang blow on. Tapi nggak apa-apa lah, semakin kalian dikibuli sama si Edis, gue semakin bahagia. Tangan ya. Makanya saya ingetin sekali lagi ya kalian yang umat-umat Aliteng,
yang pernah donasi ke si Edis, ambil lagi duitnya tuh. Ketipu kalian sama si Edis. Si Edis ini penyusup, udah jelas penyusup si Edis ini. Makanya dia kabur ke luar negeri biar nggak bisa kalian kejar. Edis jago cari donasi, iya yang ketipunya kan orang-orang Kristen. Gak apa-apa lah. Apa sih ini ya? Orang Muslim mana ada yang ketipu sama dia? Orang parah kayak gitu, kasihan ya. Kalian ini oten-oten, kenapa sih malah ngedukung orang yang gak pernah belajar, orang yang gak pernah sekolah gitu ya, dibanding pendeta-pendeta yang lulusan S1, S2, S3 gitu kan, yang benar-benar pernah sekolah di teologi gitu ya. Ini tambah orang itu cuma sama kalian, aduh kocak. Sadar kalian ten, bukannya mikir. Naik ten, mumpung masih ada waktu sampai Yesus turun kedua kalinya, yuk. Disuruh bertanya masih pada bingung kalian ini, itu. Ya, Rudi. Selamat pagi, Rudi. Halo, Rudi. Rudi. Woi. Bentar naik kok nggak ngomong, Bang. Disuruh bertanya sepuasnya waktu ini. Sok sepuasnya kalian bertanya. Kita jawab. Bertanya aja nggak mampu. Sampai kalian kehabisan pertanyaan pokoknya ya. Bertanya aja sepuasnya. Akun yang utama tadi kena report sampai tanggal 9. Oh, lama lagi, sekarang tanggal 3 hari berarti. Iya, nanya aja nggak mampu. Kayak tadi tuh, pastor ya. Jabatannya pastor itu. Disuruh bertanya, nggak mampu dia bertanya. Bertanya kalian sampai mualaf sok, sepuasnya. Tapi banyak ya yang mualaf sekarang ya hampir tiap hari, keren. Nggak di online, nggak di offline. Banyak banget ya. Yang mualafnya ini orang-orang cerdas loh, orang-orang terpelajar. Kalau yang murtad mah, cuma gara-gara ekonomi paling, antara pelut dan di bawah pelut. Itu udah urusannya urusan birahi itu. Iya benar, stay 1,2 benar. Emang salare, hotelnya jadi CCTV. Nih Rudi 2 kali naik nih. Halo Rudi. Halo Rudi. Halo Rudi. Iya bang. Iya. Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Ada bang. Apa tuh?
Asal mulanya Kristen ini gimana, Bang? Nggak tahu bang, saya bang, tanyain aja ke orang Kristen bang. Awal mulanya Kristen dari mana? Soalnya Yesus sendiri nggak kenal dengan Kristen bang. Justru itu saya juga bengong, Bang. Ya udah, sama-sama bengong kita yuk. Saya nanyanya ke orang Kristen juga mereka nggak jelas jawabnya. Ya nggak bakal jelas bang, mereka mana ada Kristen jelas bang. Islam yang jelas mah bang. Kalau menurut abang gimana? Kristen ini terdiri dari agama yang dibawa oleh siapa, Bang? Kristen ini bukan agama bang. Kata siapa Kristen agama? Agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Terus kalau Kristen ini? Ya nggak tahu, mana saya tahu kok. Kalau ditanya ini sama Paulus aja nggak bakal kenal dengan Kristen. Lucu ya Bang ya? Lucu. Kalau kita kan jelas ya. Jelas kalau kita mau. Ya udah Bang, saya juga bengong mau tidur. Ya udah Bang, tidur aja sambil bengong Bang, biar keren. Iya. Iya Bang. Hidup saya udah 30 tahun Bang, nggak tahu. Udah tua ya? Pusing juga mikirin. Iya Bang. Oke Bang. Oke Bang, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh kita monolog. Nggak boleh monolog guys. Kalau mau bertanya Islam ini awal mulanya di mana, tanyainnya harus langsung ke orang Kristennya. Kecuali kalau di sini ada orang Kristennya, baru bisa. Inilah indahnya Islam itu, punya adab ya. Nggak boleh menyimpulkan atau nggak boleh mentafsirkan agama seseorang. Kecuali ranahnya diskusi, ada OT-nya di sini. Bentar lagi lebaran ya guys. Sebulan setengah lagi lebaran, beli baju. Kita nggak boleh monolog, kita menghindari monolog guys. Kecuali kita bikin PT nih, kita bikin video menjawab narasi-narasi dari Oten. Nah itu baru boleh tuh. Itu baru boleh. Kalau kita di sini karena diskusi satu komal tapi nggak ada Otennya, nggak boleh kita monolog ya. Jangan dibiasakan. Komal-komal yang lain juga ya. Jangan dibiasakan mentafsir atau menyimpulkan di luar agama Islam, nggak boleh. Mau itu Hindu, Buddha, Kristen, nggak boleh. Biar mereka yang punya otoritasnya yang menjelaskan gitu. Kecuali ranahnya diskusi. Kalau kita sedang berdiskusi baru tuh tang gitu kan. Ujung-ujungnya jadi lawa-lawa aja. Persib menang, alhamdulillah. Ayo Ten, sini Ten, naik Ten. Biasa jam segini rame, Pak Burisat, Oten, ngantri. Yang Kristen dulu ya, satu slot buat Kristen, yang Muslim jangan minta naik dulu. Ini Gus Miftah sholat tahajudnya lama, 18 rakaat kayaknya. Udah. Oh udah. Kirain belum. Yuk yang Oten silakan naik. Ini Oten bukan nih, kekasih Allahu. Kekasih, selamat pagi. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke Bang. Ini Bang saya cuma memberitahukan saja. Saya pernah nonton di Komal Toro. Dia Rosoki. nantang
ya Tolseki ini nantang ini, dia muat mereknya di komalnya tentang puasa 30 hari bulan Ramadan. Katanya di mana buktinya Muhammad itu puasa di bulan sepenuh bulan 30 hari itu, bulan Ramadan itu. Mereka minta bukti. Ya, dalam Al-Quran ini katanya. Kalau minta bukti ada Muhammad berpuasa di bulan Ramadan, diminta dipotong telinganya. Kalau menyebut Nabi Muhammad jangan pakai nama langsung ya Bang ya. Kalau orang Islam Bang. Oke. Jadi dia minta potong telinganya kalau terbukti bahwa Rasulullah itu berpuasa di bulan Ramadan. Udah, sekarang Abang ke sana, ke roomnya si Torosoki, suruh ke sini, biar dibuktiin di sini, biar cepet langsung dipotong telinganya Bang. Ya, itu aku muak mau dengarnya, karena saya tidak tahu, tidak bisa tidak mengetahui, saya orang tidak berilmu, jadi saya tidak berani masuk ke dalam komalnya, saya cuma nonton saja. Ya udah, nonton juga jangan kalau bisa ya Bang. Ya maksud aku Bang ini Bang, kalau ada orang yang berilmu masuki di tempatnya Torosoki itu. Oh jadi kita harus ngedukung ini ya Bang, ngedukung room Oten biar rame ya. Ya itu Bang, cuma saya memberitahukan ya Bang. Sering Bang, kita sering termasuk Gurunda nih, tiap pagi juga sering ke sana. Diapain di sana Bang? Di kick, di mute, diblokir. Oh. Di kick, di mute, diblokir. Kalau kita ngejelasin di sana Bang, gitu loh Bang. Ya. Oke, udah ya Bang ya. Cuma itu Bang. Ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau si Torosokinya aja suruh ke sini si Torosokinya. Biar sekalian langsung diiris tuh kupingnya tuh. Lucu juga sih ya tadi. Ya. Oh banyak kayak ayatnya masalah puasa itu. Mereka itu nggak mau puasa aja, Tuhannya aja puasa 40 hari 40 malam, mereka malah minum tua. Dari zaman di Jum itu Torosoki itu kayak gitu, misionaris dia, itu benci banget ke Islam itu, benci banget dia. Kalau di Jum itu bahas masalah teroris aja terus. Nah Ustadz Ali pernah tuh naik ke si Torosoki, pernah sama digituin. Bukan filosofi, Torosoki. Itu misionaris kelas kakap itu, hidupnya di hutan dia. Dulu sering zaman di Jum itu, hampir tiap hari itu sama dia. Yang dibahas apa? Teroris aja terus. Pernah tuh berantem sama saya di Jum tuh dulu tuh. Jangan nonton di sono. Hujatan semua itu. Sambil nyirih dia, kalau debat itu sambil nyirih tadi. Iya. Sampai sekarang itu kalau debat sambil nyirih dia. Benar, serius. Nih Gurunda nih dulu hampir tiap hari itu. Di roomnya itu kiamat suka di room itu tuh.
Hujan. Hujan. Kok di sini enggak ya? Hujan. Di sini enggak hujan loh, padahal dekat kita. Enggak hujan. Mudah-mudahan aja hujan . Kita siap-siap subuh dulu atuh Tad, kalau gitu ya Tad. Ya udah. Oke, ditutup aja Tad. Oke, teman-teman kita tutup aja dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jagalah baik-baik hubungan antara kakak dan adik, karena mereka adalah saudara seumur hidup. Harta bisa dicari, sahabat bisa berganti, tetapi ikatan darah tidak akan pernah terputus. Sayangi, hormati, dan saling mendoakan, sebab ridha Allah ada dalam indahnya persaudaraan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama, innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jagalah baik-baik hubungan antara kakak dan adik, karena mereka adalah saudara seumur hidup. Harta bisa dicari, sahabat bisa berganti, tetapi ikatan darah tidak akan pernah terputus. Sayangi, hormati, dan saling mendoakan, sebab ridha Allah. Pesan untuk adikku, besok kamu harus bisa jadi orang yang sukses. Pesan untuk adikku. Pesan untuk adikku. Pesan untuk adikku. Untuk adikku, aku masih sangat jauh. Untuk adikku yang raganya jarang aku mampu, namun akan kuusahakan jiwanya tidak rendah. Pesanku satu, hiduplah lebih baik.
Halo bang. Yuhu. Itu kok yang nonton banyak bang, 68 orang. Iya, ajaib kan? Hah? Ajaib kan? Nonton kita bengong ya. Tidur mereka tuh. Oh tidur sambil ngeliatin HP, sambil nyalain HP. Makanya ngobrol. Kesana untuk adikku. Jadi gimana? Soal kenapa bang? Gimana? Hari ini gak debat-debat saya dari kemarin. Kenapa? Betulin rumah bocor semua, pusing. Untuk adikku yang Kok bisa? Udah ditambal, ada lagi sini, aduh, nggak kelar. Sampai internet tuh kebuka gitu. Saking banyaknya bocornya kenceng. Netesnya terus-terusan banyak kan. Internetnya sampai kebuka, jadi betulinnya mati-matian. Kemarin aja pas betulin udah jadi hujan lagi, bocor lagi, lupa yang atas, yang gentengnya belum di itu. Akhirnya kasih aquaprop semua, dikasih ini. Masih ada juga samping ada. Kenceng hujannya, kenceng. 2 hari hujan. Terus? Kan banjir Jakarta kemarin. Oh ya? Kapan banjir? Banjir, banyak yang banjir. Dan Mogot, Tanjung Priuk. Gitu? Hah? Abang tidur jam berapa bang? Tidur jam berapa? Belum mau tidur? Udah mau tidur? Enggak.